warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat berupa hidayah, iman, kekuatan dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada siang hari ini kembali kita berjumpa. Tentu tujuan kita adalah untuk memberikan materi seperti biasa, bagaimana teman-teman saudara-saudara Kristen kita ini bisa memberikan edukasi kepada kita. Terkait dengan iman mereka, yang mereka senantiasa ajarkan kepada kita, bahkan mereka jadikan sebagai bahan olahan di dalam beragama, sehingga anak-anak kita itu menjadi sasaran untuk mereka murtadkan. Mereka melakukan beberapa metode, beberapa trik, beberapa cara yang terstruktur, sehingga kita terkadang terkecoh ya. Kita kecolongan. Ada sejak anak-anak kita atau umat Islam ini yang tiba-tiba saja murtad meninggalkan Islam. Untuk itulah kita harus hadir senantiasa setiap saat untuk mengkanter pergerakan mereka, sehingga misi mereka untuk mengkristenkan Indonesia itu bisa kita halau. Tentu dengan dua sisi. Yang pertama, sisi pembekalan terhadap generasi Islam dalam materi-materi perbandingan agama, sehingga mereka kuat untuk memegang akidah Islam dan mereka berislam dalam kajian proses berpikir. Mereka berislam karena adanya proses berpikir yang mereka alami, sehingga mereka kuat dan tidak mudah kemudian untuk dimurtadkan. Sisi yang kedua adalah dari pihak non-muslim yang tadinya tidak mengetahui Bible. Begitu kita hadir, mereka ternyata sedikit demi sedikit mengetahui isi Bible mereka, sehingga mereka bisa belajar untuk mengkaji Bible ini menggunakan akal, menggunakan rasio. Tidak hanya sekedar imani saja, tetapi mereka belajar sehingga menghantarkan mereka kepada cahaya kebenaran ilahi. Ya, bisa saja mereka mu'alaf seperti yang terjadi. Ya, kita sudah saksikan berapa banyak sudah orang yang keluar dari agama non-muslim tadinya membenci, tadinya tidak suka, tadinya terprovokasi, tadinya terdoktrin bahwa Islam itu jahat. Tapi dengan adanya materi-materi apologet Islam yang kita sajikan setiap hari, mereka justru mendapatkan hidayah. Untuk itu senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menghantarkan anak keturunan Adam menuju tempat kembalinya, yaitu jannah. Baik sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa kita ajak teman-teman Kristen kita untuk berdiskusi, menjelaskan tentang iman mereka yang senantiasa diajarkan oleh para misionaris kepada orang Islam untuk mereka tinggalkan akidahnya. Kita ajak saudara-saudara kita non-muslim untuk menjelaskan kepada kita terkait kalau kita menjalankan apa yang ada di amanat agung, kemana umat Islam ini harus pergi? Menyembah kepada Kristus. Apakah ada perintah Kristus yang mana yang harus kita ikuti? Karena Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Oke, silakan yang saudara-saudara saya non-muslim. Pelan-pelan ya teman-teman, naik, jangan marah-marah, jangan menghujat. Pelan-pelan kita.
Kita coba tidak pakai filter ya teman-teman. Oke, silakan. Yang muslim jangan dulu minta naik ya teman-teman. Kedengaran nggak musik kebaktian di sebelah? Yang dinaikkan kok nggak muncul ya? Halo? Halo? Selamat siang. Selamat siang Bang, maaf kepencet Bang. Apanya yang kepencet, Mbak? Ini saya lagi ngelop tapi kepencet, tolong turunkan Bang. Oh gitu, Masya Allah. Salam kenal ya. Iya Bang, sama-sama, saya dari Riau. Oh Saya iya, Masya selalu Allah. aktif menonton live Abang. Oke, makasih ya. Ukti Duta Kusuma, sehat Sama selalu Bang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Saudara Jiambo. Ternyata dia kerja di kafe. Halo, selamat siang. Siang, Bang. Bang. Halo. 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 Assalamualaikum Bang Juma, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang, baik. Dengan Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin. Makasih. Ya, minal aidin wal faidin Bang Juma. Mohon maaf lahir dan batin. Makasih. Iya. Mohon maaf Selamat lahir dan berjuang batin di jalan juga. Allah, selamat berjuang di Amin. jalan Allah. Ya. Makasih, Abang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Maliki, selamat siang. Piye kabare? Halo? Halo? Sariawan dari lahir sampai sekarang belum sembuh. Saudara Mahfud, selamat siang. Siang. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Dari Kerawang, Bang. Kerawang, Jawa Timur. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Gimana, Bang? Ya, terus berjuang terus Burunda. Siap. Bangsa kita cerdas. Makasih. Makasih, Bang. Ini cuman itu aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dukungannya Bang Mahfud. Barakallah Fik. Sehat selalu, Abang. Bang Royal. Royal. Halo. Sariawan dari lahir. Yang Kristen dulu yang minta ya permintaan teman-teman. Lala Linglung, hai. Masih ingat dengan saya kah? Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh kepencet. Waalaikumsalam. Mau kirim Apanya yang ini kepencet? mawar. Iya. Oh, iya makasih ya Uhti, sehat selalu ya. Aku juga mau alaf Bang. Dari Allahu Nado. Akbar, Masya Allah. Kapan mualafnya? Udah lama? 2021 syahadat. Baru?
Baru berarti Ya ya? 2021 ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Aku dari Manado bang ya, salam kenal. Aku cuma sering ikutin kalau abang live, aku suka. Iya, Ya, aku makasih. dulu, Bang ya. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, subhanallah. Silakan yang non muslim. Halo. 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 Assalamualaikum Bang Juma, sorry. Ini kok kepencet. Waalaikumsalam. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Salam kenal ya. Hati-hati di Kenal jalan. Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam kenal juga. Halo Kana Soneta. Halo. Adakah? Sariawan dari sejak lahir. Halo sudah. Halo. Ya. Ya. Apa kabar? Apa kabar? Masih malu-malu, belum mandi. One Opik. Assalamualaikum Halo, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penggemar nih Bang. Oh iya, makasih. Ya. Saya izin suka ngupload video Abang. Oh, makasih Bang Wan. Masya Allah. Iya. Terima kasih juga. Halo, assalamualaikum. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga sehat selalu Bang Zuma. Sama-sama Babul, Salam Abang kenal. Bul. Semoga Salam kenal juga. Siap. tambahkan ilmunya. Amin. Sama Allah. Amin. Makasih. Makasih Bang ya. Kita turunkan ya. Kita naikkan saudara kita ya. Ya, turunin aja Bang. Makasih Bang. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dukungan teman-teman luar biasa, Masya Allah. Halo Bang John. Aduh, Halo. Bang lagi gurundaku, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. Gurunda, Gimana kabar belum Ibu? dikenal juga. Aduh, Masya Allah. Perwakilan NTB hadir, Gurundaku. Oh iya. Masya Ya, Allah. minal aidin ingat. ya, wal faizin, mohon maaf. Minal lahir dan aidin wal batin. faizin. Masya Allah, Makasih. tabarakallah. Salam sehat selalu buat Makasih Ibu. buat semuanya, Insya Allah. Masya Allah. Kemarin di roomnya ini ya, sampai pagi itu di roomnya Bang Kian Santang, kehabisan ini pula saya itu baterainya, tapi masih live ya sampai pagi. Masya Allah. Iya, iya, saya ada iya, aja, saya selalu ada di situ. Terima kasih Makasih, banyak Ibu. buat semuanya. Makasih. Perwakilan NTB, Apologet Islam Indonesia. Indonesia. Sehat selalu, jaya Amin. selalu buat semuanya, buat para Amin. apologet keren. Ya, ya. Turun dulu ya, Alhamdulillah. Gurunda. Ya, Naikkan makasih. yang mau diasah otaknya silahkan, silahkan ya. Makasih. Makasih, Ya, makasih. tetap jaya selalu, insya Allah Amin. di dakwahnya kita semua. Ya, Bunda Atik, ya salam sehat selalu Bunda Atik juga di bawah. Yang izin turun dulu, Masya Allah tetap Ya, dalam makasih. iman, ya tetap dalam Islam, tauhid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik yang kami. Waalaikumsalam warahmatullahi Gurunda. wabarakatuh. Makasih. Sekalian juga saya umumkan kepada teman-teman sekalian. Ini kita dalam pengurusan ya, pengurusan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia berubah menjadi organisasi ya. Organisasi Islam,
organisasi yang nanti cakupannya, ruang lingkupnya juga akan luas. Insya Allah ke depan API, Apologet Islam Indonesia ini akan berbentuk organisasi. Sementara pengurusan ini penjajakan teman-teman sekalian. Yang ngurus itu kita serahkan ke Ustadz Wafi yang mengurus. Halo, selamat siang Saudara Stephen. Dari sekte mana Bang? Halo? Halo? Dari sekte mana Abang ini? Saryawan dari lahir. Halo? Saudara Adidas. Adidas. Hai. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Masya Allah, akhirnya ketemu Bang Juma juga. Makasih. Dari Lampung Bang. Dari Lampung, iya Bang, Masya Allah. Ya, salam kenal Bang ya. Salam kenal juga. Ya, makasih banyak. Makasih. Sehat-sehat Bang ya. Selalu amin, insya Allah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sugi. Dari sekte mana Abang? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Muslim Bang. Mau tanya Oh iya Bang. Bang. Ya, Saya dari Bondowoso Bang. siap. Pengagum abang. Ya. Tanya definisinya menjelma Bang. Apakah menjelma harus dilahir? Itu hanya tanya itu Bang. Menjelma artinya menjadi bentuk awal ke bentuk yang lain, itu menjelma. Berubah bentuk. Apakah harus dilahirkan Bang? Tidak mesti Bang. Gak mesti dilahirkan. Sama seperti malaikat Jibril datang menjelma menjadi seorang laki-laki yang sempurna, kan tidak dilahirkan. Berarti kalau firman menjelma menjadi manusia, berarti tidak harus dilahirkan Bang? Kayaknya begitu abangku, kayaknya. Mohon maaf Bang, saya dari Muslim cuma tanya. Iya, itu jawaban saya. Malaikat Jibril menjelma menjadi wanita, laki-laki ketika datang ke seorang wanita bernama Maryam. Itu tanpa kelahiran. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab. Terima kasih yang banyak Bang. Berarti Iya, makasih abangku. terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Siap. Sama-sama. Hai. Hai. Hai Apa Juma, kabar? ketemu lagi kita. Siap. Ya, ini saya mau tanya ini. Ini Iya. ayat Bible ini. Iya. Ini kok kenapa bisa jadi begini ini? Apa itu? Sebentar ya. Iya. Ini. Keluaran Apa? Keluaran Keluaran- ayat Keluaran Keluaran? pasal yang 23 ayat 7 hingga 8 itu. Heeh. Kenapa dia? Ini kamu yang baca dulu kan? Nih. Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kenapa Bang diputar balik itu ayat Alkitab itu Bang? Ya mutar balik itu kan agama Kristen, bukan saya. Saya hanya mengikuti keadaan.
Oke, kejam sebentar. Ini kamu yang baca ini? Saya mengikuti arah agama Kristen. Kan ada video lengkapnya. Masuk ke Bang Ini Suma video Sulkifli lengkapnya M. ini, Abbas. video lengkapnya ini, video lengkapnya. Enggak, itu Tengok. cuma potongan aja. Masuk ke TikTok Bang Suma 01, di situ ada, di situ Tengok itu. saya sudah posting. Bang, dengar sebentar. Kamu Ye. Tunggu saya carikan ya. lihat dalam Bible itu lain, yang kamu cakap lain. Iya, Haruslah itu kau kan jauhkan itu dirimu dari perkara-perkara dusta. orang benar nggak boleh dibunuh. Hah? Betul? Orang benar nggak boleh dibunuh, betul? Mau nggak aku kasih kamu ayat yang betul? Iya, silakan. Ada videonya tuh yang sudah saya posting. Ada videonya yang saya sudah posting yang lengkap sebelum dipotong sama Kristen. Ada. Itu kan debat. Saya justru menjelaskan itu kenapa Kristen merubah pola yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi sesuai dengan pola keinginan agama Kristen hari ini. Kalau Kristen ayat 7. Kalau Kristen membunuh Yesus, berarti dalil itu harus dibalik seperti itu. Kalau orang benar yang dibunuh, maka Kristen berarti harus memutar dalil itu seperti itu. Coba baca adanya. Bible kamu itu. Coba baca. Ini. Tunggu, saya carikan video lengkapnya dulu biar kamu rasakan Mana bagaimana. yang orang benar apa? Orang benar Harus itu nggak boleh dibunuh, Bang. Orang benar nggak boleh dibunuh. Orang yang tidak berdosa jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang benar gitu. Saya tidak akan pernah membenarkan orang yang tidak benar gitu. Tunggu. Saya cari dulu videonya. Di sini disebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu kamu ditipu sama temanmu sendiri. Tidak, itu suara kamu. Iya, suara saya, tapi kan ada penjelasannya. Ya sudahlah. Kamu ingin bodoh terus? Apa itu? Kamu selamanya ingin bodoh atau mau belajar? Tidak, saya sudah pintar saya ini. Kalau pintar, kenapa kamu mengaminkan Yesus dibunuh? Apa itu? Kenapa kamu mengaminkan Yesus Kalau dibunuh? kamu tahu itu cerita, aku baca Bible. Dari Iya, Kejadian saya sudah sampai baca. Wahyu. Justru karena saya sudah baca, dalilnya kan benar tuh. Keluaran 23 nomor 7, bohong jangan kau hembur-hemburkan. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu orang benar atau orang salah? Nah, mampus. Ada ya teman-teman jawaban saya di PT tentang potongan-potongan itu. Makanya saya mengatakan begini, kalau dibunuh dan itu maka silakan Anda putar balik Bible itu Keluaran 23, karena di Keluaran 23 itu tidak boleh membunuh orang yang benar, kecuali dalilnya seperti tadi, bunuhlah orang yang benar dan seterusnya. Baru bisa. Itu kan tidak. Ada videonya itu, saya lupa. Waduh, ini orang India minta sekali dikasih kesempatan PK mau terus dia PK. Mama, gimana caranya blokir orang ini ya? Ayo teman-teman Kristen naiklah, jangan kayak gitu kali lah diskusinya. Jangan memperlihatkan kelemahan kalian dengan mengambil potongan-potongan video kayak gitu. Ada kemarin, tapi setiap saya posting sudah 2 kali diblok sama Nyiknyok. Video saya dia mengatakan jangan kau bunuh, ada enggak? Enggak ada, saya sudah posting itu waktu itu. Tapi hilang lagi kayaknya. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Bang, saya ngefans banget sama abang. Makasih abangku. Masya Iya, saya Allah. dari Kerawang ini bang. Oh iya, Masya Allah.
Itu gimana Bang Edis itu selalu menghina Nabi Muhammad terus gimana ya? Menghina Nabi Muhammad terus. Ya memang itu Ya bagian selalu dari menjelek-jelekan terus Bang. Ya memang pekerjaan iblis kan gitu. Masa iblis nyanjung Nabi Muhammad? Iya ngerasa geram aja Bang lah. Iya, makanya dia Emang keluar nggak bisa negeri. dihentikan Bang itu. Caranya gimana? Ya gimana ya digempur apa gimana? Makanya dia keluar negeri, Bang. Oh di luar negeri. Iya. Oh bukan di Indonesia. Bukan. Oh ya udah. Sehat selalu ya Bang ya. Iya, makasih. Ya lanjutkan. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Panglima. Butuh Ya, dimoderasi Gurunda? Boleh. Mantap. Nah ini jadi nanti aktif lagi ininya Gurunda aplikasi yang salam turunnya gitu. Mantap. Kalau ada yang kesulitan Ini aku mau ya? belum. Ini aku mau sambil ngasih tahu juga ikhwannya Edis itu sampah daur ulang, udah berkali-kali dieksploitasi jadi konten oleh Gurunda dan Kores dan yang lainnya gitu. Cuma terhitung yang di TikTok baru tahu ada Edis kan gitu. Nah didaur ulang, kemudian dia berkembang, kemudian dia didanai dan udah kabur ke luar negeri. Nah buat muslim ikhwan, kalau udah keluar dari Indonesia sudah bukan ancaman lagi, sudah kalah, sudah terpecundangi. Makanya kami nggak ambil pusing dengan apa yang mau dia bilang. Kalau benci Islam keluar dari Indonesia. Udah keluar, udah sono nanti diurus sama yang lain itu. Gitu ikhwan. Yuks, jadi nggak usah di ini. Ada teknologi di TikTok namanya dia. Kalau misalnya kalian nggak suka konten, kalian scroll nama teknologinya gitu. Jadi kalau nggak suka scroll gitu. Lalu doakan, minta laknat Allah kepada dia. Gitu. Kejadian kok, udah banyak kok penghujat Islam matinya mati kanker usus, kanker serviks gitu kan, mati di depan mesin cuci, udah banyak kok. Jadi nggak akan aneh kalau matinya aneh-aneh mereka. Toh dari Tuhannya sampai ke murid-murid yang diklaim sebagai muridnya Tuhannya ini juga matinya nggak ada yang bener kok, ya nggak? Gitu ikhwan. Jadi stay tune, santai. Mari kita dengarkan pengajaran Gurunda berikutnya. Oke, untuk kawan-kawan yang mau belajar Islam atau yang mau menghujat, jangan deh. Kalau menghujat jangan ya, diturunin langsung. Atau kawan-kawan Kristen yang bisa menjelaskan pertanyaan di atas, silakan naik, waktu dan tempat kami berikan. Naik silakan teman-teman. Jangan malu-malu, naik aja. Oh, yang ini belum momot Gurunda. Tunggu aku ini juga deh. Udah. Satu lagi deh. Oh, udah kan? Belum. Hah? Barusan. Belum, aku nggak bisa lihat yang ini request. Oh gitu. Yo. Ini aku pakai aja. Cut. Konfirmasi. Cut. Udah. Nggak, aku ini yang momot di bawah. Sama ini Gurunda, Kan? kayaknya live-nya Gurunda kena pembatasan deh. Di searching nggak ketemu tadi. Aku harus ngetik username-nya, iya. Bang Zuma 01. Udah kan? Belum. Yang ini sudah kan? Ini udah alhamdulillah. Mantap. Thank you Gurunda. Mari kita lihat-lihat ya. Yang di bawah juga bantu naikin ya. Wah, ada ini dia Gurunda. Sah. Ada Ferry Sisawa. Ular kobra kalau ini.
Ini ular kobra ini. Peranakan ular kobra sama ular kadut jadinya Ferry Sisawah. Selamat siang. Siang juga. Halo Bang Suma, apa kabar? Halo juga Pak Ferry, kabar baik. Masya Allah. Bang Kores, bagaimana Bang Kores? Sehat? Lelah dan tampan seperti biasa, Mabre. Ya, Fer. Jadi topiknya untuk hari ini ada di atas seperti yang kelihatan tuh di tag kuning, ikut Kristus yang mana? Karena sudah berjalan 2 bulan, diketahui ada 2 Kristus ternyata dari Bible sendiri. Silakan, Fer. Oke. Jadi kalau kami hanya meyakini Kristus itu hanya satu. Tapi ada juga kan yang mengaku-mengaku Kristus, yaitu adalah Kristus palsu. Tapi kalau di dalam Alkitab ada Kristus asli. Hanya satu. Yesus Ada Kristus. 2. Yesus Ada 2 Kristus karena hanya satu. Kalau yang di Al-Quran kan Isa. itu bukan Kristus, itu beda, jangan dibawa-bawa. Kalau yang datang di Al-Quran itu, dia adalah utusan Allah, hamba Allah bagi Bani Israel. Jangan diganggu gugat itu, dia adalah utusan Tuhan. Nah yang di Kristen ini, ada 2 Kristus. Kristus yang hamba Allah, hamba Tuhan, dan Kristus yang menganggap dirinya Tuhan. Itu 2. Jadi Kristus yang datang kepada Kristen, yang mengajarkan Kristen menjadi Kristen. Kalau Kristus yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menjadi Yudaism. Beda. Saya pikir Isa di dalam Al-Quran itu beda ya. Isa di dalam Al-Quran itu tidak jelas dia lahirnya di mana. Oh, bukan itu yang jadi polanya. Bukan itu polanya. Ya itu tidak disunat Isa di dalam Bukan Al-Quran. itu. Coba Bukan tunjukkan. itu polanya. Polanya bukan begitu. Polanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak mengajarkan umatnya memanggil dirinya Tuhan. Nabi Isa di dalam Al-Quran itu tidak mengajar. Diam dulu kalau tidak mau disepak bokongnya. Isa di dalam Al-Quran itu tidak mengajarkan dirinya untuk dipanggil sebagai Tuhan, bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Sedangkan tanda-tanda Kristus palsu, kata Yesus, dilihat dari umatnya memanggil Yesus Tuhan. Itu Kristus palsu tandanya itu. Dan Kristus palsu itu tandanya menurut Yesus bertemu dengan nabinya di padang gurun. Itu belajar lagi. Kamu itu sudah tua, udah hampir mati pun masih bodoh. Jadi Kristus yang datang. Ya, silakan. Boleh saya tanggapi? Oke, jadi boleh. Ya, silakan. Yesus itu bukan hanya sekedar utusan, karena utusan tidak mungkin akan memberikan hidup yang kekal. Coba Anda Suma tunjukkan utusan bisa memberikan hidup yang kekal sampai kiamat pun Anda tidak bisa tunjukkan, ya. Dan Yesus itu nyambung, Fer. Iya, tidak nyambung Yesus memang. itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena apa? Al-Hadid ayat 3 dialah yang awal dan akhir. Yesus mengaku, aku adalah yang Waduh, awal makin dan kelakuan makin gak nyambung, Fer. Ini perhatiin yang Gurunda bilang. Gurunda bilang itu Yesus berkata, kalau ada Mesias ada di sana, ada di sini, jangan kamu percaya gitu. Betul. Jadi itu yang ketemu. Nah, betul kan? Silahkan Gurunda. Sebentar. Iya, jadi perintah Yesusnya itu ada Mesias. Kristus palsu itu bertemu dengan nabinya di padang gurun. Tidak ada dibilang Kristus palsu bertemu dia di padang gurun. Tidak ada itu. Ada di dalam Matius 24. Kecuali mengaku aku Kristus, di sana ada Kristus, itu palsu. Paulus yang mengatakan itu. Jadi kata Yesus di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat. Apa indikasi penyesatnya? Apabila ada orang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, di padang gurun, di bilik, jangan kamu percaya. Kita tidak boleh percaya itu. Karena apa? Nah, Yesus itu akan ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Dia tidak bertemu, dia hanya mendengar suara, dia hanya mendengar
Itu sudah bertemu itu ya. Tapi yang Paulus alami itu adalah menuntun dia kepada jalan kebenaran. Itulah yang dikatakan Yesus. Itulah yang dikatakan Yesus. Nah, setelah Paulus mengalami perjumpaan dengan cahaya, apa yang diajarkan kemudian kepada orang lain? Bertemu Yesus kan? Dia mengaku datang Yesus padanya kan? Bertemu dengan Yesus, kehidupannya berubah. Ya itulah dia. Itu tidak ada urusan. Mau dia berubah jadi satria baja hitam, dia mau berubah jadi Superman, itu bukan urusan. Bagaimana dia mau menyesatkan orang? Sedangkan Yesus mengatakan Mesias dan nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mukjizat. Memang harus berubah Paulus itu. Bagaimana dia bisa menyesatkan kalau dia tidak berubah? Akan melihat buktinya. Dia harus berubah jadi dia harus berpura-pura. Saudara. Di situ tidak. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar jadi domba. Artinya orang ini berpura-pura jadi baik. Kamu nggak sadar itu? Ketika dia sudah berubah, dia tidak lagi karena dia harus berpura-pura baik. Tidak melakukan kejahatan sebelum yang dia lakukan. Harus berpura-pura menjadi baik. Dia harus nyamar. Dia harus menyamar. Serigala ini harus nyamar domba. Kalau dia menyamar jadi domba, berarti dia harus nampak baik. Itu dalilnya, saudara. Matius 7 nomor 15. Aduh, ini sudah tua tapi modal ngopap. Kehidupan Yesus. Sekarang begini, nasihat Yesus ketika ada yang mengaku bertemu dengannya di padang gurun, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Makanya Yesus katakan, ujilah setiap roh. Ya uji, makanya uji. Makanya uji. Ternyata Coba diuji. Coba kamu uji itu ajaran Paulusnya. Muhammad mengutip surat Paulus. Boleh saya tunjukkan buktinya? Waduh. Saya bisa buktikan pagi ini bahwa Muhammad Paulus ngutip Yesaya itu bukan Paulus apa? Nabi ngutip Paulus ngutip Yesaya. Kalau kamu menuduh, saudara, kalau kamu menuduh seperti itu, kamu harus menunjukkan. Kamu harus menunjukkan di mana Nabiku Muhammad membaca kitab Nabiku Nabi Muhammad membaca kitabmu. Di mana? Nah, sedangkan yang ada hari ini di Kristen Indonesia, hampir seluruh istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Kristen itu lahir dari Al-Quran. Tidak ada nabiku itu, tidak ada nabiku mengutip. Justru lembaga Bible Indonesia itu mengutip dari Al-Quran. Lembaga Bible Indonesia itu mengutip dari Al-Quran. Kata Allah, kata Alkitab, kata Roh Kudus, kata imam, kata iman, kata jemaat, kata setan, iblis, malaikat, Roh Kudus, itu semuanya diambil dari Al-Quran. Jadi yang mengutip itu adalah Bible. Bible yang mengutip Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengutip Bible. Anda boleh mengatakan Al-Quran datang di abad ke-7. Tapi Kristen di Indonesia datang abad keberapa? Kristen Indonesia datang abad keberapa? Kitab itu sudah dicatat. Kristen datang ke Indonesia itu abad keberapa? Apa penulis Al-Quran, bro? Kristen abad keberapa datang ke Indonesia? Bukan dari Alkitab. Abad 16. Abad ke-16. Islam datang di abad ke-7. Berapa selisihnya? 900 tahun. 900 tahun lebih duluan Al-Quran daripada Bible, kitabmu. Sadar kau itu, orang tua? Sadar? Faktanya, saudara sadar. Al-Quranku itu 900 tahun lebih dulu daripada kitabmu. Internet bukan zaman jahiliyah Arab yang mudah dikibuli. Sekarang kau tunjukkan kepada saya surat Paulus dalam original teksnya itu di manuskrip mana ada? Silakan. Muhammad mengutip surat Paulus ya, 2 Korintus 2 ayat 9. Sekarang kau tunjukkan ke saya
2 Korintus yang kamu maksud itu manuskrip tuanya mana? Coba saya mau lihat. Buka. Nggak usah manuskrip. Nggak usah. Buktinya Nggak Alkitab usah. saya. Udah. Saya tidak suka Saya, pembohong. Alkitab saya. Kenapa? Saya tidak suka pendusta ular tua. Saya tidak suka ular tua yang suka pembohong. Kau ke gereja sana, kau tusuk pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Dari dulu saya Pulang tidak ke suka rumah kau. papa di sorga. Dari dulu saya nggak suka diskusi sama dia memang. Ngotot, Ya, dia udah kena ngotot, Brunda. menuduh, memfitnah, tapi blow on. Saudara, Nyambung juga. nggak nyambung. Saudara, Kristen ini, Al-Quran saya di abad ke-7. Oke? Kitab yang dipakai sama ular tua tadi, nanti di abad ke-16, resmi di tahun 1974. Itu lembaganya, berdiri di Indonesia 1954, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nanti di abad 20 dalam bahasa Melayu resminya. Nah sekarang kalau dia membawa 2 Korintus ini, tunjukkan dong manuskrip tertua yang lebih tua dari abad ke-7, ada nggak? Nggak bisa ditunjukkan. Artinya apa? Lembaga Bible Indonesia terindikasi meniru Al-Quran. Nggak usah terlalu jauh, kata Alkitab saja dulu. Alkitab itu muncul di abad ke-7, kata Alkitab. Bible Indonesia mengambil kata Alkitab baru kemarin sore. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu menggunakan kata Alkitab? Apa jawabannya? Kristen ada di abad pertama. Kan enggak ini. Apa? Enggak waras itu namanya. Seibarat ada orang bersaudara, 7 orang bersaudara. Jarak antara anak pertama dengan anak bungsu itu sekitar 20 tahun. Kemudian anak bungsu lahir. Pada zaman anak bungsu lahir baru muncul mobil matic. Pada saat anak pertama lahir belum ada mobil. Yang ada cuma sepeda. Lahirnya anak sulung, anak bungsu, keluarlah keluaran baru mobil matic. Lalu anak sulungnya mengklaim, ini mobil saya. Loh, kenapa bisa? Ini mobil saya dong. Enggak, kau duluan mana lahir dengan saya? Saya lahir 20 tahun yang lalu, kau baru lahir kemarin. Ini mobil saya. Karena saya lebih dulu lahir daripada kamu. Nah itulah Kristen. Polanya Kristen itu begitu. Karena mentang-mentang dia lebih tua, maka semogalah sesuatu diklaim. Seperti apa? Mental penjajah. Punya orang semua punyanya. Nah, itulah yang terjadi. Mentang-mentang dia lebih dulu. Mana duluan? Kami ada di abad pertama. Samalah seperti anak sulung tadi. Masa kami lebih duluan? Kami abad pertama. Emang pada saat abad pertama bahasa Indonesia sudah ada, kucluk. Kita mau hanya bahasa Indonesia. Coba original teksnya mana? Manuskrip tertuanya mana? Nggak ada. Mana pabriknya mobil matic di usia kamu lahir? Nggak ada juga. Adanya baru sekarang. Tapi mengklaim. Nah, itulah penjajah gitu. Perampas. Manusia kucluk tak berotak. Diajak waras nggak mau. Maunya gila permanen. Nah, makanya lebih baik dia ke neraka jahanam. Lebih bagus di sana, lebih cocok. Orang sombong yang buta huruf ya gitu. Nah ini Guruna, ini aku mau bongkar-bongkar dulu Takia Korintusnya dia gitu. Ketika dia bilang di 1 Korintus 2 itu Paulus yang bilang ya. Ini kawan-kawan pembelajaran bagi kalian bagaimana mereka bertakia Korintus dalam rangka penginjilan gitu. Kita sekarang buka dalil yang dia maksud, yaitu 1 Korintus 2 nomor 9. Nah gini. Jadi Nabi dalam hadis pernah berkata, surga itu seperti apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, kan seperti itu. Nah itu terlihat sama dengan 1 Korintus 2 nomor 9. Di sini dikatakan begini. Korintus itu Paulus ya. Tunggu, HP gue tahun 98 belinya, jadi loading fokusnya lama, bentar ya.
Nah, di sini apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Nah, kan gitu. 1 Korintus 29. Tapi siapa tadi? Si Ferry Sawah itu dia menghilangkan yang ini nih. Tetapi seperti ada tertulis. Jadi Paulus itu ngutip apa nih? Ngutip hadis atau ngutip yang lain? Kok sama seperti perkataan Nabi kutipannya ini? Dan Ferry jangan takia Korintus. Ini zaman digital, semua bisa ketahuan. Kenapa lu nggak bawakan bagian ininya? Tetapi seperti ada tertulis. Gitu Gurunda. Emang pendusta mereka ini. Roma 3 nomor 7. Dibilang Paulus yang ngomong, orang Paulus ngutip. Dibilang Paulus yang ngomong. Itu sudah. Yuk berikutnya yang mau coba bohong-bohong. Siap. Yang mau coba bohong-bohong depan kami, ayo coba naik. Ada Carol. Wah, Carol ini dia Kristen tapi Kristen vegan dia. Agak aneh. Ini no jam. Yang Kristen silakan bilang 3 gitu. Nanti langsung dijemput buat naik. Naikkan aku. Oke. Ini kita naikkan aku. Oh, ini dia. Coba. Yang ini kita invite dulu. Iya. Oh, nggak bisa invite naik. Request aja Scarviosa. Lu nggak bisa gua jambak, nggak tahu kenapa. Scarviosa, request Scarviosa. Mana dia? Oke, ini aja deh. Scarviosa nggak request ya. Kita naikkan yang ini. Ada Randy Peginting. Randy Peginting, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Muslim yang tampan sekali. Syahdu. Nah, ini Scarviosa. Hai. Iya, selamat siang. Dari Kristen atau Katolik? Kristen, Protestan. Oke, mantap. Ya, bisa dijawab mengenai 2 Kristus ini? Silahkan. Dengan Bang Juma. Dia mau tanya Bang Juma ini. Loh, nanya dia. Gimana Gurunda? Nanya atau langsung bahas topik? Iya, topiknya Bang. Nanya. Topiknya. Bang, topik. Hah? Topik dia begini. Kenapa itu kau baca Bible, kami punya kitab itu kau kasih lain-lain dia punya, kau tukar-tukar dia punya ayat. Kenapa itu begitu? Mana dalilnya Bang? Itu kerjaan Lembaga Bible Indonesia. Saya malah meluruskan. Keluaran ayat Keluaran 23 ayat 7 sampai 8. Itu kalian yang merubahnya, bukan saya. Itu kalian yang merubah. Hai, ini suara Abang Juma ini, Abang Juma. Iya. Betul-betul. Iya, saya tahu. Itu video saya itu 3 jam lebih itu, tapi dipotong bagian itu saja untuk membodohi sesama Kristen. Kristen yang memotong-motong video saya untuk membodohi kalian. Gitu Scarviosa. Harus mendapatkan dirimu dari perkara-perkara dusta. Iya. Kenapa begitu? Sekarang begini, kutanya dulu samamu. Yesus itu orang benar atau orang salah? Orang yang benar harus kau sebab Itu kamu ditanya itu pertanyaan. Yesus itu orang benar atau orang salah? Kutanya dulu.
Kenapa memperbodohkan ramai orang Islam ini? Yesus itu orang benar atau orang salah? Jawab dulu dong. Orang benar. Orang benar. Menurut dalil tadi, orang benar harus kau bunuh. Atau orang benar jangan kau bunuh. Orang benar jangan kau bunuh atau orang benar harus kau bunuh. Sebentar aku buka dulu. Dia mau lihat dulu katanya gurunya. Nah, silakan baca dalilnya. Kata dalil itu orang benar jangan kau bunuh. Berarti Yesus bunuh atau jangan bunuh? Santai kau, santai. Makanya dek. Harus menjauhkan dirimu dari perkara-perkara dusta. Orang benar. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar, yang tidak Orang yang benar. Jangan kau rubah, jangan kau rubah. Jangan kau rubah, dudukkan dulu perkaranya. Jangan orang yang kamu saya tampil dalilnya di sini. Boleh. Silakan kamu baca pakai hidung kalau matamu sudah nggak sanggup. Pakai telinga lah, pakai telinga. Ya, pakai telinga. Bagus juga. Saya ada videonya itu, video lengkapnya ada. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Jangan kau bunuh. Kau dengar dulu. Orang yang benar. Jangan kau bunuh. Tidak boleh kau bunuh. Tidak boleh. Pertanyaan saya. Yesus itu orang benar atau orang tidak benar? Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Salah. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu orang benar atau bukan? Orang benar dia. Orang benar. Kenapa dibunuh? Dia mati untuk kau dan saya. Kalau begitu rubah dalilnya yang tadi. Rubah. Ada di kajian supaya cocok. Rubah itu supaya cocok. Rubah cepat. Cepat kau rubah. Rubah yang tadi. Tadi perintahnya bohong, dusta jangan kau hembus-hembuskan. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Tapi karena kau mau Yesus dibunuh, rubah dalil itu. Rubah cepat. Rubah. Ada pen. Aku pinjam pen kau dulu. Rubah coba. Silakan. Kau telepon lembaga Bible, rubah itu karena Yesus orang benar, kita bunuh demi dosa kita. Rubah dalilnya. Kalian yang merubah dalil, bukan saya. Saya mengatakan kalau agama Kristen itu benar, maka dalil ini harus dirubah. Jadi bunyinya harus kayak begini. Tapi karena Kristen itu melanggar firman Tuhan, maka agama Kristen itu harus bubar. Harus. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Jelas itu. Menangis dia. Udah Jadi gini Gurunda maksudnya. Ini maksud Gurunda itu kalau di video yang panjangnya itu, ya. Sebentar kau kawan, sebentar kau. Video panjangnya itu, kalau Kristen itu agama benar dan Kristen ingin kali Yesus mati, maka dalil ini harusnya bunyinya begini. Mantap. Orang yang benar harus kau bunuh, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kan orang-orang Kristen ini orang bersalah tuh. Dibenarkan dengan membunuh orang yang benar. Yesus menjadi tumbal. Oke, Kenapa dipotong ya Gurunda ya? Dipotong karena demi untuk supaya saya ditangkap. Oh, cobalah. Tapi nggak bisa karena video panjangnya ada sama saya. Ya tadi Gurunda kenapa? Itu untuk memperbodoh orang. Dinda, saya sholat zuhur dulu ya. Oh, fadal ya Gurunda, siap. Nah jadi gitu Scarviosa gitu. Saya cari Gurunda itu ya, nanti kita putar. Siap. Itu Scarviosa. Jadi ada premisnya sebelum potongan video tersebut gitu. Ini yang ditutupi dari orang Kristen kepada orang Kristennya. Nah, Scarviosa di sini adalah tuayan dari potongan video yang ditabur orang Kristen yang pertama itu. Gitu, Mabre. Tapi menarik juga ya. Keren loh Gurunda. Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Oke. Terus orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, gitu kan? Lah kalau Yesus orang benar, kenapa dibunuh?
Wah, menghilang dia. Waduh, skakmat. Turun bre. Selamat datang di kebenaran. Buset, kontan langsung dibayar, fitnahnya terhitung. Ikhwan, di live kali ini kontan terbayar. Masya Allah, subhanallah. Memang ya Islam itu mantap. Keren banget gurunda loh. Nemu aja dalil gurunda nih. Keren. Kabur dia langsung hilang, Ikhwan. Ini pagi yang indah ya. Oke, siapa lagi yang mau malu? Yang mau dibikin malu, naik sini. Ada Daniel Galingging. Coba kita naikin Daniel Galingging ya. Daniel Galingging, selamat siang. Siang. Loh, kok cewek? Iya bang. Pakai akun. Namanya siapa, Mbak? Namanya Ibu Lesti. Oke, Ibu Lesti, siap. Kristen atau Katolik? Kristen bang. Oke, siap. Oke, ini topiknya mengenai ada dua Kristus di sini gitu. Pertama yang mengatakan jangan kamu percaya jikalau ada Mesias di sana dan di sini, baik di padang gurun maupun di bilik. Lalu yang kedua adalah Kristus yang bertemu dengan Paulus di padang gurun gitu. Kenapa itu bisa terjadi, Ibu Lesti? Bagaimana Kristus? Jadi Kristus yang pertama itu di Matius 24:34 berkata, jikalau ada Mesias di sana atau ada Mesias di sini seperti yang orang katakan, jangan kamu percaya. Gitu kan? Baik dia di padang gurun maupun di bilik. Itu dalil selanjutnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Kristus yang bertemu Paulus di KPR 9:22. Matius 34 abang bilang tadi. Matius 24 nomor 34. Matius 24 ayat 34 ayatnya berbeda loh bang. Yang seperti abang bilang tadi. Tunggu. Kalau nggak 34 di 23 ya, tunggu bentar. Tapi perikopnya 24 kok. Tunggu sebentar. Kalau Matius 24 ayat 34 itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Tepat sekali. Berarti di 23. Di Matius 23 ya bang ya? Bukan Matius pasal 24 nomor 23. 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Ini gini bang, itu abang salah sih ya. Kita harus lihat dulu perikop ini kan dijelaskan kan perikop besarnya ini kan tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Betul. Dan ini adalah khotbah di tentang akhir zaman. Ya. Nah, memang di kepercayaan kami pada akhir-akhir zaman ini banyak nabi-nabi atau Mesias palsu. Makanya kan sekarang ini kita lihat kan banyak agama-agama bermunculan gitu. Kan? Oke. Ya, itu Iya, salah agama bermunculan ya. Itulah salah satunya, Bang. Yang dimasukkan dalam perikop ini itu salah satu Mesias palsu. Contoh banyak sekarang ini yang mengaku sebagai pendeta yang mendirikan gereja-gerejanya tersendiri gitu. Jadi pendeta yang mendirikan gereja sendiri itu Mesias gitu maksudnya? Bukan begitu Bang. Istilahnya kan mengadakan ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan Alkitab gitu loh Bang. Jadi itu yang dimaksudkan di sini gitu. Jadi pendeta ini masuknya kemana? Mesias palsu atau nabi palsu? Karena Yesus bahasnya dua itu. Ya sama seperti ya kayak nabi palsu gitu. Lebih ke nabi palsu. Nah sekarang kalau Mesias palsu udah ada yang muncul belum? Iya, kalau sudah ada nabi palsu kan Bang berarti dia kan menjelaskan atau kan memberitakan Mesias palsu juga. Kalau memberitakan belum muncul. Ini Mesias palsu dan nabi palsu mereka muncul. Coba kita baca ya, simak baik-baik dari 23 sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, perhatikan, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, ada dua nih. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Diperingati lagi oleh Yesus yang asli ini. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26-nya, jadi apabila orang berkata kepadamu, perhatikan ini, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Yesus lalu memberitahukan kalau Mesias asli datang tandanya seperti apa. Itu ada di 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, artinya dari tempat matahari terbit, dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi ciri-ciri Mesias asli ketika datang itu kilat memancar dari timur ke barat gitu. Sampai sini nangkep Ibu Lesti? Nangkap Bang, gini loh. Mantap. Maksudnya gini loh Bang, Mesias itu gini kan, kayak bagaimana ya menjelaskannya ya? Silahkan dicari kata-katanya, kita waktu panjang kok. Oh iya, panjang ya Bang durasinya ya. Abang ingat nggak kejadian waktu ada agama-agama yang mengaku di negara kita ini dan akhirnya itu diblok sama pemerintah kita, ingat kan? Lia Eden ya, oke. Saya itu lupa agama apa itu. Itulah yang dimaksudkan dalam Mesias. Dia mengaku sebagai Tuhan, dan ada satu gereja, oknum gereja itu didirikan oleh pendeta sendiri, dan dia mengakui bahwa dia itu Tuhan gitu. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam perikop ini Bang. Nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu itu yang mengadakannya mengakui dirinya sebagai nabi dan mengadakan perkataan-perkataan palsu tentang Mesias tadi. Iya, tapi Bu Lesti kenapa bawainya Tuhan palsu gitu? Yesus di sini menjelaskan Mesias palsu dan nabi palsu. Tuhan palsu beda lagi konteksnya nanti. Bukan, itu di sini Mesias itu adalah Yesus ya kan. Yesus itu di sini menjelaskan bahwa kita jangan asal menerima ajaran-ajaran dari yang baru datang, yang baru muncul, karena itu adalah kepalsuan dari nabi-nabi tersebut, dari Mesias-Mesias tersebut. Bahwa yang asli itu adalah Dia. Iya, yang asli itu Dia yang nanti akan memancar dari timur ke barat. Tapi perhatikan di sini Bu Lesti. Posisi tempatnya, ini Yesus tahu banget Mesias palsu itu munculnya di mana, yaitu di padang gurun atau di bilik gitu kan. Jadi nggak sekonyong-konyong ada di komplek asri gitu kan, perumahan elit, muncul di situ Mesias palsunya, enggak. Mesias palsu munculnya itu di padang gurun atau di bilik. Itu sudah dikunci sama Yesus, jadi nggak boleh ditafsir, dieksegesis, dihermenetikakan kemana-mana. Gitu Bu Lesti. Waduh, sampai jatuh piring. Bukan Bang, bukan loh Bang, maksudnya di ayat 26 itu tadi itu yang Abang tekankan ya. Iya. Di padang gurun Abang, ya Mesias palsu itu dimanapun, atau nabi-nabi palsu itu pun dimanapun dia menebarkan Injil gitu loh, tetap, tapi bukan sesuai dengan perikop yang ada di Bible kita yang sesungguhnya gitu loh Bang. Iya, pengajarannya kemana-mana, betul. Tapi munculnya dua tempat. Kalau nggak padang gurun, bilik. Bukan. Kalau nggak padang gurun, bilik. Di 26-nya begitu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Satu. Atau lihat ia ada di dalam bilik. Jangan. Nah, sekarang posisinya di Amini. Sekarang kita lihat ini posisi Paulus di timelinenya dia ketika sedang perjalanan ke Damaskus. Kita buka ya, itu ada di sini Bu Lesti. Kita sama-sama bisa lihat di KPR 9. KPR 9. Kisah para Rasul ya. Ya. KPR 9 dari 1 sampai ke 5. Dari 1 sampai ke 5. Nah, ini menarik ini. Kita langsung ketiganya aja supaya nggak pegal rahang gua. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahayanya memancar mengelilingi Paulus.
Ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Belum apa-apa, Paulus sudah mengklaim itu Tuhan. Katanya nih, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa Kristen percaya dengan cerita Paulus, bukan dengan peringatannya Yesus? Silahkan Bu Lesti. Kenapa Kristen percaya Dengan penglihatannya Paulus, bukan kepada peringatannya Yesus. Jadi gini Bang, bukan penglihatannya Paulus ya Bang ya. Jadi gini, kita sebagai orang Kristen mempercayai Paulus itu sebelum dia dirubah menjadinya nama Paulus, itu adalah namanya Saulus ya Bang. Jadi kita bukan mengapain Saulus gitu. Iya, tapi apa yang dilihat Paulus, yaitu Mesias yang namanya Yesus ini, itu bertentangan dengan apa yang diperingati Yesus gitu. Sudah mah di padang gurun, sudah mah tidak ada kilat gitu kan. Udah gitu ngaku Yesus lagi. Ini kan pas banget sama yang diperingatkan Yesus di Matius 24 dari 23 sampai 27 gitu Bu Lesti. Kenapa Kristen malah percaya penglihatannya Paulus, bukan peringatannya Yesus? Duar. Waduh, Bu Lesti masih di situ, masih. Selamat datang di kebenaran kawan-kawan. Inilah yang terjadi ketika ditanyakan mengenai apa yang ada jelas-jelas di depan mata gitu loh. Di depan mata itu dilihat. Yesus larangnya begini, Paulus melakukannya begitu. Selamat datang di kebenaran. Semoga menjadi hidayah atas terdiamnya Bu Lesti dan juga tadi Scarviosa, yang dua-duanya menghilang tiba-tiba ketika sedang dalam pertanyaan. Alhamdulillah. Next berikutnya. Emang mematikan ini, Oke, ini Daniel Galingging, dia sudah mengambil napas cukup, sudah tenang dirinya, jadi dia akan naik lagi ikhwan. Ini yang tadi tiba-tiba menghilang, naik lagi dia. Tapi masih menghilang lagi. Silakan Bu Lesti, waktunya diambil dulu. Diresapi dulu waktunya supaya bisa jujur atau enggak bisa meliuk-liuk lidahnya. Nanti Paulus itu 2 kali loh dia cerita KPR 21 kayaknya ya, KPR 21. Enggak, KPR 22 kalau gitu. Oh iya, KPR 22. Waduh, menghilang lagi dia kawan-kawan. Masih belum bisa. Bang, live YouTube dong. Di Gurunda itu live Ikhwan. Di Gurunda itu live. Jadi sebenarnya Ikhwan ya, dan juga kawan-kawan yang di bawah yang mencari kebenaran gitu kan. Gurunda ini maksudnya baik, tujuannya baik. Cuma Gurunda itu dijahatin mulu. Buktinya apa? Tadi gitu kan, video dakwahnya Gurunda dipotong gitu. Lalu kemudian di framing. Terus udah di framing, kalau memang benar salah ya kenapa nggak lu urus ke pihak berwajib kan gitu? Enggak, kenapa enggak? Karena mereka tahu, mereka motong. Ada konteksnya. Dan mereka lupa gitu. Kami di sini, setiap kami berdialog, itu selalu didokumentasikan di YouTube. Supaya apa? Supaya kalau ada musuh-musuhnya Islam yang curang, gitu, datanya
seabrek-abrek ada di YouTube digital, bisa dicek semua orang. Jadi kalian itu bre, aduh nggak bisa bre, nggak bisa gitu. Mau pelintar-pelintir, mau meliuk-liuk, bubuk ujung-ujungnya. Contoh tadi 2 kan, satu Scarviosa, satu Bu Lesti gitu, susah bre. Berani bang sama Edis, aduh Edis itu bukan ancaman bre buat gua, apalagi buat Gurunda. Coba deh yang lihat Edis gitu, tanya Edis, Kores itu siapa? Dia pasti bilangnya, aduh Kores itu penghujat gitu, dia bilang pasti. Ya, gua itu sama Edis dianggapnya penghujat, gua itu. Kalau yang diagung-agungkan aja nganggap gua penghujat, ya gua nganggap dia apa? Gitu. Tunggu ya, kita akan lihat lagi. Siapa lagi, ada tamu lagi yang lain nggak ya? Oke, untuk yang Kristen kalau mau naik silahkan ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini ada disber, coba kita naikkan dulu disber. Waduh, disber langsung turun. Jangan ragu, jangan sungkan. Lihat tadi bagaimana Gurunda dan Kores itu menyambut kawan-kawan yang beda iman gitu kan. Kami santun dan indah, beautiful. Jadi kalian jangan takut. Kalau kalian mampu menjelaskan tentang pengalamannya Paulus dan peringatannya Yesus, silahkan feel free untuk naik ke atas biar gua dengarkan gitu. Scarviosa pengen naik lagi. Kalau pengen naik lagi request aja bre. Karena lu ini, oh ini udah sip. Hai. Halo. Kenapa tadi turun tiba-tiba? Saya mau tanya ini sama si Juma ini. Masih sholat. Jadi sama gua dulu, silahkan. Oh, kamu yakin ini? Yakin. Gua apa sih yang nggak yakin gua? Gua muslim, masa nggak yakin gua? Saya mau tanya nih, dalil dalam Al-Quran. Boleh lah ya. Nanti sambil kita ke topik ininya, kita ini dulu aja apa namanya, match hiburan. Silakan. Hiburan. Di mana di dalam Al-Quran dalil yang mengatakan Muhammad masuk surga? Seperti sebentar, saya belum habis. Oke. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, dalil untuk Yesus masuk surga. Yesus. Ada nggak dalil di dalam Al-Quran untuk Muhammad itu dia masuk surga? Narasinya nggak begitu gitu. Narasinya nggak begitu. Satu saja. Oh, kalau giliran kami bertanya kau bilang narasinya bukan kayak gitu. Iya, cuman ini yang kami imani, dan ini memuaskan kami. Sebab di dalam Bible Yesus masuk surga. Jadi Muhammad itu mesti ada dalil dia masuk surga. Atau tidak? Bukan, posisinya gini. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabi gitu. Yesus Tuhan. Harusnya kalau mau dibandingin yang sama, ini Nabi Muhammad sama orang Kristen yang lain gitu. Ada nggak orang Kristen yang lain yang masuk surga? Jangan Yesusnya, Yesus kan Tuhannya. Ada nggak? Kalau misalnya memang benar Yesus ini memberikan juru selamat, ada nggak orang Kristen dari tahun 1 sampai 2025 yang sudah di surga sekarang? Ada, banyak sudah. Siapa? Di mana? Sebab orang mengikut Yesus Kristus. Iya. Ya, tapi kalau kami ikut Yesus, Tuhan Yesus, kan? Oke. Mampu masuk surga sebab ada dalil. Mampu masuk surga. Ada dalil Yesus masuk surga. Iya, kalau Yesusnya nggak ada masalah, tapi orang Kristennya yang sudah di surga siapa? Contoh satu lah, misalnya Petrus gitu atau Matius, ada nggak? Boleh. Saya naik bertanya, kan? Jadi kamu kena jawab. Itu saya udah jawab gitu kan. Kata-katanya nggak seperti yang Scarviosa mau. Parah ini. gitu. Jadi Allah bilangnya begini dalam Al-Quran itu, Nabi kami Allah berikan segalanya yang dia mau sampai dia puas. Gitu.
Kalau udah sampai dia puas, itu semuanya jatuhnya. Ya. Halo, excuse me. Halo. Excuse you. Jadi itu jawabannya. Itu ada di surah Al-Fat ayat 1 sampai 4 gitu. Nah, sekarang ini gue balik tanya ini. Jawaban yang Orang dalil. Kristen Fakta, ada fakta kah? surah Al-Fat dari ayat 1 sampai 4. Mana? Coba aku kasih keluar itu dalil. Muhammad masuk surga. Iya, jadi Allah di situ menjanjikan bahwa nabi kami diberikan kenikmatan sampai dia itu. Apa? Dalil sana, Muhammad masuk surga. Udah itu, Al-Fat ayat 1 sampai 4. Itu udah surga termasuk di dalamnya. Tunjukkan. Kan HP-nya 2 nggak? 1. Waduh, gimana ini Kristen kok nggak selamat? Tentunya kamu punya 2 HP atau 3 HP. Ini HP gue yang satu buat moderator. Itu nanti dibuka aja di Al-Fat ayat 1 sampai 4, itu jawaban gua gitu kan. Itu udah gua kasih dalilnya. Nah, sekarang gua pengen tahu nih, kalau dari Kristennya sendiri, ada nggak sih satu orang Kristen yang sudah di surga gitu? Banyak sudah, kami confirm masuk surga. Oke, dalilnya? Kau ikut Tuhan Yesus. Dalilnya? Kalau kau ikut Tuhan Yesus, confirm masuk surga. Sebab Tuhan Yesus itu masih janji itu masih janji, belum bukti. Pengen bukti gitu. Ada nggak buktinya orang Kristen sudah di surga? Satu aja. Kalau misalnya belum ada, ya Kristen bukan agama yang benar dong. Kamu bodoh rupanya. Jangan marah. Kan ini nanya dalil. Tadi kan gue ditanya dalil, gue ngasih surah. Kamu bodoh sampai sekarang. Karena kalau gue bodoh, tunjukin aja dalilnya. Orang Kristen sudah ada yang di surga gitu. Orang Kristen. Ada nggak? Iya, orang Kristen dong. Lagi. Mana dalil dia Muhammad masuk surga, mana? Al-Fat ayat 1 sampai 4. Orang Kristen sudah di surga mana? Keluarkan mana? Orang Kristen sudah di surga, mana dalilnya? Susah ya? Nah, inilah apa kelemahannya orang Kristen gitu. Ketika dia mengatakan keselamatan, satu pun orang Kristen belum ada di surga masalahnya. Dari Matius sampai ke Paulus itu belum ada yang di surga. Terus kenapa kalian jualan keselamatan kalau belum ada bukti? Waduh, turun lagi kawan-kawan. Gua tanya dalil, dibalikin, dibodoh-bodohin gua. Gimana sih? Kan gue cuma nanya. Tadi lu nanya di mana dalil nabi kami masuk surga. Gua kasih surah Al-Fat 1 sampai 4. Di situ Allah berfirman, nabi kami diberikan kenikmatan sampai dia puas gitu kan. Kata-katanya nggak mirip seperti yang lu mau, tapi itu sudah menjawab gitu. Ketika dibalikin, kenapa tantrum? Kok tantrum ketika dibalikin? Gitu loh. Kan tinggal dijawab, oh dalilnya di kitab Juventus nomor 3 gitu. Di kitab Juventus pasal 4 nomor 17. Atau di kitab AC Milan pasal 9 nomor 1. Kan bisa gitu. Kenapa harus dihakimi guanya? Kenapa harus dihakimi gitu loh? Kan cuma nanya, kalau memang Kristen benar, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di sorga. Ada nggak? Guanya malah dimaki-maki, dihujat gua. Gimana sih ini kawanku ini? Aduh. Ayo next berikutnya. Ini yang nanya kenapa Kores belum live, karena Kores masih laptopnya belum ada lagi Ikhwan. Gitu ya, jadi belum bisa live. Oke, ini belum ada tamu, Ayo, untuk kawan-kawan Kristen jangan malu, jangan sungkan. Lihat yang tadi turun sendiri 2 kali dia. Dan gue sangat santun di sini karena gue sedang tidak mode batosai. Gue sedang mode terhormat gitu. Karena kita di roomnya Gurunda, kita harus menghargai rumahnya Panglima kita gitu, Bre. Gitu. Sebenarnya tadi tuh gue kasih mode gue 1 menit hancur dia. Cuma karena ini room Gurunda, Ikhwan, kita pakai mode yang berbeda. Toh ujung-ujungnya hancur juga kan? Ya nggak? Ayo berikutnya siapa? Masih belum ada ya? Masih belum ada yang mau naik. Untuk kawan-kawan Kristen silakan yang mau naik aja gitu. Dan ini jadinya kalian punya 2 PR ini. Pertama, ikut Kristus mana? Kedua, mana orang Kristen yang udah di sorga
gitu. Nggak mau Carol lah, lu Kristen baik, terus lu aneh juga. Nggak bisa gue dialog sama lu. Karena coba dipikirin lebih jauh deh kawan-kawan Kristen ya, dipikirin lebih jauh gitu. Kalian janji keselamatan karena Yesus sudah di sorga. Lalu Yesus Tuhan kalian. Harusnya kalian bawa bukti yang nyembah Yesus sudah di sorga gitu loh. Harusnya bawa buktinya gitu, yang nyembah Yesus sudah di sorga. Ya kalau nggak ada jangan jualan keselamatan kepada Islam lah. Karena apa? Keselamatan dalam Islam, ini Ikhwan ya, gua kasih argumen praktis ya. Keselamatan dalam Islam itu nggak cuma janji, nggak cuma jaminan, buktinya sudah ada. Allah berfirman di mana? Surah Ali Imran ayat 169. Janganlah kamu mengatakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki. Dar 1-0 plus 1 Islam. Udah ada buktinya. Siapa? Haris bin Harizah. Gitu. Siapa saksinya? Nabi kami. Apalagi selain Haris bin Harizah? Para ahlul Badr gitu. Tapi masih ruh, jasadnya nanti nyusul ketika setelah hari kiamat gitu kan. Tapi sudah ada lah, ini Kristen katanya keselamatan, katanya dosa sudah ditebus gitu. Kok belum ada satupun jua yang sudah di sorga ini kawan-kawan Kristenku gitu loh. Kayak mana ini? Masa janji-janji keselamatan buktinya belum ada kawanku? Aduh. Oke, ini udah ada 4 yang request. Kita lihat apakah ini Kristen. Oh, ini ada Landi Silaban kayaknya muslim ya. Landi Silaban muslim kayaknya nih. Master Timur siapa nih? Coba kita naikin dulu ya. Master Timur, selamat siang. Selamat siang Bang. Oke, Kristen atau Katolik? Katolik. Oh, oke, Katolik, siap. Mantap. Ini topiknya yang sedang diangkat oleh Gurunda sekarang itu ada 2 Kristus. Kristus yang mana yang diikuti? Yang melarang mengikuti Mesias-Mesias palsu atau Kristus yang bertemu dengan Paulus di padang gurun Damsyik? Silahkan. Kristus Yesus lah. Yang mana? Yang ketemu Paulus atau yang melarang jangan percaya Mesias palsu? Yang mana? Pokoknya Kristus Yesus. Pokoknya Kristus Yesus. Oke, kalau begitu ini gua akan bawa ke contoh kasusnya. Silahkan dibuka di Matius 24 dari 23 sampai 27. Ada Bible cetaknya? Ada di malas ngambil Bang, lagi di luar soalnya. Jauh. Oke, HP-nya 2 nggak? 1 Bang. Oke, ya udah gua bacain aja ya. Oke, jadi di Matius 24 di 23 di sini Yesus memberikan peringatan gitu. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana atau Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Sampai sini nangkep? Lanjut Bang, sampai 27. Oke, berikutnya yang 24 sekarang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nangkap sampai sini? Nangkap Bang. Oke, di 25-nya sekarang, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26-nya, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. 26 itu. Nangkap nggak 26? Lanjut. Oke, sekarang kita 27-nya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Silahkan, apa kesimpulannya dari yang gua bacakan ini? Ya, kalau nggak salah ya seperti nabi-nabi palsu gitu kan. Dengan berbagai mukjizatnya gitu, kuasanya gitu.
Kalau ada orang yang ngomong mereka datang, jangan dipercaya, gitu kan ya? Yang ngaku-ngaku gitu kan. Betul, sip. Nah, kenapa kalau sudah tahu Yesus larangannya seperti ini, ketika Paulus berkata di KPR 9 dari 3 sampai 6 bunyinya begini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi ada cahaya mengelilingi Paulus gitu. Lalu Paulus rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Gitu. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Belum tahu ini siapa, langsung diklaim Tuhan sama Paulus. Katanya, kata si sosok ini, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa kalian percaya ceritanya Paulus, padahal Yesus sudah melarang untuk percaya yang begitu-begitu? Silahkan. Coba kalau apa itu sambil tunjukkan bang datanya gitu kan. Oh, aduh, oke nih gue tunjukin ya. Biar enak gitu. Yang mana yang mau ditunjukin datanya? Yang tadi kamu bacakan kan. Oke, yang paling terakhir berarti ya. Nah, ini KPR. Gue gedein dulu gue. Nah, ini KPR. Saja kapan aniaya Paulus. Ini KPR 9. Nah, kita baca dari yang 3 ya. Saja kapan aniaya Paulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini kebaca nggak malu? Baca. Itu mohon maaf bang, itu yang dimaksud itu siapa bang menurut abang itu? Yang dipancar cahaya itu siapa? Yang dipancar cahaya dia di sini ini Paulus yang dipancar cahaya itu. Iya. Oke. Nah, ini ia di sini Paulus rebah ke tanah dan kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, engkau menganiaya aku, gitu kan. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Gitu. Langsung nih dibilang Tuhan. Katanya, kata sosok yang nyamperin Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Data gua bener ya? Lanjut. Oke, pertanyaannya balik lagi. Kenapa orang Kristen percaya ceritanya Paulus, padahal Yesus sudah melarang yang begini-begini? Silahkan. Lanjut dulu dong ayatnya itu. Aduh, lanjut mau sampai mana, Bre? Ini panjang banget sampai 43. 30 lah. 30 lah. Sampai 30. Oh, lepas serangan gua kalau baca sampai 30. Ah, maaf bang, enggak jauh, enggak banyak sih. Sampai 30 biar. Banyak anjir. Narasi. Nah, ini gua langsung 30-nya aja. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisera dan dari situ membantu dia ke Tarsus, membantu Paulus ke Tarsus maksudnya. Iya, jangan lompat dong bang ayatnya. Mau gimana kita? Gimana bang mau paham nanti? Harus berurutan dong biar tahu naskahnya. Enggak, karena di sini, karena yang gua ambil ini sampai ke pengakuannya aja. Di situ sosoknya udah ngaku nih, akulah Yesus katanya gitu kan. Waduh, ngaku Mesias nih. Yesus sudah melarang, jangan percaya kalau ada yang ngaku-ngaku Mesias di padang gurun atau di bilik gitu kan. Makanya langsung gue bertanya, kenapa Kristen percaya ceritanya Paulus? Padahal Yesus sudah memperingatkan gitu. Jangan lupa pakai 30-nya dong biar tahu jalurnya itu. Ini gue bacain lagi ya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus diperbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangunlah berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Alhamdulillah. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bersama jalan yang lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam menumpang ke tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Udah anjir, capek gue. Itu capek gue, lu nyimpulin aja dari sini apa yang mau lu bilang. Itu yang ke Tarsus atau gimana dia tuh? Iya, dia yang ke Tarsus.
Tarsis atau Iya, dia itu yang posisinya mau ke Tarsus. berarti dia tuh Jadi gimana ya? Mau lari dari tugasnya gitu. bukan, dia bukan mau lari dari tugasnya. Dia dari Damsyik lanjut ke Tarsus gitu loh. Iya, dia mau kabur dari Tuhan itu bang, maksudnya itu. Bukan, dia bukan mau kabur dari Tuhan. Dia ini mau ngapain ya? Tunggu. Coba abang lihat ulang itu kan. Tunggu. Makanya dia bilang apa itu, kata mau, ya dia lari itu bang, maksudnya itu. Akan tetapi soalnya Istilah bisa dibilang hianati gitu kan Tuhan. Oh, ke Tarsus dia mau sembunyi dari orang-orang Yahudi karena Yahudi pengen ngebunuh dia gitu. Enggak bang, dia lari ke Tarsus karena dia punya tugas gitu. Ada Enggak, tugas kan? bukan. Tadi yang gue bilang dia ke Tarsus mau bersembunyi apa? Gimana? Oke lanjut. Mau bersembunyi karena di 2-3-nya orang-orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Gitu, makanya dia ke Tarsus. Gitu, jadi nggak ada. Jadi ini setelah kesananya nggak ada hubungannya. Intinya ada yang datang kepada dia itu Yesus gitu kan. Nah terus di dua-duanya ditekankan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah kenapa orang Kristen percaya penglihatannya Paulus padahal Yesus sudah memperingatkan gitu loh bre? Bisa jawab? Ya mungkin ada maksud sesuatunya gitu kan. Maksud apa lagi yang kalian mau ambil ketika yang namanya Yesus ini sudah memperingatkan kalau ada orang ngomong Mesias di sana, Mesias di sini, di padang gurun atau di bilik, jangan kamu percaya. Udah dibilang gitu. Kenapa Kristen percaya penglihatannya Paulus? Ya konsepnya beda itu kan. Itu ngambang, bre. Ya udah gini aja deh, gue kasih waktu lu untuk berpikir lebih jauh, kawanku. Semoga dalam ketika lu berpikir, lu dapat hidayahnya, bre, gitu. Karena kelihatan banget lu oleng dengan pertanyaan ini. Memang mematikan sih pertanyaannya ya. Jadi dipikirkan, nanti kalau udah tahu jawabannya silahkan request terus. Bang, saya mau naik bang, saya tahu jawabnya gitu. Nanti gua naikin. Kalau mau mikir di bawah dulu, bre. Ini yang ngantri udah 10 orang nih. Ada Jujun, Azan, Nojem, KKNS calon jenazah, Elokari, menjinak kombak. Oh, akbar. Driver Papua. Daniel Galingging. Yoga Agoy, Oji doang, driver Papua. Coba kita ini driver Papua. Driver Papua, selamat siang. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi. Gurunda, ada yang salam Gurunda? Alhamdulillah. Wah Gurunda, tadi epic Gurunda. 3 Kristen naik, mereka turun terdiam Gurunda. Karena topiknya Gurunda. Oh, kebingungan mereka. Waktu ditanya, ini kan Yesus sudah memperingatkan. Nah, kenapa Kristen malah percaya penglihatannya Paulus? Terdiam semua Gurunda. Ini Kores nggak ngarang-ngarang ya? Coba Ikhwan. Apakah Kores ngadi-ngadi atau benar gitu? 3 orang. Tapi nggak nyiksa kan? Kamu nggak nyiksa? Enggak dong kan? Gurunda. Enggak, aku penuh kasih sayang tadi. Jangan nyiksa orang, enggak bagus. Enggak Gurunda, orang nggak disiksa. Penghujat baru aku siksa. Sampai ke surga aku siksa itu penghujat. Nah ini juga tadi ada Daniel Galingging Gurunda. Dia terguncang Gurunda. Ini orang nanya, di mana Nabi Muhammad dijanjikan surga oleh Allah? Aku kasih nih surah Al-Fat ayat 1 sampai 4 gitu.
narasinya nggak begitu, tapi Allah bilang Nabi akan diberikan kenikmatan sampai puas, kan gitu. Nah, dia langsung melayang-layang di permukaan air. Terus aku stuck nih. Gua tanya sekarang sama lu, Daniel. Siapa tadi? Scarviosa. Kalau memang benar Kristen itu keselamatan, tunjuk satu orang Kristen yang nyembah Yesus udah ada di sorga sekarang. Iya. Napasnya berhenti, turun Gurunda langsung dia. Waduh. Aduh, kasihan. Nah, ini ada Daniel Galingging, ini Kristen yang santun dan dia mau berpikir kritis. Silakan Daniel Galingging. Ya Bang, maaf Bang, tadi Dimaafin. sinyal kita ini wifi soalnya Bang, lelet agak. Oh, tanda-tanda itu. Silakan Bu Lesti dilanjut. Iya, itu tadi kan yang saya maksud Bang. Paulus itu sebelum dia bergelar menjadi Paulus, itu sebelumnya itu bergelar sebagai Saulus. Nah, si Saulus ini sebelum menjadi kepercayaan Yesus, dia itu memang melakukan kesalahan lah ya, makanya dia lari kan gitu kan. Jadi yang abang bilang di kisah para rasul tadi itu kan sudah jelas di situ judul besarnya itu loh Bang. Kalau abang baca itu kan pertobatannya si Saulus. Oke, Gurunda langsung masuk, silakan. Lanjut sama Panglima gua, Bu Lesti. Baik. Kalau terkait dengan pertobatan Paulus itu memang juga tobatnya Paulus itu sudah dinubuatkan oleh Yesus juga. Jadi Yesus bernubuat tentang angkatan jahat si penyesat ini yang akan duduk di tempat yang kudus. Itu diterangkan di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45 kalau nggak saya salah ingat. 43 sampai 45 coba lihat. Apa tuh Gurunda? Terkait dengan nubuat tentang Paulus yang bertobat, itu tertulis di Matius 12 nomor 43 sampai 45, coba dilihat. Ada nggak di situ? 43 sampai 45. Silakan Bu Lesti, dibuka Bible cetaknya. Iya. Itu tentang Matius Paulus 12. itu. Nomor 43 sampai 45. Itu nubuatan untuk Yesus, untuk Paulus yang pura-pura bertobat, dan nanti ending dari pertobatan itu tertulisnya di dalam Matius 23 nomor 15. Gitu. Intinya Paulus dan Kristen itu tidak ada di dalam tempat Yesus ngajar. Jadi seibarat Yesus itu mendirikan sebuah sekolah, murid-muridnya itu semua dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai staf-stafnya semua itu orang Yahudi semua, orang Bani Israel. Sedangkan Paulus itu tidak masuk di dalam kampus tempat Yesus ngajar, dan Kristen juga bukan murid yang terdaftar di sekolahnya Yesus yang Yesus dirikan. Nanti kalian itu setelah tutup sekolahnya Yesus itu tutup, baru kalian mengklaim bahwa kalian ini adalah siswa dari sekolahnya Yesus. Yesus adalah kepala sekolah kalian. Itu salah semua itu. Makanya orang Kristen itu harus lebih memperdalam lagi Bible supaya tahu. Karena Bible akan memuntahkan semua kebenaran yang ada terkait dengan kisah Yesus dengan hubungannya dan ajarannya gitu. Jadi seibarat orang-orang Kristen ini semuanya menggunakan ijazah palsu, bukan lulusan dari sekolah Yesus. Silakan saudari Daniel dibaca Matius 12 nomor 43 nomor 45. Kalau mau lebih memperdalam materinya itu muncul di data nomor 38-nya. Gitu. Tapi fokus untuk pertobatan Paulus itu ada di situ 43 sampai 45. Dinda Kores mau ibadah dulu deh. Ya silakan dibaca. Belum Gurunda. Oh, Nanti belum. aku ini ngetik di bawah.
Oke, sip. Iya, Matius 12 ayat 43 itu kembalinya roh jahat maksudnya Bapak ya? Iya, kembalinya roh jahat kepada Paulus. Kalau mau tahu itu adalah Paulus atau bukan, baca nomor 38-nya. Itu berbicara mengenai orang-orang Farisi ahli Taurat yang minta satu tanda kepada Yesus, dan Yesus memberikan tanda anak manusia akan bangkit pada hari ketiga, dan ini menjadi simbol ajaran Paulus. Makanya Yesus itu disebut sebagai orang menyebut Paulus ini sebagai angkatan jahat dan menyebut Paulus ini sebagai orang Farisi. Coba Anda baca baik-baik. Karena kalau saya tanya, siapa orang Farisi dari ahli Taurat yang mengajarkan bangkitnya anak manusia pada hari ketiga, yang kemudian tadinya melakukan kemaksiatan, menganiaya murid-murid Yesus, lalu mengatakan dirinya bertobat. Setelah bertobat ternyata dia bukannya lebih baik, malah 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Kenapa? Kalau kejahatan pertamanya, kejahatan membunuh fisik, kejahatan keduanya adalah membunuh akal, membunuh rohani manusia. Itulah dia Paulus. Paulus ini membunuh jasad, lalu bertobat, habis itu dia membunuh akal. Di mana dia membunuh akal? Boleh baca di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi dalami dulu yang tadi Matius 12 ini nomor 43 sampai 45. Karena ucapan Yesus itu diakhiri, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus di sana adalah orang-orang Farisi yang diberi tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Kenapa dia dikatakan lebih jahat lagi? Karena akal manusia yang diserangnya. Makanya orang Kristen itu dalam beragama Kristen akalnya mati. Kristen itu kita salut, mereka orang-orang pintar, orang cerdas. Tapi ketika berbicara mengenai keyakinan, agama, akal tidak berfungsi, mati akalnya. Itulah artinya mereka dibunuh, karakter mereka itu dibunuh, kemanusiaan mereka dihilangkan. Bahkan Paulus melantik orang-orang Kristen yang sudah kehilangan akal ini setara dengan Tuhannya sendiri. Makanya disebutkan anak-anak tadinya adalah anak hamba berubah status jadi anak Tuhan. Jadi Paulus menghilangkan akal orang Kristen lalu mendoktrin anak Kristen bahwa Kristen itu adalah anak Tuhan. Makanya Kristen dilarang lagi menghambakan diri kepada Tuhan, tidak boleh lagi. Paulus melarang orang Kristen itu menghambakan diri. Di mana dalilnya? Galatia 2:21, Galatia 5 nomor 4, Galatia 3 nomor 26, nomor 27. Paulus melarang orang Kristen menghambakan diri, gak boleh. Karena kalian bukan lagi hamba, bukan anak-anak hamba, melainkan kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian adalah pewaris, pewaris Tuhan. Ya, kalau pewaris Tuhan berarti Tuhan. Makanya Kristen itu hidupnya dalam hal beragama mereka sombong, menganggap agama lain itu rendah. Maka yang lainnya disebut binatang, sesat, domba sesat, dan mengatakan diri mereka sebagai anak Tuhan. Bayangkan, kalau anak presiden ya masih bisa lah, karena masih tataran makhluk. Ini anak Tuhan. Anak Tuhan itu kedudukannya bukan lagi di bumi, kedudukannya di langit, di tahta yang paling tinggi. Itulah kesombongan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Malah lebih sombong dari iblis. Kalau iblis itu masih mengakui adanya Tuhan. Kalau Kristen mulut mengakui adanya Tuhan, tapi yang mereka semua adalah burung yang mengaku Kristus. Itu hanya karena ada kitabnya Yahudi di dalam agamanya, mereka ambil terjemahannya.
Tapi sejatinya yang mereka jadikan bapak itu Paulus, yang mengajarkan tentang Tuhannya Kristen, yaitu Kristus. Kenapa Kristen ini disebut Kristen? Karena mereka ini adalah pengikut Kristus. Siapa Kristus yang mereka ikuti Kristen ini? Kristus yang Kristen ikuti adalah Kristus yang datang di padang gurun kepada Paulus. Kristus yang bukan manusia. Ini saudara Daniel, silakan, apa sudah selesai dibaca? Matius 12. Sudah bang, sudah saya baca dari tadi bang. Oh sudah. Terus kesimpulannya, angkatan jahat ini, orang Farisi ini yang tadinya bertobat, kemudian setelah bertobat iblisnya keluar, iblisnya mencari tempat di padang pasir, padang gurun, tidak menemukan tempat untuk persinggahan. Lalu iblisnya kembali kepada orang yang bertobat. Setelah dia temukan orang bertobat ini, dia kembali keluar mencari 7 roh jahat yang lainnya. Lalu masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Maka apa kata Yesus? Orang ini keadaannya jauh lebih buruk dari keadaannya yang semula. Kalau keadaannya semula membunuh jasad, keadaannya yang lebih buruk itu adalah membunuh akal. Membunuh akal. Makanya untuk menjadi Kristen itu akal harus dipensiunkan. Sadar enggak saudari saya ini, untuk menjadi Kristen akal enggak boleh dipakai. Sebagaimana misi Paulus di dalam 1 Korintus 1:19. Sadar enggak bahwa untuk menjadi Kristen akal harus dimatikan. Contoh, ketika adik saya ini, saudari saya ini punya anak yang sudah bisa bicara, tiba-tiba melihat dan menunjuk gambar Yesus atau patung Yesus di dinding. Saudari ditanya sama anak kecil, itu foto siapa mama? Si mama akan menjawab, itu foto Tuhan kita. Itu masuk tidak di akal? Kalau itu adalah foto Tuhan, pasti tidak masuk akal. Tapi kenapa dipercayai? Ya karena itu tadi, akal dipensiunkan. Kapan akal yang bertumbuh dalam proses beriman, maka orang akan tinggalkan Kristen. Karena dari aspek awal pondasi saja udah keliru, udah bukan keliru ya, sudah bertentangan dengan akal. Nah mungkin keliru lah namanya ya, karena tidak sesuai dengan akal lagi. Sehingga anak ini terdoktrin, oh ini Tuhan saya fotonya. Artinya Tuhannya Kristen itu ya makhluk. Masuk akal enggak itu? Enggak masuk akal. Tapi kenapa orang Kristen percaya? Ya karena akal pensiun. Kalau akal dipakai, orang berlomba-lomba keluar dari Kristen. Andai akal dipakai ketika hadir pada zaman Maria mengandung, saban hari Maria semakin besar perutnya. Lalu ditanya, ini anak siapa? Ini anak Tuhan. Anak Tuhan. Akal bisa terima? Enggak bisa. Lalu begitu dia keluar, Anda melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Orang Kristen tentu akan mengatakan melahirkan Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Akal bisa terima? Enggak bisa terima. Yang kamu gendong itu siapa, Maria? Yang kau tetein itu siapa? Tuhan kita. Bisa diterima? Enggak bisa. Itu di rumah Maria kok ada suara anak kecil nangis, itu siapa? Itu Tuhan kita. Sekarang Maria ada anak ya kan ya? Iya. Ku tengok di rumahnya ada anak bayi. Suaminya siapa? Nggak ada suaminya. Lalu, oh dia melahirkan Tuhan kita. Bisa nggak diterima ini? Nggak bisa. Maka syarat untuk menjadi Kristen dan syarat untuk bertahan menjadi Kristen, akal harus pensiun dini. Nggak bisa tidak pensiun dini. Itu yang gondrong itu, yang duduk di tengah-tengah itu sama teman-temannya. Itu siapa itu? Itu Yesus. Siapa, orang dari mana dia? Oh, itu Tuhan kita.
Bisa diterima. Yang tidur itu di perahu itu siapa? Kok murid-muridnya pada ketakutan, dia santai kali. Oh, yang tidur itu Tuhan kita. Apa bisa diterima, Akang? Nggak bisa. Makanya Barat gereja kosong. Gereja hanya simbol. Kristen itu tinggal nama di Barat, di Eropa. Tapi orang untuk taat beragama seperti dulu-dulu zaman kekaisaran Romawi masih bertahta hebat, tidak lagi sampai sekarang. Gereja-gereja dijual jadi mall, jadi kafe, jadi masjid. Nah, orang sudah berpikir, ini agama ini kok semakin hari semakin gak masuk akal. Sementara orang hidup itu dituntut untuk rasional. Cuman di Indonesia ini aja yang menjamur misionaris. Meskipun tak pernah naik angkanya dari 6%. Tapi kalau di luar sana, orang sudah tinggalkan gereja, orang sudah tinggalkan Bible. Karena sudah tidak masuk akal mereka. Cuman di Indonesia ini, sekali lagi saya katakan, orang Kristennya sok-sokan, sok cantik. Misionarisnya sok cantik. Tapi di Barat, tempat Kristen berasal, itu sudah sepi. Misionaris tidak bekerja lagi di sana. Misionaris hanya menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk. Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia, kalau barang dari luar, itu mereka cenderung pilih daripada asli buatan Indonesia. Contoh misalnya ada tas kulit bekas dari luar negeri, mereka lebih pilih daripada merek Indonesia asli. Meskipun jauh lebih bagus merek Indonesia, tapi mereka lebih cenderung pilih yang luar negeri punya meskipun bekas. Nah, inilah orang-orang yang memilih agama yang sudah tidak dianut lagi, maksudnya sudah tidak dilakoni lagi di dunia luar, gitu. Jadi ya saatnya teman-teman Kristen ini berbenah. Pahami Bible itu baik-baik. Kenapa Bible itu ditinggal di Barat? Tapi kok kita di Indonesia justru melawan isi Bible kita sendiri, kan gitu. Jadi untuk menjadi seorang Kristen, sekali lagi, wajib hukumnya otak itu pensiun. Gak bisa kalau pakai otak. Makanya Kristen itu kenapa jauh dari Bible? Karena Kristen itu orang pintar. Kristen itu orang yang punya akal, kecerdasan, tingkat intelijensi yang tinggi. Begitu baca Bible tidak sesuai, tutup, simpan di lemari. Hari Minggu baru ke gereja, pergi nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Nah, seperti itu, Saudari Daniel. Itulah keadaan yang ada sekarang ini di dunia. Saya nggak tahu kalau di Pluto ya, atau di Mars. Mana tahu Kristennya di sana lebih hebat lagi daripada di dunia ini, di bumi maksudku. Oke, mungkin mau ditanggapi data yang saya sajikan tadi, Matius 12 nomor 43 sampai 45. Ini Bang, saya mau menanggapi tentang 1 Korintus 19 yang Abang bilang tadi. Saya ketawa sih sebenarnya. Iya, silakan. Kalau yang Abang bilang tentang perikop 1 Korintus 19 itu kita tengok sekali lagi ya Bang, kalau kita bicara tentang perikop ini, kita melihat itu judul besarnya itu hikmat Allah dan hikmat manusia. Dan di sini silakan. Ya, di sini diperintahkan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Itu kan maksud Abang. Itu adalah hikmat manusia, Bang. Ya. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Itu yang Abang tentang mungkinnya sampai seterusnya. Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat di dunia ini menjadi kebodohan? Itulah yang didasarkan dari hikmat manusia. Tapi kalau kita lihat ya, hikmat yang benar itu di 1 Korintus 2 kita lanjutkan di ayat yang ke-14 itu adalah yang paling penting, Bang, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima, manusia duniawi berarti kita ya, Bang. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan itu sama sebagai orang Islam ya, Bang. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus, makanya kami bang jadi Kristen bang. Kami mengikuti dia, bukan yang abang dasarkan, yang abang bilang tadi Kristus. Yang mana yang kalian pilih? Kami mengikuti Kristus Yesus lah bang. Oke, baik. Kita buktikan ya, apakah Kristen ini mengikuti Kristus anak Maria. Di dalam Matius 24 nomor 17, 18, Matius 28 maksud saya, ketika makhluk ini keluar dari goa kubur, murid-muridnya ragu dan tidak percaya. Sampai makhluk ini mendekati kemudian muridnya dan berkata, kepada aku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, menjadi pengikutku. Makhluk ini mengaku diberi kuasa. Yesus selama Matius 28. Yesus 17, 18, 19 sampai 20. Yesus itu tidak pernah menerima kuasa Yesusnya. Yesus tidak pernah mengatakan aku telah menerima kuasa. Gak ada itu ucapan Yesus. Gak pernah. Itu ada kuasa dari kekuatan roh gelap ketika dia dicobai di Lukas 4 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nomor 13. Di situ Yesus dicobai sama sang penguasa dunia, yaitu iblis. Iblis mengatakan kepada Yesus anak Maria, Yesus, kalau kau menyembah aku, menuhankan aku, maka segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima kuasa dunia? Tidak. Beliau menolak kuasa dunia. Yesus menolak kuasa tersebut. Habis cerita. Di data 13-nya dikatakan iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat. Artinya iblis ini memantau terus pergerakan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Nah, Yesus tidak menerima. Yesus menolak kuasa dunia itu. Sampai pada akhirnya ada orang yang disalibkan, orang yang mati terkutuk. Dikutuk oleh Elohim, disalib, mati, dikutuk oleh Elohim. Keluar dari kubur, mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Nah, di sini mulai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, penyesat. Disitulah mulai makhluk ini mengaku-ngaku kemudian Yesus Kristus. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di mana endingnya? Supaya kita tahu bahwa yang keluar dari kubur ini bukan Yesus anak Maria. Endingnya di data nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Coba kita lihat agama Kristen untuk membuktikan bahwa apakah itu Yesus asli atau Yesus palsu. Kristen ibadah minggu. Ada perintah Yesus anak Maria? Nggak ada. Kristen makan babi. Ada perintah Yesus anak Maria? Nggak ada. Kristen tidak bersunat. Ada Kristen anak Maria? Nggak ada. Kristen meninggalkan hukum Taurat. Ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen ke gereja. Ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen menyembah Yesus Kristus. Ada perintah Yesus? Enggak ada. Lalu perintah siapa yang dijalankan oleh Kristen ini? Menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Itu perintah siapa? Perintah makhluk roh yang membisikkan diri-diri Kristen yang Kristen tutup-tutupi dengan mengatasnamakan Roh Kudus. Itulah dia yang datang kepada Kristen, yang membimbing Kristen menyebut Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan murid-muridnya ibadah minggu. Menyembah Yesus. Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Makan babi, tidak bersunat.
tinggalkan hukum Taurat. Itu Yesus tidak pernah ajarkan. Lalu Yesus mana yang mengajarkan kemudian Kristen menjadi Kristen? Yesus yang keluar dari kubur, yang bukanlah anak Maria. Itu yang kalian ikuti. Itulah yang kalian ikuti. Makanya Paulus sadar. Makanya dia menulis dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Paulus sendiri mengakui bahwa ada Yesus lain selain dari Yesus yang dia beritakan. Paulus sadar itu, kalau ada Yesus lain. Dan juga Yesus sadar kalau akan ada Yesus lain. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Yesus sadar akan adanya Yesus lain. Paulus sadar kalau adanya Yesus lain. Berarti masing-masing dua tokoh ini mengajarkan bahwa ada dua Yesus. Sekarang Kristen dengan pola keagamaannya menyembah Yesus, makan babi, makan asu, makan ini, makan itu, makan ini, ibadah minggu, menyembah kepada Kristus. Itu ajaran siapa? Ajaran anak Maria? Oh, tidak. Makanya nanti di akhir zaman, kalau Kristen ini keturunan Kristen, karena tidak mungkin saudari saya Daniel yang ketemu Yesus, kecuali kalau kiamat besok. Keturunannya, saudari, selama dia Kristen, nanti akan ketemu dengan Yesus. Setelah dia ketemu dengan Yesus, ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah aku? Yang mengajarkan aku, bapakku. Bapaknya bertanya, nenekku. Nenekku menyebut, akhirnya sampai kepada saudari Daniel. Yesus mengatakan, Matius 7 nomor 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, 21, 22, 23. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat dengan memakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa ini yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus? Kan Kristen, bukan agama lain. Pertanyaannya, ketika orang-orang Kristen ini mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus yang mana? Karena Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti ada Yesus lain yang datang ke gereja mengusir setan. Itulah yang disebut Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Makanya coba terawang diri Anda. Yesus sujud dalam beribadah, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus berkumpul dengan orang-orang bersunat di dalam beribadah, Yesus sujud, Yesus masuk ke sinagoge, ke mikdas, bukan masuk ke gereja. Yesus mengharamkan makanan-makanan yang diharamkan oleh Bible. Yesus ibadahnya hari Sabtu. Yesus berdoa hanya kepada entitas tunggal yang ada di langit. Itu Yesus. Tapi Kristen mengaku pengikut Yesus. Tapi hidup Kristen tidak sama seperti hidupnya Yesus. Berarti ada Yesus lain yang menjadi panutan oleh Kristen, bukan Yesus anak Maria. Karena kalau Yesus anak Maria yang diikuti oleh Kristen hari ini, maka di Indonesia ini tidak ada gereja. Kalau itu yang ada di Indonesia ini adalah sinagoge, bait suci atau bait El. Kenapa kami gini bang? Ya, silakan. Gini bang, kenapa kami sekarang ini tidak sunat dan Yesus itu dulunya sunat? Gini, pada saat zamannya Yesus, ya kan? Itu kan sunat itu kan tujuannya untuk membersihkan diri. Ya kan? Terus? Membersihkan diri. Nah, kenapa kami nggak sunat? Ya karena kami itu sudah bersih dari semua dosa-dosa kami yang dibersihkan oleh Yesus. Nah, itu yang tentang sunat. Dan kalau tentang berpuasa, siapa bilang kami tidak berpuasa, Bang? Kami berpuasa, kami ada puasanya. Tapi kami tidak puasa seperti yang orang Islam, Bang, 30 hari selama sebulan itu pamer. Bukan, kami puasa ya kami puasa seperti difirmankan Tuhan. Kalau kamu berpuasa, janganlah kiranya kamu pamer, tapi minyakilah kepalamu supaya kamu itu tidak nampak sedang berpuasa, dan berdoalah di kamarmu, di bilik kamarmu. Itu kami berpuasa kalau masalah itu.
Dan kenapa dan kenapa Bang bilang pada saat Yesus itu ibadah itu hari Sabtu dan kenapa kami itu hari Minggu? Kami mempercayai yang namanya hukum Taurat itu hukum Taurat yang keempat. Ya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskannya itu, dan yang hari yang dikuduskannya itu adalah hari ketujuh, di mana Allah berhenti bekerja untuk menciptakan semesta alam ini termasuk kita manusia itu di hari ketujuh. Dan kita sekarang mengikuti kalender Masehi yang hari pertamanya itu dimulai dari hari Senin dan jatuhnya itu hari Minggu. Dan untuk orang Yahudi itu dimulai dari hari Minggu, makanya jatuh tepat pada hari ketujuh itu di hari Sabtu. Itulah makanya orang Yahudi beribadah di hari Sabtu. Di sini kenapa hari Minggu? Karena kita udah mengikuti kalender Masehi. Oke, udah. Kita mengikuti kalender Juli yang baru. Itu makanya Bang, kalau masalah itu yang Abang tanya. Oke. Saudari, Bible Anda sendiri yang mengatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku pengikut Kristus, Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Itu bermakna Bang, itu bermaksud, ya saya mengerti yang Abang bilang. Itu bermaksud, di situ ada 1 Yohanes, berapa Bang bilang tadi? 1 Yohanes 2. Oh, 1 Yohanes 2, saya buka Yohanes yang ini ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Rasa pengetahuan bahwa ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya memang benar Bang, karena kita ini hidup seperti Yesus, yaitu saling mengasihi antar sesama kita. Bukan begitu maksudnya. Jadi kalau hidup sama seperti Yesus hidup, Yesus mempraktekkan kemudian di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Kalau berbicara mengenai puasa, puasa Yesus 40 hari 40 malam. Apakah Anda ikuti? Karena Yesus mengatakan itu. Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku puasa 40 hari 40 malam. Dan pengikut berpuasa juga sama seperti aku nomor 14. Nomor 13, 14. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan diri Anda itu pengikut Kristus? Kristus melakukan A, kalian melakukan Z. Jadi Kristus yang mana yang kalian ikuti? Kristus yang mana? Kalau Anda mengatakan kami puasa tapi kami tidak pamer, meskipun kalian tidak pamer, kalau Anda puasa sama seperti Yesus puasa, baru hari kedua sudah ketahuan kok kalau kalian puasa. Kenapa? Karena kalian sudah susah ngomong. Di mana Mbak Daniel? Nah, saya nggak bisa masuk kantor, Pak. Udah 2 hari saya tidak makan. Semua orang Kristen akan mengalami hal yang sama. Maka runtuhlah perekonomian. Karena orang Kristen tak ada lagi ke kantor. Kenapa? Mereka mengikuti puasanya Yesus. Jadi meskipun kalian tidak pamer, akan ketahuan. Coba bayangkan bom-bom kalau sudah 3 hari tidak makan. Nah, dia live. Matanya keluar, tergantung-gantung matanya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, ini sekarang kita puasa hari ketiga ya. Aku sudah lupa mana tanggalnya, mana harinya, ini hari apa. Kentut aja susah. Jadi biar tidak dipamer, akan nampak orang Kristen itu, bayangkan 2 miliar. 2 miliar tiba-tiba saja orang di bumi ini tidak makan, tidak minum. Oh, pasti. Hari ketiga sudah mulai sepi.
Hari keempat sudah berdatangan ambulans. Hari kelima sudah mulai pemakaman itu akan ramai. Innalillahi wa inna ilaihi. Bermatian kalian. Tapi karena kalian hanya menggunakan nama Yesus Kristus sebagai aksesoris, dan apa yang menjadi standar kenikmatan hidup beragama kalian mau lakukan, maka ya nyaman dengan menjual nama Yesus, mengaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi dalam implementasi rutinitas ritual keagamaan sedikit pun tak ada hubungannya dengan Yesus. Oke lah. Sekarang gini lah Bang. Abang kan udah dari tadi ini kan. Sekarang saya boleh nggak mengajukan pertanyaan? Silakan. Gini, di dalam Islam kan orang Islam ini kan mengikuti teladan-teladannya Muhammad, betul? Iya. Tapi saya lihat banyak juga pertentangan-pertentangan di Islam ini, Bang. Salah satu contohnya ya, saya mau bertanya gini lah. Sebenarnya Islam ini mengajarkan apa sih? Kalau misalnya Islam, gini, kalau kayak kami Kristen kan kasih, damai gitu. Kristen ajarkan kasih. Kalau Islam Setelah Indonesia Ya, kalau merdeka, Islam- iya. Setelah Indonesia merdeka, Ya, Kristen itulah, kelihatan kasih, iya. Tapi sebelum Indonesia merdeka, beranikah kalian mengatakan Kristen agama kasih? Sebelum Indonesia merdeka, berani? Di Makassar ini, di kota saya ini, Mbak Daniel, ada jalan namanya Jalan Korban 40.000 jiwa. Satu lubang, orang dikubur 40.000 jiwa, pelakunya Kristen. Indonesia merdeka baru Kristen cuci tangan, yang tadinya tangannya berlumuran darah. Jutaan manusia menjadi anak-anak menjadi yatim piatu. Wanita jutaan menjadi janda. Ulahnya siapa? Anak-anak Kristus. Setelah Indonesia merdeka, kalian boleh jualan. Oh, Kristen agama kasih, boleh. Tapi kami cuma senyum-senyum tersipu. Liatin kalian, pekerjaan anak setan. Coba dulu berani. Sebelum Indonesia merdeka, berani enggak pendeta mengatakan Kristen agama kasih? Berani enggak? Tiap hari peluru meledak, bom meletus di mana-mana. Ulahnya siapa? Anak-anak Kristus. sekarang gini, Islam itu mengajarkan apa? Islam itu mengajarkan sama yang diajarkan oleh Yesus. Selamat. Yesus itu juru selamat. Islam artinya selamat. Siapa yang masuk Islam otomatis masuk kepada ruang lingkup keselamatan. Yesus juru selamat, bukan? Aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu Islam. Damai sejahteraku untuk kalian, Islamku untuk kalian. Shalom. Bang, gini Bang, kalau damai sejahtera untuk Islam, kenapa ya? Kenapa sampai sekarang banyak umat Islam banyak mengadakan kejahatan-kejahatan? Salah satu contoh yang terbesarnya di negara kita sendiri itu mengebom gereja-gereja. Kenapa? Kalau memang itu Islam itu damai, selamat, Iya. kenapa? Iya. Banyak. Tidak ada agama di atas muka bumi ini benar kalau Anda melihat dari oknumnya. Tak ada. Bom itu hanya sama seperti yang Abang bilang tadi. Sama yang seperti Abang bilang tadi. Kalau seperti yang Abang bilang tadi, apa namanya? Kemerdekaan yang melakukan di kubur itu, yang di lubang itu orang Kristen. Orang Kristen pelakunya. Oh enggak, Sama itu dong, perintah itu di dalam oknumnya, Bible. kan oknumnya juga. Itu perintah di dalam Bible. Itu bukan oknum, itu perintah. Kalau di Islam mana perintahnya bunuh? Bunuhlah, ada, bomlah, ada, enggak ada di Islam. Itu oknum. Aduh, saya pernah baca ya, Silakan baca, Anda tapi tunjukkan. Silakan Anda saya tunjukkan pernah kalau baca, ada. Tapi saya lupa, maaf, memang benar. Nah, itu dia. Nanti saya cari datanya dulu, Bang. Ya, Saya cari datanya silakan. nanti. Ya, hadirkan Saya kekuatan cari kalian untuk datanya. menghadirkan. Itu enggak ada di Islam. Tapi kalau di kitab saudara yang Anda ambil sebagai alat untuk memerangi manusia,
Itu di Ulangan 20 nomor 10 dan seterusnya. Baca. Apabila engkau mendatangi sebuah wilayah, ajaklah penduduknya untuk berdamai. Kalau dia menerima engkau berdamai, jadikanlah mereka budakmu, jadikanlah mereka pekerja rodi. Kalau berdamai. Tapi kalau dia tidak mau menerima perdamaian denganmu, kepunglah, bunuhlah semua apa yang ada di dalamnya. Itu yang diperintahkan dalam kitab yang kalian ambil dari agama Yahudi untuk kalian jadikan senjata untuk membunuh hanguskan orang-orang di luar Kristen. Yang kedua, di dalam kitabmu Matius 28 yang tadi nomor 19, jadikanlah, itu perintah, itu amanat agung. Sorry. Agama agung, mahkamah agung atau apa namanya? Amsal Agung, Gurunda. Oh, Amsal Agung. Bukan. Aduh, salah juga ya. Apa? Astagfirullahaladzim. Amanat agung. Amanat agung itu, aduh. Jadikan itu perintah. Kalau kalian tidak menjadikan kami sebagai pengikut Kristus, kalian tidak menjalankan amanat agung. Siapa yang tidak menjalankan amanat agung, badosa jongana. Itu agama kalian. Jadi kalau Kristen mengajarkan agama kasih, aduh, saya mau muntah. Nggak ada kasih di Kristen itu, nggak ada. Nggak ada kasih di Kristen itu. Kasih yang mana? Bagi-bagi Indomie. Itu bagian daripada jadikanlah apa? Kasih beasiswa gratis. Oh, itu bagian daripada perintah jadikanlah. Menolong orang yang kena bencana, oh itu bagian dari amanat agung. Jadikanlah. Mengumpulkan orang gila di jalan untuk diobati gratis, oh itu bagian daripada jadikanlah. Apa yang kasih di Kristen? Tunjukkan saya satu aja. Tidak akan Anda temukan. Jadi, saudari, gimana yang saya gimana? Lupa ndak atau memang pura-pura ndak ingat? Kristen hadir di Nusantara itu. Macet pula lagi. Jangan macet. Kristen datang ke Nusantara itu karena melalui penjajahan. Itu aja dulu. Kristen ndak nongol di Nusantara ini kalau tidak ditumpangi oleh penjajah. Bagaimana Portugis, bagaimana Belanda masuk ke Indonesia lewat penjajahan. Indonesia merdeka baru kalian cuci tangan. Kami ajaran kasih loh. Hah? Kristen ajaran kasih dari mana ke mana? Gak ada itu, Mbak. Jadi kembali aja ke tema bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus. Dan kami juga diajak untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi sebelum kami masuk menjadi pengikut Kristus, terangkan dulu kepada kami. Siapa yang mengajarkan? Kristus mana yang mengajarkan menyembah dirinya? Itu dulu. Kristus Yesus, Bang. Di mana Yesus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya? Ada? Bukan menyembah. Ikut, lalu? Mengikuti. Kalau ikut berarti menyembah Elohim. Bukan menyembah Kristus. Karena Elohim, saudara, tumpuk semua gelar Elohim, tidak ada gelarnya Kristus. Tidak ada. Dan orang-orang Yahudi penyembah Elohim tidak disebut pengikut Elohim. Kalian aja yang mengatakan pengikut tapi penyembah. Itu trik. Itu trik. Seakan-akan pengikut tetapi pentuhan. Kalian itu pentuhan Kristus, bukan pengikut. Begitu, saudari. Ya, memang kebenaran itu pahit, tapi ya mau tak mau harus kita sampaikan agar saudari ini bisa sedikit belajar tentang agama Kristen. Agama Kristen itu tidak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi lagi-lagi dipakai untuk menggenapi nubuatan Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya
Benyamin, sini. Aku merangkan seperti apa kelakuanmu kelak, keturunanmu kelak. Laku keturunanmu itu nanti seperti serigala, merampas jarahan, habis itu membagikan hasil jarahan. Kejadian 49 nomor 27. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dia mengaku, aku adalah keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin tadi Yakub ramalkan sebagai apa? Serigala. Yesus berkata dalam Matius 7:15, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba, waspadalah kepada Paulus yang nyamar rasul. Dia merampas hukum Taurat lalu membagikan kepada yang bukan pemiliknya. Bukti di mana dia merampas Taurat lalu membagikan kepada yang bukan pemiliknya. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menembus kita. Siapa kita ini? Non-Yahudi. Kristus telah menembus kita dari hukum apa? Hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat ini berlaku untuk non-Yahudi? Itu bukti. Dia mencuri, dia merampas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, sejak kapan orang Roma itu diikat oleh hukum Taurat? Tidak pernah. Ketika ada perintah jangan makan babi, itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Orang Roma mau makan sama babi, mau makan babi, mau tidur sama babi atau apapun apa, tidak ada perintah kepada mereka. Tapi kenapa Yesus harus mati untuk mereka? Itulah bukti bahwa dia adalah serigala yang merampas harta milik kepunyaan Yakub, lalu diberitakan dan diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Lahirlah kitabnya orang Yahudi di agama kalian. Itulah yang saya sering katakan, kitab Kristen itu adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Kenapa bisa? Karena antara Kristen dan Yahudi ada serigala yang menghubungkan. Siapa? Paulus. Dia yang mengambil kitabnya orang lalu membagikan kepada Kristen yang bukan Yahudi. Itu untuk menggenapi Kejadian 49 nomor 27. Ingat, Kejadian 49 itu adalah nubuatan Yakub kepada ke-12 muridnya, anaknya. Paulus orang mana? Orang Ibrani. Dari keturunan mana? Benyamin. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus mengaku ahli Taurat, Paulus mengaku orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus di dalam 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 9. Iya benar Dinda. Nomor 20-21. Yang apa Gurunda? Dia mengaku kepada orang Yahudi, dia ngaku Yahudi. Kepada penganut Taurat, dia mengaku penganut Taurat. Kepada orang Roma, dia ngaku Roma. Kepada orang Yunani. Itu munafik namanya. Itu namanya nyamar seperti domba. Gitu loh. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat? Siapa orang munafik? Siapa serigala yang menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan sampai ke Roma, sampai ke Kiliki, selain Paulus? Ada? Deara? Tidak ada. Cuman Paulus yang menjadikan orang yang masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka. Itu dalil. Maka Kristen ini berbeda dengan Yahudi. Yesus mengajarkan muridnya untuk menjadi seorang Yahudi yang taat. Tapi Kristus yang ada di padang gurun mengajarkan pengikutnya menyembah dirinya, menuhankan dirinya. Ingat, selain Tuhan yang minta disembah hanya Kristus, yaitu makhluk yang datang ke padang gurun, yang datang kepada Paulus. Kalianlah pengikutnya, kalianlah penyembah Kristus itu. Makanya nanti kalau ketemu dengan Yesus yang asli, apa kata Yesus asli?
Enyahlah daripadaku wahai Daniel, aku tidak mengenal engkau. Engkau adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bang Suma ketemu Yesus, salaman, cipika-cipiki kami. Ngopi bareng. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 17 nomor 3? Hidup kekal itu Bang Suma adalah Bang Suma mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Mengenal sebagai utusan Tuhan. Tapi kalau Kristen ada embel-embelnya. Mengenal Yesus utusan Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Wah, parah kali. Diusir ya, disepak lah kalian. Padahal pola kehidupan kalian itu mantap kali. Bermujizat, mengusir setan, bernubuat. Mantap kali kalian itu sebenarnya. Kayak siapa? Andi Simon. Rusak kali sebenarnya kalian itu hidup. Sayangnya kalian bermujizat pakai makhluk padang gurun. Dia mengaku-ngaku atas nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh dan seterusnya. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian. Gimana itu? Orang Kristen sendiri tidak dikenal sama Yesus asli. Berarti kalian selama ini berkhotbah, bermujizat, ngobati orang, tumpang tangan pada orang sakit, sembuh. Berarti itu iblis dong. Bukan Yesus berarti. Dan memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus ini? Mana? Pendeta semalam, pendeta Rudi hanya mengatakan perspektif. Itu aja. Tapi mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Mana? Tentu kalau ada Kristus palsu, pengikutnya disebut Kris apa? Krismon, nggak mungkin. Iya, kalau Krismon itu berarti krisis moneter palsu. Ini Kristus palsu, berarti pengikutnya disebut Kristen. Ayo, ini berdasarkan dalil, bukan perspektif, tapi dalil. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Siapa yang memakai nama Yesus? Itu. Dan berkata, akulah Kristus. Siapa di luar Yahudi yang mengatakan Yesus itu Kristus? Islam atau Kristen? Itu. Kristen. Kristen. Orang-orang itu mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa yang menyesatkan banyak orang ini? Yang membawa nama Kristus, Islam atau Kristen? Kalau Islam jelas, Islam membawa nama Nabi yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kristen Pak, Kristen Advent, Protestan, apalagi saksi Oneness, Katolik, semua membawa-bawa nama Yesus Kristus. Dan semakin hari semakin dia merebak ke bumi, semakin banyak orang yang disesatkan. Kalau bukan Kristen, izinkan saya tahu siapa orang banyak yang membawa-bawa nama Kristus selain Kristen? Adakah? Orang ono. Itu data di Bible. Ini sama seperti kejadian tahun 2000 ketika saya ditantang sama teologi S2, lulusan teologi S2, ditantang berdialog tentang materi-materi siapa penyesat Nabi Muhammad atau Kristus Yesus. Saya di Mall MP dari jam 10 pagi. Kami datang jam 9, mallnya buka jam 10. Masuk kami di MP, kupikir apa dibawa, kantongan 2 tentengan. Yang dibawa buku pada saat dia semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, sampai semester 7. Akhirnya dia cum laude, kata dia. Tapi ku bilang, kenapa sampai semester 7? Kenapa nggak selesai? Oh, saya cum laude, langsung S2, teologi. Dia cuman kuliah 1,5 tahun, kata dia. Dapat titel S2, teologi. Diskusi dengan Bang Suma. Dia bawa buku 1 meja, saya tangan kosong. Buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Ujung-ujungnya menangis.
Kenapa? Karena musuh terberat Kristen itu bukan Bang Suma, bukan Islam, tapi Bibelnya sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena ada kekosongan di situ. Kekosongan gimana Bang Suma? Orang Kristen tidak diajarkan familiar dengan Bibelnya. Orang Kristen dipupuk dan dibesarkan bukan berdasarkan proses berpikir tentang isi Bible-nya. Orang Kristen menjadi pengikut Kristus hanya oleh karena doktrin dan dogma bapak-bapak gereja saja. Kenapa bapak-bapak gereja tidak mengajarkan isi Bible? Karena tujuan bapak-bapak gereja itu hanya pulus. Karena bapak-bapak gereja yang belajar menemukan bahwa lo semakin dibuka lo semakin dibuka lo. Kalau ini ku tinggalkan, kayak mana anak istriku? Nah, tutup aja ini Bible. Ambil data-data yang baik aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita menyanyi dalam kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Itu aja. Perpuluhan. Ini sudah tanggal berapa bayar perpuluhan. Ini tanggal berapa bayar perpuluhan. Itu. Sekolah minggu. Apa yang diajarkan di sekolah minggu? Pendalaman materi Bible? Dasar-dasar pijakan bahasa Yunani, Ibrani? No. Mereka hanya diajarkan kemudian cerita-cerita. Center class, Natalan, Yesus minum anggur, Yesus menyulap air jadi anggur, orang buta berjalan dan seterusnya. Hanya itu aja. Nyanyi-nyanyi diajarkan, itu sekolah minggu. Berbeda dengan anak Islam. Diajarin betul-betul huruf alif, kasrah tanda bawah bacanya i, fathah tanda atas bacanya a, dhamma hurufnya seperti ini bacanya u, kasratain, fathatain, dhammatain. Ini tanwin, ini sukun, ini tasydid, ini izhar, ini idgham, ini bilgunna. Itu diajarin sampai segitunya. Bukan hanya sebatas itu doang. Mereka diajarkan menghafal dari kata ke kata, dari huruf ke huruf, mat-mat bacaan. Artinya mereka diajarkan untuk membumikan Al-Quran di dalam tubuhnya. Itu Islam. Kenapa demikian? Karena percaya diri terhadap kitabnya. Maka cinta yang lahir adalah cinta terhadap Al-Quran, dan Al-Quran cinta kepada umatnya. Itulah yang dikatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menjaga. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Maka Al-Quran dititipkan pada batin-batin setiap manusia Islam yang suci. Kalau Bible, tapi banyak kok, walaupun demikian tentang Quran yang harus dipelajari orang Islam, kan banyak orang Islam yang hanya diajarkan untuk mengenal hurufnya saja, tapi tidak mengenal artinya, tidak tahu artinya, apa artinya yang dibacanya itu. Banyak loh orang Islam yang tahu baca Al-Quran. Ya benar abang bilang, diajarkan ininya kan, cara bacanya apa segala macam, tapi artinya mereka banyak yang tidak tahu loh. paling tidak mereka sudah masuk ke dalam kendaraan menuju surga. Kenapa? Loh, bagaimana caranya dia membaca tapi tidak membaca tahu artinya? Quran itu membaca Quran itu. Membaca Quran itu mendapatkan pahala. Satu huruf mendapatkan pahala, dua huruf mendapatkan pahala dan seterusnya. Kenapa? Masa gini loh bang, gini loh bang. Kalau abang bilang cuma mendapatkan membaca satu huruf itu mendapatkan pahala, apa cukup untuk membaca doang? Tidak cukup hanya membaca. Aneh. Masa cuma tidak membaca? cukup hanya membaca. Loh, tapi tadi kata abang. Tapi sudah dapat pahala. Tapi tadi kata abang mereka sudah membaca. satu huruf saja sudah dapat pahala. Oke. Orang Islam bisa membaca original teks. Sabar. Orang Islam bisa membaca original teks kitabnya. Orang Kristen bisa nggak? Memang tidak bisa kami membaca original teks kami karena itulah keunikan kami. Karena apa? Itu kami keunikan. Itu keunikan. Bukan. Itu keunikan. Itu kejujuran. Tidak bisa kami. membaca Karena kitab gini, sendiri itu keunikan. Itu bukan Gini, ketertinggalan. Gini. Itu bukan ketertinggalan. Itu kelebihan. Gini loh, Bang. Tidak bisa membaca panduan hidup kayak gini nah. Ini panduan hidup kita dalam beragama. Tidak bisa kita baca, itu adalah sebuah kelebihan.
bukan kelebihan, tapi Lalu memang apa? memang udah lalu apa? Lalu apa namanya? Kalau kitab sendiri tidak bisa baca original teksnya, itu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan atau kekurangan? Bukan kelebihan dan bukan kekurangan sih, Bang. Memang kami nggak diajarkan untuk mengenal teks aslinya. Bagaimana ceritanya Anda tahu itu betul Ini kalau Anda sekarang tidak saya tahu tanya. original teksnya? Saya Emang tanya Al-Quran dulu. Enggak gini, Pak. Bagaimana Anda bisa tahu? Memang Al-Quran itu Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda artinya itu sudah benar kalau Anda tidak tahu original teksnya? Karena ini, ada Bang, Kristus. sama seperti Al-Quran. Karena ada Kristus yang melayang-layang, yang masuk keluar masuk, yang kalian sebut Roh Kudus. Itu jawab aja kayak gitu. Jawab aja, nggak usah malu-malu. Karena kami ada Kristus yang adalah Roh Kudus yang bolak masuk ke dalam tubuh kami. Kami memiliki Roh Kudus, Islam tidak punya. Bilang aja kayak gitu. Sederhana bukan? Untuk nipu lawan dengan trik-trik kayak gitu. Kalau ada sebuah agama tidak bisa membaca original teks kitabnya, ya itu apa namanya? Seorang pendeta berapi-api di depan mimbar disuruh baca original teks kitab. Papa pupu. Lalu bagaimana Anda bisa tahu kalau itu benar? Kalau sebagai tokoh, sebagai pembimbing, sebagai gembala bagi hewan yang ada, tapi dia sendiri tidak bisa original teks, gimana ceritanya coba? Masalah agama itu. Masalah. Makanya kami tertawa kalau ada orang Kristen membahas Islam tapi tidak bisa membaca kitab kami, itu kami katakan orang dungu, sedang mendungui orang, sedang membodohi lawannya, temannya. Bagaimana mungkin seorang cuman membaca sampul lalu buka praktek? Sedangkan orang Kristen itu begitu. Mereka membaca seibarat anak TK baca buku kedokteran, sampulnya doang yang dibacanya Al-Quran. Habis itu dia membahas Islam. Sama seperti kalian membahas kitabnya Yahudi, mengerti original teks kitabnya Yahudi. Apa yang kalian sampaikan itu? Yahudi tidak menjadi Kristen. Kenapa? Karena mereka mengerti kitab Ibrani. Makanya tidak jadi Kristen. Orang Kristen semakin menjadi Kristen karena mereka hanya dicekoki, disuapin terjemah yang setiap saat direvisi. Maka jadilah Kristen. Seperti itu, Mbak. Jadi umat Islam itu satu, rendah serendah-rendahnya umat Islam, mereka bisa baca Quran. Dan setelah mereka bisa baca Quran, mereka bisa baca terjemahan. Itu kelebihannya umat Islam. Orang Kristen bisa baca terjemahan, bisa nggak baca original teks? Nehi merica ketum berjahe. Nggak bisa orang Kristen itu. Contoh betapa mudahnya orang Kristen itu dibodohi. Contoh nih sederhana. Betapa mudahnya orang Kristen itu dikibulin oleh kitabnya sendiri. Nih semua yang ada 5.000 yang nonton di sini. Anda buka Bible sekarang, atau Anda buka Google sekarang, Alkitab Sabda, buka di Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Buka. Betapa mudahnya orang-orang Kristen 2000 tahun dibodoh-bodohi sama kitabnya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengerti original teks kitab sendiri. Kayak mana? Coba buka sekarang Kisah Para Rasul 9:22. Adinda Pera Ista bisa? Bisa, Gurunda. Nah, coba Alkitab Sabda dibuka. Betapa konyolnya agama ini. Konyol sekonyol-konyolnya. KPS 922 ya, Gurunda? Siap. Di Alkitab Sabda supaya kita lihat original teksnya. Inilah kelemahan kalian. Tapi kalau di Islam kasih terjemahan. Orang yang tidak ngerti terjemahan dikasih terjemahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang tidak ngerti original teks, tidak ngerti paham, kasih terjemahan. Ketika dia ada terjemahan situ keliru, melenceng dari akidahnya, pasti mereka mengatakan, saya tidak mengerti bahasa Arab, saya tidak bisa baca kemudian mengerti huruf per huruf, tapi saya rasa ini keliru. Panggil ustadz saya, pasti salah. Begitu dipanggil betul salah. Tapi kalau orang Kristen yang kayak gini-gini, justru umat Islam yang ngajarin. Coba
Ini teman-teman sekalian yang punya rezeki berlimpah, tolong bantu Dinda Kores ya. Beliau alat-alatnya kemarin itu kena banjir ya, sehingga gini dia, YouTube-nya juga tidak aktif karena laptopnya juga lagi gangguan. Nah, coba dilihat, silakan. Nah, tuh. Nah, coba kata Yesus, Dinda, kata Yesus. Ya, Nah, Saulus makin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus. Nah, ini ada kata Yesus, Bunda ya. Ada kata Yesus, adalah Mesias. Nah, Ketik Yesus adalah Mesias, ya. Coba Yesus. Ada nggak Yesus? Nah, Ada nggak ternyata Yesus? di sini Houtos, Gurunda, bukan Yesus dalam bahasa Yunani. Wah, Gurunda ini udah cocok jadi guru Yunani. Coba lihat. Ini kalian dibodohi kan sama kitab kalian? Mana ada kata Yesus di situ? Tapi Lembaga Penyesat Indonesia menyelipkan nama Yesus di situ. Nah, kalau tidak ada kata Yesusnya, maka yang Mesias di situ adalah siapa? Siapa yang Mesias? Ya yang ngomong inilah Gurunda. Iya, Paulus. Ini, iya. Coba. Di sini dia kan Bang bilangkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia kan meyakinkan. Paulus ini kan Belum ngerti, Gurunda. sebagai kayak Di situ nggak ada nama Yesus. Nggak ada nama Ini Yesus loh. di situ. Bu Lesti, maksudnya Gurunda, ini kata Yesus ini di dalam original teksnya itu nggak ada, gitu loh. Nggak ada. Nggak ada. Coba tunjukkan original teksnya. Nah, ini nanti dicoba ambil HP satu lagi, nanti ketik di alkitab.sabda.org untuk KPR 922, lalu scroll ke bawah. Nah, ini namanya interlinear. Jadi terjemahan kata per kata. Ini kan ada kata Yesus di sini. Kelihatan nggak? Nggak lah, HP gua budug. Tunggu bentar. Woi. Nah, di sini ada kata Yesus nih. Tunggu dulu. Jazakallah khair, Raffi. Kan Bang Mantap. Kocat, barakallah. Tunggu ya. Ya, beliau punya HP ini bebal banget. buram. Teman-teman dibantu beliau, adik kita ini belikan laptop. Pasti banyak saudagar muslim lah. Iya, Ikhwan, mantap. Syukran Gunda udah dipromosiin. Ya, Tunggu. langsung DM aja ke Dinda Kores ya. Ini kan kelihatan nih Yesus nih. Nah, ini angka-angka ini adalah angka untuk kamus online-nya. Nah, kalau kita buka kamus online-nya ini, Bu Lesti, kita buka ya. Kita tap nih bawahnya nih, karena ini hyperlink. Kita buka gini, cut. Nah, kan keluar tuh. Nah, ternyata itu dalam Yunaninya Houtos gitu loh. Apaan itu Houtos? Houtos adalah bentuk feminin, singular gitu. Atau kata ganti tunggal feminin. Lah Yesus aja cowok. Ini kata gantinya cewek. Apalah itu maksudnya gitu. Itu salah satu bukti hancur kalian Kristen ini oleh kitab kalian sendiri gitu. Jadi semakin jauh, sudahlah terjemahan, bukan kitabnya Yesus. Semakin jauh. Masya Allah, silakan. Sahabat-sahabat sekalian ya, sekalian dibantu adik kita Dinda Kores. Mana tahu beliau bisa beli perangkat untuk live lagi. Kemarin dunia YouTube diramaikan dengan hadirnya YouTube beliau kan. Sekarang beliau nggak bisa posting karena laptopnya ada gangguan. Bukan gangguan lagi, hancur mina laptopnya. Nah, ini mau aku open cam ya Gurunda ya. Jadi Ikhwan, aku tuh lagi diuji Allah. Jadi si air bocor itu plafon di situ. Bocor dia. Jadi yang meja kerja asalnya di sini pindah kemari. Ini laptop sedang di dunia orang mati, belum bangkit lagi gitu. Karena airnya jatuhnya di sini. Gitu. Nah, silakan Bu Lesti kalau ada yang mau ditanggapi dari ilmu baru yang kita sajikan. Iya, jadi teman-teman enggak, sekalian Bang. Gini, bisa DM minta nomor rekening ke Kores langsung ya.
DM aja, nggak bukannya apa-apa. karena apa gitu ya, mau turun soalnya maklum ibu rumah tangga mau ngambil hujan, cuman saya mau ngasih pesan Oh, Bang. iya. Silakan. Ngambil Abang coba pahami apa namanya ini Matius ini ya Bang, abang baca dan abang pahami, dan dengan iman abangnya yang iman abang kan Islam, otomatis abang tahu ya hadis-hadisnya ya. Abang baca Matius 22 ayat yang ke 29 sampai dengan 30. Itu saja Bang. Saya turun dulu ya Bang. Saya cuma mau meninggalkan pesan itu, abang Iya. baca itu, dan Silakan Anda turun, nanti naik lagi ke sini enggak apa-apa. Kita pelajari lagi lebih Iya. jauh. tapi itu pesan saya Matius 22 itu mau saya tanyakan tadi, selain apa sih yang diajarkan Islam itu, selain itu saya juga mau tanya tentang yang kami imani yang bertentangan dengan Islam itu Matius 22 ayat 29 sampai 30 Ini itu. Makasih ya. Mau Bang. dijawab Saya sekarang naik. atau oh gitu ya wes siap-siap. Oke. Selamat berumah tangga Bu Lesti. Baik. Satu hal yang perlu dipahami ya teman-teman, yang dipertanyakan ini tentang adanya oknum yang tidak mengerti tentang kitab suci. Yesus yang menyebutkan itu di Matius 22 nomor berapa tadi? 29 sampai 30. Itu ucapan Yesus tentang kitab suci. Kitab suci yang dimaksud itu adalah kitabnya Yahudi, kitab Tanakh. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, bukan. Yesus tidak mengenal kitab suci mereka, kitab yang mereka anggap suci ini. Yesus hanya mengenal kitab Tanakh. Maka Matius 22 nomor 29 nomor 30 itu sindiran untuk Kristen. Itu justru tamparan untuk Kristen, itu tamparan keras. Karena mereka tidak mengerti kitabnya Yahudi, kitab sucinya orang Yahudi, kitab sucinya Yesus. Tapi mereka selalu saja itu nubuatan, itu nubuatan, itu nubuatan, itu nubuatan. Itu adalah dalil yang menampar orang Kristen. Karena kitab suci yang dimaksud di situ sudah pasti bukan kitab yang ada di gereja. Kitab suci yang dimaksud di situ adalah kitab yang datang kepada Bani Israel. Apa pula Yesus membahas Galatia, Roma, Filipi, mana ada? Nah, inilah kalau kurang ilmu, wawasan rendah, ya, rendah wawasannya, kayak gitulah jadinya, ya teman-teman. Terus dikatakan di data nomor 30-nya juga, pada waktu manusia dibangkitkan tidak ada kawin-mawin. Emang lu ayam? Hanya ayam yang keluar dari kandang, habis itu cari pasangan, cari betina, kejar sana, kejar sini. Saya ingat sekali karena dulu waktu SD, SMP, saya mondok, di pondok saya itu ada kandang ayam. Lebih ribut pada pagi hari ayam itu daripada siang hari atau pada waktu kapanpun. Kenapa? Karena mereka keluar dari kandang bukan sarapan nasi, bukan sarapan dedak. Dia cari betina. Kejar betina sampai kemana-mana. Loh, kok orang bangkit dari kubur kok langsung cari betina? Gimana ceritanya? Hari kebangkitan keluar dari kubur langsung cari bini, cari perempuan. Rakus. Kebangkitan itu bukan surga. Memang kalian memang mirip ayam rupanya. Ayo silakan teman-teman non muslim. Ya, silakan ketik 3 di bawah ya. Ini nanti yang mana yang Kristen Ikhwan. Untuk yang Muslim silakan di drop ya, karena nggak akan dinaikin Ikhwan. Gurunda ini live-nya solo. Jadi yang Muslim jangan naik. Nanti naiknya kalau Gurunda lagi di room kawan-kawan kita mujahid yang lainnya baru. Kalau ini solo Ikhwan. Kalian pengen lihat Gurunda live-nya sampai 20k 30k, biarkan Gurunda solo. Yang Muslim di bawah dulu gitu. Oke? Thank you. Nah, mana ini yang ininya ya? Nasib. Waduh, tidak berhijab, oreng. Kristen atau Katolik? Wih, Mau dialog atau gimana?
Udah turun. Siapa itu? Ayu Ting Ting bukan? Bukan. Oh, Ting Ting Oreng itu gurunya. Oh, Ting Ting Oreng. Kirain. Coba. Ini dia wanita. Ini siapa lagi nih? Vivi Aries Negara. Selamat siang. Kristen atau Katolik? Waduh, dia lagi jaga jaga fatcare dia. Jaga gerbang dia, gerbang gereja dijaganya. Ini ada wanita jidat panjang. Mana tadi? Wanita jidat hilang. panjang. Ini. Margareta Manurung. Nah, lihat tuh. Kepotong jidatnya gurunya sama ini bulatan profil. Margareta Manurung. Kalau Ya, jauh banget. siang bang. Siang juga, gimana? Shalom, shalom. ya, Salmon. Apa kabar? Baik bang. Mau tanya bang, Ya, mau jawab kita, Ya. silakan. apa guna syahadat itu bang? Syahadat itu adalah persaksian keteguhan hati bahwa hidup di dunia ini meyakini hanya Allah yang Tuhan dan mengimplementasikan keyakinan itu dengan perbuatan atau tindakan. Itu syahadat. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, prakteknya betul-betul menyembah hanya kepada Allah. Tidak bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan, lantas kemudian tidak menyembah kepada Tuhan. Syahadat itu saksinya ikrar. Itu ikrar, menyatakan diri betul-betul pasrah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu mempraktekkan kesaksian itu dalam hidup sehari-hari. Gitu. Saksinya siapa aja bang? Saksinya saya dan perbuatan-perbuatan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, makanya saya tidak nyembah yang lain. Alam semesta ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Alam semesta ini yang bersaksi, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Contoh nih, bukti bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan Annallaha Sami' Alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Ketika Anda memanggil Yesus, Yesus, Yesus mendengar gak? Yesus dengar gak? Yesus. Dengar bang. Yesus dengar. Dengar bang, karena dia pernah menyatakan diri bang. Mana dalilnya kalau dia Maha mendengar? Mana? Jadi itu kesaksian Anda kesaksian buta. Kalau saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu pencipta yang segala-galanya maha. Beliau mengatakan Annallaha Sami'. Aku ini sesungguhnya maha mendengar. Jadi saya cuma duduk seperti ini dalam hati, ya Allah, aku ingin kamu kabulkan segala apa yang aku inginkan, baik lambat maupun cepat. Aku ingin diijabah. Tuhanku mendengarkan. Jadi saya tidak perlu cari dia mana ya, Tuhan saya mana ya. Oh, lagi peti pohon ara. Gak perlu, karena Tuhan saya mendengarkan. Apa yang saya katakan, apa yang dibisikkan hati saya itu didengarkan. Sedangkan kalau kamu berteriak sampai mulutmu robek, Yesus, Yesus dengar. Kenapa Yesus tidak dengar? Karena kuping Yesus itu terbatas, jaraknya paling cuma 300 meternya bisa didengar. Jadi ketika Anda berdoa kepada Yesus, yang mendengarkan bukan Yesus, yang mendengarkan adalah Allah, Tuhanku. Anda minta kepada Yesus, ia mengabulkan doamu, Tuhanku, bukan Yesus.
Kenapa demikian? Karena Tuhanku itulah yang menciptakan ente, bukan Yesus. Maka karena Tuhanku menciptakan ente, maka Tuhanku yang memenuhi semua kebutuhanmu. Karena engkau adalah ciptaannya, makhluk yang dikasihi oleh Tuhanku. Maka Anda sembah dia atau tidak Anda sembah dia, tetap Tuhanku mengasihi Anda. Makanya disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Beliau maha pengasih. Anda dikasih oksigen, Anda dikasih makanan dari daratan, Anda dikasih dari lautan, Anda dikasih dari udara pun Anda dikasih. Kenapa? Itulah Tuhan. Tidak sama seperti Tuhan Anda. Dia sendiri butuh Tuhan, Anda tuhankan. Yesus merintis siang dan malam. Wahai Tuhan yang maha kuasa. Itu Yesus tuh. Anda minta sama dia, gepeng. Jadi ketika Anda berdoa, ketika Anda berharap kepada Yesus, Yesus tak mendengar. Tapi yang mendengarkan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa yang Anda minta? Minta kesehatan. Tuhan pencipta langit dan bumi kasih. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Hakikat laisa kamitslihi syai'. Dialah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun. Tapi bersaksi, hakikat itu Tuhan. Kalau Anda bersaksi Yesus anak Maria Tuhan, kan gepeng. Kesaksian Anda itu palsu. Karena yang Anda saksikan dalam keagamaan Anda, Tuhan adalah anak orang. Bagus kalau anak orang. Kalau makhluk padang gurun, itu lebih bahaya lagi. Sementara kami, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, Subhanallah, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendengar enggak? Mendengar. Tuhan. Tapi nggak ada saksinya, Bang. Apa pula saksi? Lu pikir pengadilan? Tapi kalau kamu teriak Yesus, Margareta kena bisul, Yesua, Bang. disembuhkan. Yesus dengar enggak? Dengar, Bang. Yesua mendengar, saksinya Yohanes. Mana dalil? Matius, Dalil. Lukas. Mana dalil Yesus maha mendengar? Dalil. 12 murid Yesua, Bang, saksinya. Mana dalil? Dalil kalau Yesus maha mendengar itu mana dalilnya? Keluaran 20. Kenapa lari ke Keluaran? Kenapa? Apa hubungannya Yesus Keluaran? Yesus itu Yesus yang datang kepada gurun. Kenapa kamu panggil Kristus Tuhan itu? Kalau gitu kenapa kau panggil kemudian menjadi anak burung merpati? Kami dilarang, Bang, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Umpamanya Allah, kita baca Allah, itu udah sembarangan. Nah, sekarang nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Yesua. Nah, di mana Tuhannya Yahudi dipanggil Yesua? Di mana itu? Di kitab mana? Ibrani, Bang, Ibrani. Hah? Ibrani itu kan tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya kitab itu. Tidak diketahui siapa, itu buku siluman. Waduh. Nggak ada yang tahu. Bapak-bapak gereja nggak ada yang tahu asli itu tulisan Ibrani, siapa, Bang. buku Ibrani itu. Yang aslinya Ibrani, bukan Yunani. Ibrani itu kitabnya Yahudi, Cak Ayu. Bukan kitabnya Romawi. Yesus orang Yahudi, Bang. Ya Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya ini Suku Marta Yahuda. yang kutanya, bukan Yesus. Yesus orang Yahudi memang, kitabnya memang Ibrani. Yang saya tanya ente orang Ibrani, ente orang Yahudi. Kami memakai kitab Ibrani, Bang. Nah bukan itu Yunani. dia, ngapain kau pakai kitabnya orang? Berarti rampok kitabnya orang berarti. Karena Yesua itu Yahudi, Bang, Yahudi. Yesua orang Yahudi memang. Kitabnya Yesus itu memang adalah kitab Tanakh. Yang saya tanya ini Aliteng. Aliteng ini bukan Yahudi. Kenapa pakai kitabnya Yahudi?
Apa hubungannya? Ayo. Nah, Yesus raja Yahudi, Yehuda. Ya, kalian bukan Yahudi. Bukan Yesus yang kutanyakan, Ca Ayu. Yang saya tanya kalian Kristen, penganut agama pagan Romawi. Kristen Itu yang pengikut Yesua, Bang. Pengikut Yesua Kristen. Salah. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Makan babi? Yesua, Bang, Yesua. Mana ada Yosua mengajarkan makan babi? Fitnah lagi. Yang ngajarin ente makan babi itu makhluk padang gurun nama Yesus yang membisikkan ajarannya kepada Nabi Paulus. Itu yang kamu ikuti, bukan Yesus anak Maria. Luruskan dulu itu, luruskan itu. Ya. Jadi yang kamu ikuti Bang, Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Ya itu manusia, anaknya Maria. Yohanes 1 nomor 14, jadi daging anak manusia. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Beda. Jadi Aliteng ini pengikut Kristus padang gurun. Penghuni padang gurun. Itu sembahanmu. Mengatasnamakan Kristus. Yang di padang gurun siapa? Yang di padang gurun itu Kristus yang datang kepada Paulus ketika menuju ke padang gurun Damsyik. Yesua. Itu Yesua. Yesua itu manusia. Yesua itu manusia. Sedangkan Kristus yang kau sembah itu bukan manusia. Beda. Jangan nyamar-nyamar dong. Jangan nyamar-nyamar jadi domba dong. Kalian itu pengikut Kristus makhluk padang gurun. 1 Korintus 8 ayat 6. Cocok itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Iya betul. Betul itu. Itulah surat yang dibisikkan oleh Kristus padang gurun kepada Paulus nabimu. Nabimu Paulus itu mendapat bisikan sehingga lahirlah kemudian 13 kitab dari lisannya Kristus padang gurun ini kepada nabinya Paulus. Jadi Kristus padang gurun mengutus nabinya Paulus untuk mengajarkan non-Yahudi menjadi penyembah Kristus padang gurun. Tapi Bang, Yesua yang kami sembah itu Melkisedek, yaitu Melkisedek. Nah, itu klaim. Itu klaim. Kenapa klaim? Karena kalau Anda mengakui memang Kristus kami adalah yang di padang gurun, kalian ditinggal. Makanya kalian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk kemudian Anda cocok-cocokkan dengan sembahan kalian. Ada nggak legalitas yang Anda gunakan? Nggak ada. Kalian hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang demi untuk melegalkan penyembahan terhadap Kristus makhluk padang gurun tersebut. Begitu, adik, ya. Udah perjanjian baru, Bang, Yudaism yang kami ikuti. Gak ada saudariku. Kedatangan Yesua. Ya, kedatangan Yesua itu nanti ketika matahari sudah tidak menjadi cahaya lagi, tidak menyinarkan cahaya, baru Yesus yang datang. Kalau yang di padang gurun itu bukan Yesus, itu makhluk gurun. Jadi gurun Dajuma ini apa enggak mengakui Yesua HaMasyiah itu meninggal di kayu salib? Enggak, yang meninggal itu makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Nabiku Yesua HaMasyiah bukan makhluk terkutuk. Yang dikutuk itu iblis. Itulah yang kamu sembah. Tapi Gurunda kan bersaksinya kepada Allah, bukan kepada Yesua. Sama seperti Yesus. Yesus pun bersaksi. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu-satunya Tuhan. Utusan Tuhan. Itu syahadatnya Yesus. Itu syahadatnya Yesus, persaksiannya. Tapi Yohanes 1 ayat 1,
Itu Tuhan, itu berbicara mengenai Tuhan dan sifat Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha berkata-kata, maha berfirman. Kemahaan berkata-kata Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu sifat. Bukti, ketika dia mengatakan jadilah terang, jadi terang. Jadilah gelap, jadi gelap. Jadi manusia, jadi manusia. Jadi malaikat, jadi malaikat. Jadi bumi, jadi bumi. Jadilah hamil, hamil. Lahirkan Yesus, lahir Yesus. Dia itu memiliki sifat. Sifatnya adalah sifat kalam yang melekat pada dirinya. Sifat berkata-kata yang ada pada Tuhan. Itulah yang bersama-sama dengan Tuhan. Maka ketika dikatakan firman itu menjadi daging, maksudnya apa? Kehendak sifat yang ada pada diri Tuhan, salah satunya berkehendak agar Maria hamil tanpa suami terjadi, betul-betul menjadi daging. Maka kehendak Tuhan betul-betul menjadi daging. Lahirlah manusia tanpa ayah bernama Yesus. Manusia. Yang lahir manusia. Sudah pasti bukan Tuhan. Jadi yang menyembah kemudian manusia yang lahir itu adalah penyesat. Sampai sini paham? Tapi kan di sini pada mulanya sudah ada firman. Ya, Firman memang. itu Yesus Hamasiah. Memang. Oh, bukan. Nah, di sini kekeliruan kalian. Kalian kelirunya di situ. Kenapa? Karena kalian menerjemahkan kemudian himne Plato ini, filsafat Yunani ini, seakan-akan pencipta langit dan bumi itu turun menjadi, padahal enggak. Yang turunnya Paulus. Di mana kemudian Paulus mengajarkan dewanya turun menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu baru betul. Jadi dewanya Kristen yang turun menjadi manusia, itulah yang kalian dewakan, yang bernama Kristus itu. Sedangkan firman menjadi daging itu lumrah. Firman itu telah menjadi daging, lumrah. Firman itu menjadi matahari, wajar. Firman itu menjadi bumi, wajar. Firman itu menjadi cahaya, wajar. Firman itu menjadi terang, wajar. Firman itu menjadi daging, benar. Firman itu menjadi lautan, betul. Firman itu menjadi langit, benar. Apa masalahnya? Oh, itu adalah Tuhannya Kristen. Oh no, salah. Tuhannya Kristen baca di Filipi 2, 6, 7, 8. Dewa turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil rupa manusia, menjadi hamba dan mati di atas tiang salib. Baca itu. Di sini Itu Bang, firman itu adalah Elohim, yaitu Yesus Hamasiah. Oh, salah. Ketika firman itu bersama-sama dengan Elohim, maka itu sifatnya. Yesus itu tidak pernah mengatakan akulah firman. Yesus mengatakan aku penerima firman. Lalu kenapa Yesus dikatakan firman itu menjadi daging? Kehendak Tuhan menjadi daging. Apa bukti kehendak Tuhan? Baca Matius 1 nomor 18 sampai seterusnya. Apa yang tertulis di sana? Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria untuk apa? Memberitakan tentang kehendak Elohim. Kehendak Elohim itulah yang disebut firman. Firman turun ke bumi ke Maria melalui Roh Kudus. Turun menyampaikan kemudian kepada Maria. Maria, ya paman, yang maha tinggi hendak engkau hamil, iya-kah? Gimana Sini ya, mungkin Bang. aku hamil? Aku tak punya suami. Sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus Hamasiah itu. Menerangi setiap orang. Kata siapa? Kata siapa? Yohanes 1 ayat 9. Mana ada dikatakan yang menerangi di situ adalah Yesus? Tidak ada Yesus yang menerangi. Yang menerangi itu adalah firman yang disampaikan kepada Yesus. Itu masih berbicara skala Tuhan, skala Theos di situ, bukan berbicara Yesus. Kalau Yesus, aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, Mama. Itu Yesus, Yohanes 12 nomor 49.
Firman yang kau dengarkan dariku, bukan dari aku, tapi dari Bapakku yang mengutus aku. Yohanes 14:24. Jadi bukan Yesus itu sebagai sumber cahaya, bukan. Yesus itu duta Tuhan, utusan Tuhan. Beliau rasul, beliau nabi, utusan Tuhan. Tapi Bang Yesua Hamasiah itu dilahirkan bukan karena hubungan biologis. Betul dia dari sekali. Allah, dari Elohim. Betul sekali. Meskipun dia dilahirkan bukan karena hubungan biologis, tetapi dia adalah makhluk biologis. Itulah yang disebut mukjizat. Makanya di dalam Yohanes 8:42, Aku Yesus datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Itu yang dikatakan Yesus itu. Tolong percaya dong kepada Yesus. Jangan karena kekuatan Kristus padang gurun itu sehingga ucapan-ucapan Yesus kalian sepelekan. Sekali-sekali percaya kepada anak Maria. Jangan Kristus padang gurun aja terus kalian ikuti. Sampai-sampai pengaruhnya sangat kuat sehingga anak orang pun Anda duga Tuhan. Yesus itu bukan sang firman. Yesus itu adalah penerima dan penyampai firman. Yohanes 3:34, Yohanes 10:34, 35, 36, Yohanes 12 nomor 49, nomor 50, Yohanes 14 nomor 24. Hargai dong Yesus, hargai. Jangan karena makhluk padang gurun, gurunya Paulus, sampai ucapan-ucapan Yesus itu dianggap sepele. Jangan. Makanya Islam itu anugerah kebenaran datang melalui Yesus Hamasiah firman. Itu pintar. Kalau begitu dudukkan Yesus pada perkara pada tempatnya. Nilai Yesus itu sesuai dengan kadarnya. Jangan kau nilai Yesus sesuai dengan kadar makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu, jangan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan apa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup, yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya itu dong. Harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang mana? Anak Maria. Jangan percaya kepada Yesus palsu yang datang ke padang gurun. Kalau Anda percaya, namun anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan diri, yaitu Yesus Hamasiah. Nah, baca yang Anda sindir itu adalah Yohanes 1 nomor 18. Betul? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang pernah mendengar Bapa, tapi anaknya yang ada di pangkuannya lah yang menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa? Yang lain sepelekan dong. Yang lain sepelekan. Hanya Yesus yang menceritakan tentang Bapa itu. Bahasa Yunaninya apa di situ? Exegomai. Dialah Yesus yang menerangkan, dialah Yesus yang menjelaskan, dialah Yesus yang mentafsirkan tentang siapa? Tentang hakikat Bapa yang mengutusnya. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Baca Yohanes 7 nomor 28 29. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Kamu mengenal Yesus, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutusnya. Berarti Yesus yang kita kenal itu bukanlah Bapa yang sang pengutus itu. Berbeda. Kata Bapa sudah diberikan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Hamasiah, Bapa yang baik. Kalau begitu, kenapa dia masih berdoa kepada Bapa?
Kenapa? Nah, di situ Yesus Hamasiah belum selesai menyelesaikan pekerjaannya kepada Bapa. Yesus Nah, Hamasiah di situ taat. Setelah dia selesai melakukan pekerjaannya, dia naik ke langit, bertahta sendiri atau duduk di samping kanan Bapaknya? Bertahta, Bang. Bertahta duduk di samping kanannya Bapak atau gimana? Iya, duduk di samping kanan itu berarti di Iya, situ bertahta. berarti tetap aja. Kupikir Pasti, Bang. sampai Pasti sudah ada kepastian bertahta. Kupikir setelah naik ke atas dia sudah jadi Tuhan, seorang Tuhan. Ternyata masih duduk berdampingan sama Bapak. Tidak, Bang, dialah Bapak itu, Bapak yang baik. Yesus Hamasiah. Jadi ada berapa Bapak di atas? Ada berapa Bapak? Satu, Bang, satu. Kenapa dia duduk di samping kanan Bapak? Yang di sebelah kirinya siapa? Itu bukan berarti dua, Bang. Gimana ceritanya? Benar-benar Bapak Sang Sumber itu sudah diserahkannya kepada Yesus Hamasiah, anaknya yang tunggal. Terus bapaknya kemana? Bapak kemana? Bapak kemana? Bapak itu Yesus Hamasiah itu sendiri, Bang. Alamak, hancur sudah. Salome, bagaimana ceritanya? Yesus adalah Bapak itu sendiri. Dia duduk di samping kanan Bapak. Cak Ayu. Masolang generasi. Inilah Kristen. Maksudnya gini Gurunda, Yesus duduk di samping Yesus gitu loh. Itu Gurunda. Inilah Kristen. Inilah Kristen, cerminan Kristen. Inilah yang saya katakan wajib tidak berakal. Akal harus mati pensiun dini kalau mau jadi Kristen. Mustahil orang itu bertahan di Kristen kalau mereka masih menggunakan akal. Mustahil. Mustahil. Jadi kalau Anda mau gila tanpa narkoba, ya silakan ikut Margareta. Pasti gila. Anda hidup di dunia hayal. Hayalan tingkat tinggi. Mati, tidak ada siksa kubur, langsung ke surga. Ikutlah Margareta. Ikutlah Margareta. Bagi teman-teman yang mau hidup di dunia hayal, ikut Margareta. Bapak Tuhan pencipta langit dan bumi dibuat pensiun sama Margareta. Bang, makasih banyak ya, izin turun. Terima kasih. Mau kemana rupanya? Mau cebok? Jadi ya Gurunda, kalau mau ya silakan Dinda. Apa enggak? Keren manggil. Enggak. Sekali lagi teman-teman, kalau cinta terhadap dunia hayal, ya ikutlah tadi itu. Bagus itu. Hayalnya luar biasa, tingkat dewa. Yang Bapak pensiun, nggak ada lagi, hilang. Yesus adalah Bapak itu sendiri, berarti Yesus duduk di samping Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Wajib gila memang. Makanya berat misionaris tak akan pernah berhasil maksimal. Kenapa? Semakin hari dunia dan mimbar gereja kita goyangkan. Kita goyang segoyang-goyangnya supaya banyak yang tercerahkan. Mantap Panglima. Yang aku heran gini Gurunda, ini jelas-jelas ada Bapak, ada Yesus gitu. Kenapa mereka nggak mau bilang dua gitu loh? Kenapa mereka mati-matian bilang itu satu? Kan dua itu, Bapak, Yesus. Belum Roh Kudus lagi. Kenapa ya Gurunda ya? Ya itu tadi, Allah menghukum mereka. Hukuman Allah itu kan bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga. Wa qaulihim. Subhanallah. Wa qaulihim, kata Allah. Karena ucapan mereka, aku hukum mereka. Dihukum di dunia. Itulah hukumannya. Jadi karena goblok gitu ya Gurunda ya? Iya, mereka mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Mereka hanya mengikuti halusinasi saja. Halo. Ya ini udah ada tamu juga, ini ada Ilo Siahaan udah turun juga, mantap.
Yo berikutnya Mot, tolong dibantu Mot. Kalian lebih jeli matanya. Ada, wah anti Paulus sudah muslim banget itu. Ada siapa nih? Si user ini. Yo Bang Handi. Ya user, selamat siang, Kristen atau Katolik? Bang Handi ada di bawah deh. Ada, nge-live-in Bang Handi. Anak-anak api di bawah semua, Guru dah, standby mereka. Kalau ada yang mau naik silakan aja. Anak-anak api. Oh, udah waktunya nih. Mau naik silakan. Iya. Siap. Kita mau asarkan di sini. Tapi dibantu dulu dong promo-promo teman-teman yang ini punya rezeki berlebih, dibantu Dinda Kores ini ya. Laptopnya nggak terlalu mahal kok, harga 20 jutaan aja pun. Dibantu dulu. Iya Ikhwan. Di DM. Siap. Syukran Gurunda udah ngabarin ke Ikhwan Villa di bawah. Ini aku juga udah ngasih udah ini ya Ikhwan ya. Jadi Ahlus Sodaka udah pada ngumpul juga dan alhamdulillah udah terkumpul 6.400.000-an gitu. Jadi kalau kalian semua mau nambahin lagi supaya cepat terjadi apa yang Gurunda impikan dan aku impikan supaya live lagi YouTube-nya, tafadhol DM tanya norek gitu Ikhwan. Ini yang ngasih koin juga jazakallah khair, cuma aku anjurkan langsung rekening aja gitu karena ini si TikTok makan duitnya juga ini. Gitu. Mantaps. Yuk, anak-anak api naik. Mana nih anak-anak api? Ini terus ada Bang Handi. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta nasi goreng. Cagri. Gimana kabarnya abangku? Sehat abang? Baik, alhamdulillah seperti biasa Dinda. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Gurunda itu kalau live gitu ya Gurunda, saya perjalanan gitu Gurunda. HP itu tak taruh di sini Gurunda. Aku dengerin sambil naik motor, serius. Allahu Akbar. Yang penting jangan lagi sedang ngajar. Oh enggak. Enggak pas waktu naik motor Gurunda. Gitu. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sambil narik juga sambil ngojek ini juga monitor. Oh, Bang Andi nge-grab sekarang? Grab. Pakai mobil truk. Yang grab. Kok nge-grab? Emang nge-grab Bang Andi? Iya, pakai mobil truk dia. Wih, ini ya, aku baru lihat loh di bawah ini ya, Ikhwan, Gurunda, Bang Andi sama Akhi Ardi. Di bawah itu netizen kita tuh ganteng-ganteng sama cantik-cantik loh. Masya Allah, mantap sekalian. Mukanya cerah semua, muka-muka wudhu. Maksudnya ngomongin saya? Enggak, beda. Enggak, ini salah satunya nih. Ini salah satunya ini udah naik. Maksud Kores nih. Walah, pantesan. Salah satunya ini. Iya, ini. Tapi bukan gue yang naikin ini. Ya, silakan ini Ukhti EB Muslim ya? Hijabnya bagus kayak rambut. Itu emang rambut itu, Aki, gimana sih? Ini saya barusan ngeliatnya Akhi Ardi ya. Ini saya barusan antar customer nih ke bandara. Bule gitu loh. Bisa bahasa Indonesia dikit-dikit. Ternyata dia misionaris. Waduh, lengkap. Gua debat. Lengkap Bang Andi. Masya Allah. Baru aja drop ini. Ini kok sekarang jarang ikut live ya Bang Andi. Bang Andi. Lega yang jarang itu. Bang Handi juga iya loh. Bang Handi juga iya loh. Mana ada Bang Handi suka ada kok. Ada kalau malam ada. Ya maksudnya kan biasanya kan siang malam kan. Oh lagi siap abangku. Ini si app ini kok nggak bersuara app ini app. Ya udah di bawah dulu ya. TF kalau belum bersuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Klen Akhi Fandi.
Assalamualaikum Bang Kores, Bang Ardi, Bang Andi. Waalaikumsalam Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ada perintah Bang Kores. Kok gue nggak bisa gedein Gurunda ya? Cuci piring. Cuci piring sama sikatin gigi bom-bom. Kenapa aku nggak bisa gedein Gurunda ya? Bisa apa, dia biarin aja. Enggak, pengaturannya Gurunda itu pengaturan Gurunda dimatiin. Barusan aku ketemu sama Mbak Yani nih Bang Juma. Ini persiapan sabeni nih udah semakin matang nih sabeni nih. Kapan ditelepon Bang Andi? 2 hari yang lalu. Bang, oh saya digedein. Biarin aja udahlah. Jangan ditombak ya teman-teman. Alamak. Jadi persiapan apa Bang Andi? Jadi Bang Juma itu diusahakan kalau diskusi itu kalau bisa dibiasakan logat Betawi lah. Jadi jangan langgang Jawa dulu. Logat Betawi karena gitu. persiapan gitu loh. Jadi kalau kayak ayah bapak ya dia bilang aja babe. Ya usahakan pakai babe, jangan pakai bapak gitu loh. Babe. Kemana aja lu gitu loh. Babe Glenn. Ya kemana aja lu. Nah gitu. Kemana aja lu. Gue. Kan kaki lu di atas kaki gue. Berarti ada AP. Ada apa ini? Kenapa nama gue disebut-sebut? Apa? Biji mata lu meletak. Ya kayak gitu. Biji mata lu soek. Nah itu kayak gitu. Kepala lu songhek apa? Ini kepala kejaksaan Jakarta Selatan. WA saya, kamu kalau ke Jakarta mau ku traktir makanan Eropa kah, makanan apakah, yang pasti ujung-ujungnya kapurung. Orang kita, Bang Andi. Kejanti di sana, Bang Andi. Oh, besarkan layar tak Kanda, berdua sama Bang Ardi bisa itu Kanda. Jangan, biar begitu. Kapan lagi kita cuci mata warna kuning? Enggak, ini ada Bang Zuma kok saya digedein, enggak sopan ini Aki Kores ini. Oi, Aki Kores. Ya, aku nggak bisa gedein Gurunda gitu loh. Enggak, Mas. Enggak, kamu itu bohong ya toh? Bohong kamu itu. Lo serius itu lah, aku wes tatap dari tadi saya cuma tatap Kores aja berjam-jam. Kores, ojo ngapusi toh. Ojo ngapusi Kores. Coba iki moderator sopo? Coba sing gedean Gurundane. So, titip kalau siapa Yohan luncur. Kalau kalian live pasarkan rumah saya dong. Ya. Kalau live pasarkan rumah saya fotonya juga. Rumah oke, berangkat. Gurunda, fotonya dikirim dong di grup ntar kita foto-fotonya dikirim ntar kita pas waktu ada banyak yang nonton kita promosiin Gurunda. Iya, Masya Allah. 10% ya Bang Zuma ya, 10%. Enggak lah, enggak, ngapain minta gitu. 100%. Enggak lah, ngapain minta gitu, 100%. jangan gitu lah. Kalian tahu nggak kalau ini nggak melebih-lebihkan ya. Kalau Bang Juma di bandara itu loh selalu servis VIP loh. Jadi kalian oteng-oteng di luar sana ya sudahilah, sombong begitu. Saya tuh pengen gini Bang Handi sebenarnya Bang Handi. Ketika Bang Zuma misal ke Jakarta gitu kan. Terus di bandara itu ada oten yang nyegat Bang Zuma bilang begini, Bang Zuma, Anda saya tantang debat. Gitu loh. Nggak bisa karena Bang Zuma itu turun dari pesawat tim jemput udah dari pintu pesawat terus ke jalur yang lain, nggak bisa ketemu. Oh gitu. Iya. Perspektif Bang Ardi itu, perspektif Bang Ardi. Nah, saya pernah sama Bang Juma di Taman Mini ya, di Mall Taman Mini begitu. Bertiga sama Sadli. Tiba-tiba ada orang aneh lah ya. Saya anggap aneh karena mukanya serem gitu. Wah ribut nih kita ini nih. Tiba-tiba lari, Bang Juma ya. Kirain ada mau ribut gitu. Ternyata fansnya Bang Juma. Bener, masih ingat nggak tuh Bang Juma? Iya ingat. Aduh, ingat tuh. Udah siap-siap gua, kira siapa ini? Udah besar tinggi, brewok, hitam buluan semua badannya. Besar tinggi. Ini Bang Zuma ya? Wah, langsung meluk dia. Kirain siapa?
Bang Zuma Iya, izin. Wajahnya Bang Zuma tertutup stiker. Kalau bisa Bang Zuma aja yang digedein. Jangan Sengaja. Nggak apa-apa. Saya kan bisa ngintip. Hai bro. Astagfirullahaladzim. Iya, filmnya Bang Zuma udah hadir ya. Doti udah hadir ya Bang Zuma ya. Insya Allah iya. Udah teman-teman. Rencananya tanggal 24 Juli. Udah ada di Juli. Bogor katanya, di Bogor udah ada di Bogor. Udah Dinda, udah. Kalau untuk per kota serentak Indonesia itu. Oh gitu Gurunda, langsung serentak ya. Siap. Sampai tanggal berapa Gurunda? 20 Biasanya mulai. sepekan sampai 2 pekan. Oh gitu. Iya, nama filmnya Doti teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin melihat Bang Zuma main film gitu kan, silakan datang ke bioskop terdekat, beli tiketnya, kemudian pilih film yang berjudul Doti. Nanti insya Allah antum semua akan melihat Bang Zuma acting film tuh di situ. Masya Allah. Begitu teman-teman. Doti ya, bukan Dito ya. Doti, bukan Dito. Bukan. Kalau Dito itu mualaf. Doti. Iya, gurunya jadi aktor teman-teman. Serius, nggak bohong kita. Kalau bohong, silakan blokir akunnya Bang Handi deh. Kalau aku bohong, atau akunnya Kores diblokir aja. Kalau aku bohong, nggak bohong aku. Serius. Udah ada itunya pengumumannya kok di bioskop Jakarta. Coming soon, Doti sudah ada. Itu filmnya adalah film horor teman-teman ya, bukan film percintaan gitu, film horor ya. Gurunda betul ya? Film horor betul. Nah gitu. Tanggal berapa? Bunda Dicek Mila aja di ada bioskop. dibawa, naik dong Bun. Doti. Aku udah invite belum Doti naik. itu semacam Lagi istirahat mungkin beliau. semacam ilmu hitam di Sulawesi. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Iya. Ya, Ya, Doti kalau bahasa itu Inggrisnya- itu. Bahasa Inggrisnya santet. Santet. Bahasa Inggrisnya santet. Betul. Saya kalau ingin berlakukan itu dari sini, saya bisa Doti misalnya yang on cam nih ya, Bang Ardiansa nih. Saya bisa langsung itu kepala itu bisa jadi lembek itu loh. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Mau dicoba kan nih? Mau dicoba? Tarik Enggak nafas, usah. buang nafas, tahan, Jangkrik. Jangkrik. Dedek Bella, barakallahu fikum, masya Allah. Doti bukan roti, yoi. Doti. Itu bukan tadi, roti. Itu tadi Bang Ardi. Ya. Itu tadi minta disadatkan ulang katanya itu. Entah kenapa itu adik Dedek. Siapa Bang Fandi? Dedek Mila tadi itu. Dedek Bella. Suruh naik aja mau ada Gurunda nih. Suruh naik aja. Ya. Kemana aja Bang Andi? Siap Jenderal, ada di rumah. Lagi live sama Bang Juma. Jenderal nggak sempat ngangkat kemarin. Lagi di jalan. Oke dulu. Oh Kapolda ini Bangka Belitung. Masya Allah. Bang Handi kenalannya banyak banget Iya ya. Jenderal. Itu Titip salam Kanda. Kangen video call bilang. Beliau itu rajin video call sama kita. Bang Soma di mana? Mana oten-oten ini? Naik yuk. Naik ten. teman-teman, naik. Nah ini saya juga telepon Jenderal Gurunda. Halo Jenderal. Woi. selamat siang Pak Ardi. Wah, selamat siang Jenderal. Gimana kabarnya Jenderal? Kabar baik. Oh, baik. Oh, cangkrik lame-lame. Si Fandi, Bang Fandi. Sebentar, diam dulu. Ya silakan Jenderal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Untuk Pak Allah. Endi 2,5, Pak Suki 2,5, Pak Zuma 2,5, untuk Kak Api 2,5. Oke?
Siap Jenderal. Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum. Mantap Jenderal, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 250 juta. Assalamualaikum. Mau anjir 250. Masya Allah. Barusan Beli ini kakaknya Emek. saya kan ngomong beliau boleh nggak diperdengarkan suaranya di sini ya? Apa katanya buka aja ya udah izin dulu. Beliau kan nggak mau biasanya. Ya salam. Bisa nggak nanti jumpa di Jakarta bersama Jenderal? Insya Allah bisa. Kan nanti kalau di sana kita biar lama nggak jumpa sama beliau. Udah Terakhir kapan emang Gurunda? 6 bulan yang lalu. Lama banget. Beliau Bang Handi sekarang yang sering komunikasi. Beliau sekarang berisik. 01 Dia kembali ke Mabes. 01 di Bangka Belitung masih. Bangka Belitung. Oh masih. Abang. Bang Kores bisa diturunin ini Bang Kores? Turun sendiri lah. Berisik. Dedi Sol. Bang Udah salam belum? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku di Pangkal Pinang ya sama Bang Yuma ya. Palangkaraya. Iya. Teman-teman yang ada di Bangka Belitung ya segeralah hati Bangka Belitung. Ya kalau insya Allah saya datang ke sana. Lanjut dulu naikkan Oten ya. Lanjutkan Oten ya. Saya ini makan siang dulu. Sebentar aja. Siap. Di sini sambil nyimak kok. Saya nggak kemana-mana. Kasihan makanannya udah teriak-teriak tuh ikannya udah ada. Kalau tahu gini katanya Bang Suma, saya nggak kesini. Mending saya masih nyelam aja. Ikannya mau kayak gitu. Sabar bro, sabar. Bilang sabar. Jangan emosi. Yo cepat lah kata dia. Kalau nggak loncat aku nih ke sungai kembali. Iya. Tunggu ya, sebentar aja ya teman-teman. Siap abangku, siap. Oi, Aki Kores, naikin Oten, woi. Moderator nggak boleh tidur. Jadi teman-teman itu di belakang api itu termasuk divisi hukumnya bukan kaleng-kaleng coy. Divisi hukumnya di Apologet Islam Indonesia bukan kaleng-kaleng coy. Assalamualaikum. Lo kalau dengar mungkin suaranya Bang Glenn kayak begini ya, tapi kalau lihat orangnya ya waduh, Masya Allah. Begitu pengaruhnya beliau ini, apalagi kalau beliau diundang ke Burundi, waduh, Masya Allah. Bang Handi, ya. Bang Handi, siap. Doktifnya minta kita ketemu di Jakarta. Boleh? Iya, nanti kita berkabar, Kanda. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu ya teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nih dek yang itu udah bisa buka cam. Halo. Maksudnya abang mau syahadat? Apa tuh saya Muslim dari Brunei. Oh dari Brunei. Ada yang mau disampaikan? Beliau ingin berbagi gitu loh. Ingin saja mengetahui banyak sebab dari tadi saya mengikuti apa itu Bang Juma selalu sering seakan setiap hari. Tapi ya makasih Pak Jai. Ya alhamdulillah. Pak Jai warga negara Brunei apa Indonesia? Tidak, warga Brunei Darussalam. Masya Allah. Jadi rekeningnya Api udah tahu kan rekening Api? Belum? Belum. Ya ditulis aja 75 kali rekening Api ya, 7-nya 5 kali. Terus ditambah 51. Terus tambah 770. 75 kali tambah 51 tambah 770. Jadi tambahnya nggak usah ditulis karena ini hanya sekedar biar lancar gitu. Itu Bank Negara Indonesia BNI. Ya, atas nama Apologet Islam Indonesia. Saya memang sering mengikuti yang Abang Juma sama yang Islam yang lainnya, tapi saya sering kadang-kadang nonton siapa namanya tuh yang 3, ada yang satu si Mikana, siapa lagi tuh yang satu orang Tasha dan si Edes. Kayaknya mereka bertiga ini sering ngerjain orang Islam, Bah.
Halo. Iya bang, silakan bang. Nah itu selalu ngerjain orang Islam. Kemarin aja saya lihat si Edes sering ngerjain Nabi kita gitu, yang bilangnya cakap pasal air kencing unta gitu. Nabi kita mengawini Esa umur 6 tahun gitu. Itulah sering-sering mereka buat. Tapi saya tuh kadang-kadang mau bercita-cita supaya mereka ini berdebat betul-betul macam Bang Zuma sama Edes betul-betul. Udah bang, itu udah dari dulu kita udah sering ketemu di Zoom, nggak ada ilmunya dia bang. Waktu masih di Indonesia nggak ada. Dia berani kayak gitu karena dia keluar negeri. Sekarang dia berada di luar negeri, jadi bebas dia menghujat. Jadi untuk itu lebih baik nggak usah ditonton. Begitu. Yang satu itu Mikananya gimana? Satu Mikana, satu lagi Tasya kan? Ini dua pun kayaknya macam orang nggak ada pelajaran Kalau orang tuh lagi ndak ada pelajaran, mereka terus dihajar lah. Tapi kalau macam yang orang-orang betul mengetahui tentang Bible, mereka terus dikabur lah, diturunkan semuanya. Ya melalui forum ini juga ya, teman-teman Muslim, kami himbau untuk tidak menonton channel-channel yang disebut tadi itu, nggak ada gunanya begitu. Karena kalau menonton di sana dianggap sebagai pendukung. Anda niatnya ingin untuk meluruskan, tapi dianggap sebagai algoritmanya itu Anda dianggap sebagai mendukung gitu loh. Lebih baik diblok, sepikan supaya ya tidak laku gitu. Itu aja untuk sementara, karena si Edis ada di luar negeri. Itulah kadang-kadang sering saya komen-komen kan, kadang-kadang komen itu di skip aja, tanya macam kayak orang begok, nggak tahu ini, nggak tahu itu, sering ngerjain Jadi kita kan sebagai seorang Muslim macam teringin mau komen-komen yang itu, tapi kalau saya pun bisa naik, tapi terus diturunin lah. Itulah sebab kita mau nggak usah naik lah bang, nggak usah naik, nggak ada gunanya begitu. Ya nggak apa-apa. Tapi tadi itu Bang Juma tadi pagi nih sebelum ini emang hebat lah. Saya dokong, ya memang hebat. Saya sering mengikuti lah. Sekarang nih Bang Juma mana? Tapi salam lah buat Abang Juma. Beliau ada itu, silakan. Gurunda lagi makan, nanti lanjut asar Ahi. Iya itulah. Titip salam sama Bang Juma saja. Saya mendukung. Saya paling sering mendengar lah hujah-hujah beliau. Walaupun jauh. Jadi gini Ahi, cara membungkamnya itu bukan kita ke sana, tapi kita bikin live tandingan di mana kita langsung jawab di tempat mengenai hujatan mereka gitu. Dan biasanya jawaban yang kita berikan itu adalah fakta yang menyakitkan, yang ternyata hujatan mereka terjadinya di iman mereka sendiri gitu. Itulah selalunya tuh, memang macam tuh. Kadang-kadang kalau Bang Juma ada live, kan saya sering-sering lawatin TikTok. Jadi kalau kelihatan di sana, saya selalu itu aja lah, mengikuti aja, nunggu waktu gitu. Salam ya buat Abang Juma ya. Ya, saya turun dulu lah. Siap abangku, siap. Terima kasih bang. Barakallahu fikum. Tapi orang warga Brunei kok medok Jawa ya gitu ya. Apa tuh? Logat-logatnya ya, teman di Brunei banyak yang dari Indonesia. Kawan kerja. Kan saya pernah ke Indonesia juga dulu. Buat saya kan lagi kerjanya lagi buat dari direktur perfilman. Dan pernah buat rancangan di mana namanya di Sukabumi. Pernah ke sana ke Sukabumi buat rancangan yang perfilman. Iya. Akhi bikin film. Iya.
Terus dulu saya pergi ke itu, kemana namanya, ke Sukabumi, mau buat kaligrafi Islam. Bikin film kami, akhi. Bikin video kami. After movie, trailer. Trailer itu ada. Saya kan. Iya, tentang kami, perjuangan kami. Perjuangan. Nanti saya coba, saya kontak kawan-kawan di Indonesia. Lagi kan ada yang mereka kerja di sana, ada yang di NTV7, apa semuanya. Jadi boleh lah berapa kita berkolaborasi. Iya, mantap, alhamdulillah, keren, euy. Ya, dulu saya buat mantap. saya buat kaligrafi Islam itu berdasarkan kepada saya pergi di Brunei, bagaimana ayat-ayat itu dibuat, bah. Ayat-ayat dibuat. Lepas itu saya pergi ke Thailand, ke Vietnam. Jadi tajuknya menyelusuri kaligrafi Islam gitu. Menyusuri kaligrafi Islam. Saya lama di Sukabumi, sekitar berapa hari? Dalam 10 hari dulu. Ditunggu aja Ki, nanti di belakang layar ya. Nanti di follow apa namanya, di DM aja nomornya. Kita bisa komunikasi di belakang layar. Mantap. Ya. Gitu. Insya Allah. Jadi sebab saya rencananya mau ke Jakarta juga kan, paling tanggal bulan September mungkin. Aku aja ya. Saya kasih nomorku. Kalau bisa jumpa siapa, Bang Juma, alhamdulillah. Ada nomor yang bisa saya DM ya? Nah ini Bang Andi. Itu nomor saya tuh tadi di bawah. Nih. Di mana nomornya? Ini Bang. Di DM aja Bang Handi nomornya. Di simple dah. Itu nomor saya Bang. Tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Bang Handi, kecepatan. Di DM aja Bang. Gue nggak ngerti DM nih. Itu tinggal diklik orangnya. Diketik aja, ditulis aja Bang. 0813. Tunggu sebentar, saya ambil bolpen. Habis ini kita diskusi ya. Kayaknya udah 081 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Ya. Ulangi ya, 0892 33. Ini di bawah nih Bang, ini nih yang tulis di bawah nih. Nih, ketik di bawah tuh paling banyak tuh. Bentar, saya screenshot. Iya. Ya udah. Alhamdulillah. Ini namanya siapa ini? Bang Andi kan, Bang? Andi Bang. Andi. Iya. Andi ya? Ya, Andi Darussalam. Oh, Andi Darussalam. Sini Jailani Darussalam. Alhamdulillah, salam perkenalan semuanya. Waiyakum akhi. Waiyakum, semoga jadi barokah untuk kedepannya nanti kita. Ya, amin. Insyaallah kedepannya nanti bisa perjuangan Islam. Ya udah, teruskan perjuangannya. Saya boleh turun sudah? Ya. Siapa Aki? Saya mau nanya, di Brunei ada nggak sih yang menista agama Islam di sana? Ya ada, di sini kan memang di sini Melayu Islam beraja. Kita punya konsep MIB di Brunei. Konsep kita di sini Melayu Islam beraja, Islam. Jadi keseluruhannya di sini itu majoritinya Islam lah. Tapi ada di Brunei ada gereja ya? Ada. Tapi di sini kami tidak menyingkirkan lah. Kami tidak pernah menyingkirkan, sebab kalau mereka aja gitu. Macam apa? Cina, cuma ada yang di sini, ada di kawasan kami ada 2 gereja. Lepas satu di Tutung mungkin ada 4 gereja saja. Jadi tidak ada macam apa gangguan kayak gitu. Macam nggak ada misionaris.
Jual Iya. agama. Enggak. Oh iya. Nggak pernah ada menentang kamu ini. Ya terserah mereka. Kalau Cina pun kalau macam apa Tionghoa pun kalau hari biasa ya kami ikut-ikutan gitu. Ikut asal sekarang kami itu macam kayak teman tapi mesra gitu. Nggak ada ini, tidak ada istilahnya kami mau membuat ini, membuat itu, membuat huru-hara, nggak ada. Tuh. Aman di sini aman. Alhamdulillah di Brunei paling aman. Itu makanya kalau orang Indonesia dari Jakarta kerja di sini kadang ada sampai 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang nggak mau pulang gitu. Aman di sini. Nyari kerjanya senang. Walaupun kami di sini bukan demokrasi kan, enggak senang. Saya pun di sini pun orang kerja Indonesianya bagus-bagus, aman. Jadi kawan lah. Ada yang dari Indonesia kawan saya. Ini apa? Minta tolong. Iya. Makasih Aki. Kita lanjut diskusi lagi. Res. Kita lanjut ya. Yuk silakan. Ini Hawa Kristen atau Katolik? Hawa? Oke, nggak ada. Akhirnya di bawah dulu berarti ya. Nanti kita lanjut di WhatsApp. Iya. Siap akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kalau penontonnya Edis banyak, terus ngapain? Lu kesini promosi, sono aja udah. Ya, kenapa nggak diem di sana ya? Iya, kenapa dipromosi gitu loh? Itu kan berapa tadi? 50K kan itu udah satu Kristen Indonesia ngumpul di sana. Bagus lah. Iya, bagus lah. Tapi kenapa 3.000, nggak ada waduh dikit banget. Gitu. Tapi kenapa nggak ada yang murtad ya? Itu dia bingung gue. Sama ini Bang Andi, itu kan 20K yang nonton. Tapi rumah apologetnya belum jadi-jadi. Kenapa ya? Kere kali semua. Untung saya bukan moderator. Kenapa ya? Karena yang nonton itu muslim yang nggak ngerti apa-apa. Muslim yang berhasil terprovokasi ingin meluruskan. Dia nggak tahu sebenarnya bahwa mereka ini jebakan. Dia nggak tahu itu kalau si Edis itu ganti Tuhan. Dulu waktu di Indonesia, Yesus itu bukan Tuhan Edis. Dia bukan Trinitas. Nah, setelah sampai di luar negeri, dia ganti Tuhan. Yesus adalah Tuhan sekarang menurut dia. Oh, alah, bisa gitu ya? Ya demi untuk sesuap nasi gitu. Taukah waktu di Indonesia kerenya nggak ketemu? Makan burger dia di sana. Makan mewah itu Bang Andi. Waktu di 20K Indonesia loh viewernya. Nasi kotak kan ngemis. Nasi kotak yang 9.000. Kenapa ya? Kan Edis bikin program gitu kan. Penontonnya 100K. Ojir, nambah lagi penontonnya 100K. Tapi kok rumah apologetnya belum jadi-jadi ya? Agak bingung saya. Apa cuma nonton doang ya, nggak ngasih gift ya? Nonton doang. Nonton doang ya? Oh, penontonnya miskin-miskin banget di sana. Kirain kaya loh Kristen itu. Kirain kaya loh, ternyata nggak punya duit loh mereka loh. Parah. Aduh. Kalau muslim tuh lihat Aki Kores tuh. Lihat. Ini belum 12 jam loh. Ini kalau 12 jam tuh nggak cukup itu satu layar. Ya kan? Gimana ini teman-teman noten ini? Oh, ini peta request. Ya, siapa we? Kristen atau Katolik? Peta, assalamualaikum warahmatullahi. Makasih Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siap. Iya, Edis tiap hari live. Satu pun nggak ada yang dibaptis sama dia, nggak ada yang murtad. Iya, itu kan pada Misal. caca di sini minta dibahas Edisnya. Kita bahas aja, nggak apa-apa gitu kan. Iya. Kita bahas aja gitu. Edis live-nya 20k gitu, 13k. Kenapa belum ada yang masuk Kristen? Kenapa rumah apologetnya belum jadi gitu kan? Ya karena yang nonton nggak gablek duit gitu loh, makanya mereka nggak ngasih gift gitu loh. Waduh. Memang rencana mau membangun rumah apologet di mana? Di sono di Amerika, Bang Andi. Kan dia naruh rekening. Kenapa nggak beli gereja aja yang kosong banyak kok di sana? Nah, ada ini rumah aja belum jadi apalagi gereja. Dedek Bella, syukron Hera. Jadi kan gini, apa namanya? Aku tuh ada akun namanya Hana Maria, dia fans crushnya Edis. Dia emosi sama waktu Kores live gitu, sehingga dia keceplosan bocorin rahasia Bang Andi. Edis itu sekali live dia dapat 20 juta rupiah per live gitu kan. 20 juta rupiah per live itu kan 600 juta per bulan. Iya nggak? Harusnya udah bisa itu beli rumah apologet, harusnya udah bisa. Tapi kok belum ada sampai sekarang. Berarti duitnya kemana tuh? Kemana itu duitnya tuh? Apakah sorga duluan duitnya? Atau gimana ya? Syukron Dedek Bella. Ya itulah. Kenapa kok? Ya Allah ya Rabb, astagfirullah. Pantesan ya Edis nggak berani naik ke komal-kamal kita ya kan? Ternyata Aku ditanya. Ya selain takut ditanya, dia juga kan pertama gini, Aki Kores. Orang kalau keluar negeri itu kalau cuman modal, cuman bisa bahasa Inggris doang, nggak punya skill, jadi pengemis di sana. Terbukti kan? Edis jadi pengemis di sana. Iya, kacamatanya juga KW. Beli di minimarket. Saibuddin Ibrahim jadi pemulung di sana. Jadi pengemis. Bukan pemulung. Saifuddin Ibrahim itu bukan pemulung. Dia itu yang apa sih, bersihin air tergenang di jalan. Apa itu namanya ya? Di sana ada kayak gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada air menggenang, nah dia yang nyerok-nyerokin ke pinggir si Saifuddin itu. Loh, dulu kan sama ngumpulin bola plastik, plastik bekas itu kan? Iya. Nah itu. Nah si Edis rencananya juga daftar di dinas PU setempat sana, tapi berhubung dia nggak punya skill, nggak diterima dia. Nganggur dia sekarang, nganggur. Alamak. Dia ngelamar kerja juga sih. Dia ngelamar kerja apa waktu itu cerita ya? Oh ini pengisi suara film porno katanya. Gitu. Jadi nanti dia karyanya gitu-gitu. Iya. Suaranya kan khas nih kan. Cuman dia sempat dimarahin, karena izin. Pak Pendeta. Iya. Pak Pendeta, Edis itu seperti apa Pak Pendeta? Tar dulu ya, suaranya ribut. Iya. Tar dulu. Ya. Lanjut Bang Kores. Menurut Pak Pendeta, Edis itu seperti apa orangnya? Oh, dia itu bukan pendebat, bukan pendiskusi, dia itu penghujat. Jadi kosakatanya itu kosakata untuk hujatan, perbendaharaan katanya itu bukan untuk dialog, untuk debat, bukan dia. Nggak ngerti dia. Ntar dulu nih, ada telepon siapa ini? Jadi saya juga ada telepon nih. Jadi Bentar. ada nggak menurut Pak Pendeta, ada nggak di belakang dia Pak? Pak Pendeta ada nggak yang support dia? Dia di sana ya. Kalau di sini sih kayaknya nggak ada ya. Ya di sana nggak tahu lah. Top Katol kayaknya yang di sana. Menurut Pak Pendeta ini merusak kekristenan apa seperti apa? Oh iya,
karena dia mencitrakan kekristenan itu jadi tukang hujat. Ngerti nggak? Iya. Beda dengan orang yang punya kosakata diskusi. Kalau diskusi berdialog, ya berdialog. Dia nggak ngerti tuh yang kayak gitu. Dia isinya hujatan. Iya dong. Iya. Dan dia tidak mewakili Kristen kok. Oke. Itu aja sih. Dia bukan Kristen ya, supaya semua tahu. Kapan-kapan kita live kita bahas ya Pak Pendeta ya. Ya boleh. Oke, siap. Makasih. Makasih. Ya, selamat siang. Ya. Ya. Udah. Tuh, Wah, pendeta aja. pendetanya bilang dia bukan Kristen ya. Siapa ngorok ini? Wih. Siapa wih? Pendetanya. Ada yang ngorok. Very clear ya, very clear ya. Very clear teman-teman. Jadi Edis itu gak tahu apa-apa sebetulnya. Menurut orang Kristen sendiri, menurut pendiskusi, ini Pak Pendetanya berdiskusi teman-teman. Pendiskusi, bukan penghujat. Nah katanya Edis itu penghujat, gitu loh. Kasihan itu loh, yang di bawah itu loh. Halo Yati. 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 Turun. Nah ini pewaris Taurat nih. Nah ini yang kayak gini-gini nih gue seneng bahasnya nih. Pewaris Taurat penonton Edis 50K. Kenapa rumahnya belum jadi? Kan dia punya program bikin rumah apologet. Kenapa penontonnya 50K, rumahnya belum jadi? Waduh, terdiam dia. Mungkin dikorupsi sama si pewaris Taurat tadi tuh yang di bawah tuh. Mungkin lu ya korupsi ya? Woi. Waduh, duitnya lu makan sendiri, lu embat sendiri, kacau. Ah. Balikin woi. Balikin duit orang tuh. Ngarang aja dasar. Oh iya, kita balik lagi ya. Jadi Edis itu sempat nyari kerja di sana sebelum dapat donasi masuk ya. Jadi apa tadi? Pengisi suara film porno gitu. Nah, ada kejadian bagus nih. Waktu dia pertama kerja jadi pengisi suara film porno gitu kan dikasih adegan tuh. Baru si pemerannya ini masuk rumah, si Edis sudah mendesah gitu, dimarahin. Are you fucking stupid gitu katanya. He just enter the room. Why you melenguh gitu kan. Orangnya baru masuk ke rumah gitu. Dia udah oh gitu. Aduh, dimarahin itu dia. Terus nggak tahu tuh lanjut atau enggak tuh gitu. Itu Ikhwan. Cerita serunya Edis pertama kali di sana nyari kerjaan. Lagian gue bilang, kerjaan banyak yang halal. Pengisi suara film porno. Apalah si Edis nih. Pertama kali kerja suara dubbing nggak pas sama adegan. Dimarahin sama ininya apa? Sutradaranya. Orangnya baru masuk ke rumah, si Edis udah ngedesah, dimarahin lah. Bego Edis. Yuk, dialog. Gagal. Ada yang ini nggak? Res barusan aku teleponan, gagal dia nggak jadi gerejanya. Nggak jadi jual gereja dia, aduh kasihan deh. Bukan pemain Ikhwan, pengisi suara. Ini ada Blossom Moon. Selamat sore. Kristen atau Katolik? Enggak pemerannya enggak dia. Dia pengisi suara dia. Kalau pemeran ya viewernya ngedrop lah itu film. Blossom Moon.
Oke, Blossom Moon sepi ya. Kita turunin dulu. Ini lagi nyari Ikhwan. Tunggu. Mereka kalau api udah formasi begini, serem-serem mereka naiknya. Takut. Mana ya? Coba ini coba. Coba. Mana ya? Ini Yanti Susanti. Coba. Yanti Susanti, selamat malam. Selamat sore. Apa ini Bang Andi? Rencana dijual nggak jadi. Nggak jadi dijual? Iya. Kenapa nggak jadi dijual? Itu barusan saya telepon yang bosnya kan. Kalau saya masih negosiasi. Oke. Yanti Susanti, long time no see. Wah, ini muslim semua, woi. Yo, yang Kristen ngomong di chat ya supaya gua naikinnya enak. Kita udah masuk dialog lagi ini. Ada apa ini? Dastan. Dastan, selamat siang. Kristen atau Katolik? Dastan? Waduh, tidak connect dengan ini ya. Tidak terdetect. Ini gambar tengkorak siapa ya? No jam muslim ini ada gifter ininya. Oh, masih muter dia kayaknya. Aku lagi istirahat ini di bawah pohon nih, Res. Sambil nunggu objekan kali-kali ada yang komen. Jangan naik Bang Andi, nanti jadi orang terkutuk. Oh iya. Nyari rezeki, Res. Alhamdulillah Bang Andi. Bang Andi bawa mobil ya? Iya lah. Mantap. Aduh. Ica Markuah. Mulai kena ini. Siapa? Ica Markuah, selamat siang. Markuah. Ada aja namanya. Nggak tahu. Indah kak? Ica Markuah. Res? Kecil peta. Ya coba lihat pemandangannya, indah kak? Pemandangannya mana, orang ketutup kameranya? Ada ketutup. Nih, lagi di atas gunung nih. Kayak mana caranya lihatnya? Mantap juara. Angin mamiri. Bolangi peta.
Enggak, di gunung lagi, di atasnya lagi. Oh, di atasnya lagi. Keren woi. Belum banyak rumah ya? Iya. Anu Bang Keren, ini, keren. di Gunung Lompo Batang di sini. Di Sulawesi Selatan mah banyak tanah kosong, Res. Nah, nih. Coba lihat nih. Iya, Makassar kelihatan dari situ ya. Orang penduduknya kurang, tanahnya luas. Oh, udah masuk lagi. Sebelah-sebelahan sama Gunung Jamanjuma itu. Atasnya lagi katanya. Lebih tinggi dia lagi. Kalau itu kalau nggak salah itu 2000 kaki di atas permukaan. Permukaan sumur ya. Ini Is siapa nih? Is sama Ica. Pakai kuah. Kata Pak Henry Tan itu masih di situ menghujat, bukan diskusi namanya. Merusak. Merusak, tapi viewernya banyak loh. Ini menandakan memang seneng rusuh gitu loh. Seneng rusuh memang. Banyak orang-orang yang seperti Edis yang suka rusuh gitu. Yang saya sayangkan Jadi juga ini ketahuan aslinya. Yang saya sayangkan Res, oh ini teman-teman Muslim juga kok nonton gitu loh. Karena mereka senang disakiti. Dia nggak tahu kalau dia itu di luar negeri. Coba misalnya Muslim nggak nonton, siapa berapa dia yang nonton sana? Jadi saudara-saudara kita ini berhasil terprovokasi gitu. Kalau aku sih itu bukan ini, Bang Andi, bukan Muslim itu yang nonton. Memang Kristen satu Indonesia kumpulnya di Edis. Saya rasa enggak. itu Paling Kristen Kristen semua itu. 20%. Selebihnya Muslim. 100%. Enggak sih, enggak 100% juga. 98% lah. Itu Kristen semua. Tapi begini loh. Kagak ada yang ngambil dia untuk di live-kan di YouTube. Nggak ada channel-channel Kristen berani ngambil. Oh, mereka ini trauma sama tragedi Agatha. Nggak mau, nggak ada yang berani. Pesawat ya, lihat terguncang dia sama obrolan kita. Tiba-tiba ketikanya berubah jadi Kristen main golf ya. Nggak nyambung tapi terguncang loh. Mereka ini kalau dalam soal menghujat mereka bersatu, tapi kalau soal bagi-bagi perpuluhan mereka terpecah denom. Gitu loh. Iya, banyak banget ini. Banyak banget berita apa dalam gereja berantem gara-gara keuangan ya. Di antara gereja yang satu jemaatnya banyak gitu. Nah. Ini Ica Markuah kagak ngomong. Rebutan mimbar. Oh. Is juga kagak ngomong. Dari teman-teman Muslim juga ya saling teredukasi lah. Itu loh. Yang paling parah itu teman-teman Muslim itu ya, di-download baru di-share. Kalau Anda meng-download terus Anda share, artinya Anda ini termasuk bagian daripada penghujat. Itu algoritmanya begitu. Niat Anda mungkin ingin minta bantuan kepada yang lain, tapi terbaca Anda sebagai pendukung yang membantu dia share untuk populer. Jadi tolong ya, jangan lagi download kirim-kirim, di share-share kemana begitu.
Tiap hari ke saya, Bang Edis ini begini. Ya buat apa? Soit. Oh ini nih. Makanan. Soit, selamat siang. Giliran dua dari tadi. Soit, selamat siang. Kristen atau Katolik? Kalau lihat salibnya nggak ada orangnya, Kristen biasanya dia. Soit. Enggak bre, enggak apa ya? Gua enggak apa bahasa yang enaknya? Biasa aja gue sama Edis. Gue udah nyobain, bubukin dia gue udah nyobain. Udah bosen. Ada dulu itu yang mengaku pakar Al-Quran. Saya moderatorin sama Ustadz Tata. Langsung saya share, kalau di Zoom kan enak tuh saya screen itu ya. Suruh baca, kagak bisa baca. Baru habis itu tak kasih Yunani juga. Kagak bisa baca juga. Pakar kok nggak bisa baca gitu. Gue penasaran tuh bukan sama Edis, gue pengen lagi sama Elia Miron kalau gue tuh, bukan Edis. Oh, si Elia Miron juga diserang sesama Kristen yang lain. Oh gitu? Iya, bukan bagian kita itu, Kristen lain yang serang dia. Kalau Tritunggal diserang sama Joshua yang kawan. Si siapa namanya yang suka dagang karpet itu? Living Smile. Ya itu. Terus setiap hari buka komal nunggu Tritung. Sama ini juga Bang Andi, ya. Sebanyak-banyak viewernya Edis, Kristen pasti ke Gurunda nonton. 50 sampai 100 ada Kristen pasti nonton ke Gurunda. Tapi sebanyak-banyaknya Gurunda, nggak ada subscriber Gurunda yang nonton ke Edis gitu loh. Kenapa gitu ya? Karena mereka ini cari pendukung, dia semacam marketingnya dia. Tim marketingnya promosi nonton gitu kan. Oh bukan karena sakit hati ya? Termasuk itu, bagian dari itu. Termasuk juga. itu. Kita ini gentleman bro, kita nggak kabur ke luar negeri. Kenapa? Apa yang disampaikan itu ya berdasarkan data. Nah kalau Edis gentleman ngapain di luar negeri? Gua gaji dia 50 juta, kalau mau debat terbuka di Jakarta kan gitu ya. Suruh pulang, debat terbuka, ya kita live-kan, ya kita tes di situ gitu loh. Ini si Soid Kristen ini Bang Andi, tapi dia kok nggak ngomong, terus bilangnya di mute. Kalau di mute ada icon mute nongol. Ini HP lu bermasalah bre, nggak kompatibel sama TikTok kayaknya. Jadi kalau orang merasa benar itu nggak kabur ke luar negeri, mencintai negaranya sendiri, ya, gitu loh. Bahas Bible-mu, bacakan Yehezkel, Amsal gitu. Ini membahas sesuatu yang nggak ngerti sendiri gitu. Anehnya lagi kok banyak orang yang mau dibohongin ya, tapi is okay lah ya. Itu kan kebebasan orang mau percaya apa enggak. Tapi kita lihat kualitasnya lah ya. Dari dulu kita undang kok debat terbuka, nggak ada yang mau. Gentleman itu debat terbuka, face to face gitu loh. Disaksikan banyak orang. Itu baru. Kalau kabur ke luar negeri, ya artinya dia udah mengakui dirinya salah. Dia udah mengakui dirinya apa yang dia kemukakan itu nggak benar, pasti melanggar hukum. Gitu loh. Halo Bang Juma. Ya Rio, silakan.
Nggak usah takut bicara, ngomong aja, gedein suaranya, semangat. Halo Bang. Iya Rio, silakan. Halo. Merah dia sinyal. Ini bahas apa? Soit lu udah gua naikin Soit, tapi lu nggak ngomong. Iya Rio, ngomong apa Rio? Bahas apa? Anda agamanya apa Rio? Jedanya panjang amat. Rio, ditanya agamamu apa bro? Kristen. Rio. Ya. Rio, lu pindah tempat dulu, itu sinyal lu merah. Lu ngomong masuk, kita ngomong delay ke lu nyampenya. Kok putus? Itu sinyal lu merah dari tadi, itu lihat lo merah terus itu akun lu. Bukan, suaranya delay. Nyampe suara gua nyampe ke lu nya telat. Lu pindah tempat sana. Putus. Ini si Soid juga ini naik nggak bisa ngomong. Kalian tuh kenapa sih perangkatnya ini orang-orang Kristen ini? HP nggak kebeli apa HP? Putus orang. Ya makanya pindah tempat, cari tempat yang bagus. Lu ngasih duit kayak Edis bisa beli HP, nggak bisa lu. Udah pindah ini. Udah pindah tempat. Bagus. Nah, bagus kan sinyalnya kan? Dibilangin silakan. Agama kamu apa Rio? Kristen. Mantap. Mau bahas masalah apa Rio ini? Kenapa di Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat gitu? Yesus juru selamat ya? Iya. Gimana konsepnya? Tapi kenapa dia nggak selamat di tiang salib? Maka itu kita jadi bingung gitu, katanya Yesus juru selamat, tapi kenapa disalibkan? Mestinya dia yang nyalip orang ya, kenapa dia yang kesalib gitu ya Rio ya? Lu Kristen beneran lu Rio? Udah Kristen beneran? Lu Kristen beneran serius? Benar. Coba doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dimuliakan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di sorga. Berilah makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawakan kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Kristen dia. Ya silakan Bang Andi, dijawab Bang Andi. Kristen dia. KTP Kristen ya Rio? Dia delay sih. Iya. Rio coba cari tempat yang bagus buat dialog Rio. Masih putus-putus ini. Rio ada rencana nggak? Ini udah bang, sini. Saya udah di luar, udah di apa? Udah di ruang tamu. Pindah di apa? Ke teras. Di depan rumah. Ke teras. Nah, di situ. Udah di teras. Jangan mundur kan kali. Jangan terlalu mundur kali. Rio, kamu masih sering ke gereja, Rio? Jarang. Terus terang jarang. Kenapa? Kenapa? Saya bosannya itu di gereja itu ininya khotbahnya terlalu lama, terlalu panjang, berbelit-belit, nggak nyambung kadang. Baru banyak kor gitu, dikit-dikit kor, bosan. Malas. Di gereja itu suka kor gitu, kayak festival gitu, padahal nggak ada festival. Aturan kor itu apa sih? Rio, kor itu apa Rio? Sampai Kor itu apa?
Kor itu yang nyanyi gitu, kayak perlombaan, kayak festival gitu, suara 1, suara 2, suara 3, baru digabung gitu, antar gereja gitu. Oh, paduan suara. Iya, paduan suara, kor namanya, paduan suara gereja itu. Nanti dia entah 3 bulan sekali lomba gitu, gereja yang satu datang ke gereja yang lain gitu. Lomba gitu. Enggak belajar Bible gitu? Enggak ada belajar Bible gitu, enggak ada. Sermon gitu kan, enggak ada. Enggak diajarin belajar. Enggak diajarin bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak. Yesus itu dia diajarkan sang juru selamat. Tapi kita pikir-pikir sang juru selamat kenapa dia bisa sampai disalibkan gitu. Tapi begini Rio, yang disalib itu bukan anaknya Maria Rio. Enggak anak Maria itu ya? Bukan, anak Maria kan orang yang mulia, orang soleh, orang disayangi Tuhan, diurapi gitu ya. Iya. Nggak mungkin dong disalib orang yang baik, orang tidak berdosa kan gitu ya. Iya. Yang disalib itu adalah orang yang berdosa, terkutuk pula lagi. Jadi bedakan antara Yesus yang dikutuk di tiang salib sama Yesus anaknya Maria yang soleh. Begitu. Jadi yang disalibkan itu siapa sebenarnya? Yang ditaruh di gereja itu? Yang disalibkan itu adalah menurut data yang di Bible bahwa orang yang memakan suap, pengkhianat. Orang yang berdosa yang disalib. Yesus itu nggak berdosa. Begitu Rio. Wow, berarti orang yang berdosa itu yang disalibkan ya? Bukan Ya, anaknya iya. si Maria ya? Bukan. Masuk akal nggak sih anaknya Maria yang orang baik, utusan Tuhan, ya? Iya. Orang soleh itu disalib. Masuk akal nggak? Enggak. Masa bisa disalibkan? Enggak mungkin ke anak si Maria bilang. Karena Maria kan anak ini tanpa ada hubungan sama si Yosef. Ya. Jadi Rio ini setuju nggak? Setuju nggak kita memuliakan anaknya Maria? Setuju lah. Ya. Jadi kalau kita setuju memuliakan dia, berarti yang mati disalib terkutuk bukan dia dong. Iya ya. Nah itu Orang secara lain, akal itu, gitu loh. Yang kedua nih, fokus ke anaknya Maria. Anaknya Maria kan utusan Tuhan, bukan Tuhan dia. Iya. Setuju nggak? Setuju. Ya, utusan Tuhan itu anak Maria. Bukan Tuhan ya? Iya. Oke. Sejak kapan kamu udah mulai berubah kayak gini Rio? Belajar di mana? Hah? Belajar Nggak ada di mana? belajar sih, cuma pikir-pikir kok bisa sang juru selamat itu kok bisa disalib dia, padahal dia menyelamatkan orang, menyelamatkan manusia dari apa, tapi dia kenapa di itu kita tanya sampai menurut Kristen dia memang harus mati untuk menyelamatkan dosa manusia. manusia. Iya, itulah menurut Kristen memang. Menurut kamu dosa itu ditanggung jawab masing-masing atau harus mengorbankan orang? Ya dosa itu ya ditanggung jawab masing-masing, bukan mengorbankan orang. Kayak kita lah membuat kesalahan, ya kita tanggung sendiri lah dosa kita. Oh jadi orang lain pula menanggung dosa kita kan gitu. Tapi lu kayaknya Muslim deh, gue curiga sama lu deh. Dibilang saya Kristen kok Muslim. Doa apa lagi yang mau saya bilang? Kalau apanya saya ada singkat, bisa biar saya bilang doa apa? Saya bilang saya Kristen kok Muslim. Oke kalau begitu, karena bahasa lu bahasa yang berakal gitu loh. Beda sama yang lain Rio gitu. Kita nggak, Saya takutnya nanti 100% Kristen. takutnya nanti kita dianggap framing di sini gitu. Kita nggak beda sama orang sebelah.
Enggak, saya memang Kristen. Enggak mau saya bilang saya Muslim, saya bilang saya Kristen. Enggak. Orang tua? Saya Kristen. Orang tua Rio Kristen semua. Nah, tapi adik mama ada kawin sama Muslim sama orang Nasution. Adik mama ya, tante ya, kawin sama Muslim. Oh, Rio di Sumut ya? Enggak, lagi di Siantar. Oh, Siantar. Iya. Kamu sekarang menjadi Kristen gini, ada rencana untuk pindah agama atau tetap jadi Kristen seperti ini? Ya masih mau belajar dulu gitu. Kalau mau pindah agama itu kan mesti izin dari orang tua, izin dari keluarga. Kalau nggak ada izin mana bisa pindah gitu. Kalau nggak ada izin dari orang tua gimana? Nanti Tapi efeknya kalau apa? imanmu sudah seperti ini, itu Anda udah nggak dianggap sebagai Kristen lagi kalau mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu nggak disalib. Iman kayak kamu ini bukan lagi iman Kristen gitu loh. Iya sih, cuma mau pindah gitu, mau beralih ke apa? Islam, orang keluarga Kristen. Gimana? Apanya solusinya? Apa nanti saya dibilang anak ini anak durhaka? Durhaka itu kalau menentang ajaran orang tua yang tidak bertentangan dengan iman. Artinya apa? Tetap berhubungan dengan orang tua. Nggak boleh, nggak ada bekas anak begitu. Lu kan udah dewasa, nggak bisa disetir lagi tentang akidah, tentang iman gitu. Iya benar sih Pak. Tapi kan nanti kalau saya beralih ke apa, masuk Islam gitu, saya nggak dianggap lagi anaknya nanti, nggak dianggap lagi saya ini sama saudara, sama abang, sama kakak, menjauh mereka gimana? Kan tadi pasti Anda kita udah ngomong, kayak terasing gitu. Kan tadi Anda udah bicara bahwa dosa ditanggung masing-masing. Iya, dosa memang saya tanggung sendiri apa yang saya perbuat, iya kan. Tapi kalau saya beralih, saya nggak punya keluarga, itu aja saya pikirkan. Siapa keluarga saya ntar? Banyak kok orang mengalami Rio, banyak orang mualaf itu diusir dari keluarga. Tapi seiring dengan waktu, itu saya lihat-lihat pun di AP gitu, diusir, dijauhin, dimusuhin, dianggap lagi nggak anaknya, dianggap lagi itu nggak adiknya, abangnya gitu. Rio pilih mana? Rio pilih mana? Dimusuhi keluarga atau dimusuhi Tuhan? Ya sebenarnya ya kita mesti dekat sama Tuhan gitu, jangan dimusuhi Tuhan. Ya itu artinya takut sama Tuhan, jangan takut sama manusia. Gitu. Iya memang. Kamu masih usia berapa sih sekarang? Sekarang 38. Wah, udah dewasa itu mah. Udah punya istri kan? Udah dewasa itu mah. Ya umur 38 saya. Udah married kan? Udah punya anak? Udah married, udah 4 tahun tapi belum ada gitu. So, kemarin dia sempat ada di tahun kedua, rupanya jatuh keguguran. Sekarang udah nggak, belum ada lagi ya. Berdoa dulu lah, banyak berdoa. Kalau kamu berdoa kepada siapa? Ya kepada Tuhan lah, nggak mungkin kepada apa ya, sama Tuhan kita menyerahkan diri, kita keturunan. Berdoa kepada Tuhan yang mana dulu nih? Ke Yesus. Nggak mungkin sama manusia, nggak mungkin sama, karena itu kita berdoa sama Tuhan. Maksudnya Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus apa yang mana? Ya gitulah, kita nggak tahu Tuhan mana, mau kita minta pokoknya Tuhan gitu aja bilang. Ya Tuhan berikan kepada saya keturunan, karena saya sudah 5 tahun Tuhan belum mempunyai keturunan. Ya minta gitu aja sama Tuhan, beri kabulkan.
berikan selalu kesehatan. Rio tahu nggak Yesus waktu hidup itu berdoa loh kepada Tuhannya. Iya. Ya udah, kalau mau berdoa kepada Tuhannya Yesus. Ya, nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau di Islam Tuhannya namanya Allah, berdoa kepada Allah. Kalau nggak tahu kalau Rio sekarang berdoa kepada siapa? Pak? Ya udah sih, semoga Rio belajar lagi terus-terusannya. Yang penting sekarang Rio udah ngerti deh bahwa Yesus itu lu anggap Tuhan apa utusan Tuhan? Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan. Utusan. Lu kalau ngomong kayak gitu di keluarga lu diomelin lu. Hah? Lu kalau ngomong kayak gitu di gereja misalnya sama pendeta lu diomelin. Ya diomelin lah kalau dibilang gitu. Marah mereka. Iyalah. Kamu nggak dianggap lagi seorang Kristen kalau gitu caramu gitu. Nggak senang mereka. Nggak senang. Kan setiap minggu kita berdoa sembah dia apa yang disembah gitu. Patung-patung aja yang disembah. Di gereja itu. Patung yang disembah. Lu lagi res. Iya, ini logikanya udah ada, Rio. Tinggal apa? Tinggal lanjut cari yang paling benar gitu. Karena sayang ketika akal lu udah jalan tapi iman lu belum yang benar, sayang nanti di akhiratnya gitu. Kita kan hidup nggak cuma di dunia doang dong, ada akhiratnya. Dan pengen kan? Iya sih. Abadi bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai, terutama orang tua, istri, anak di surga selamanya kan. Cari agama yang bener, yuk. Cari agama yang bener. Tapi satu, selama lu masih takut dengan dunia, lu belum layak untuk menjadi Islam. Karena Islam takut pertama harus kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru yang lainnya. Orang-orang yang dari Kristen masuk ke Islam dimusuhi keluarga, hal yang biasa, bukan sesuatu yang spesial. Tapi apa yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang indah, di mana keluarganya nanti akan ikut kepada yang mu'alaf ini untuk bersama-sama menjadi Islam dan berkumpul kembali di surga. Masa begitu, Kores? Ya, banyak sekali yang sudah begitu. Banyak. Ya, siapalah. Dan Rio, perhatikan ini, Rio. Perhatikan ini. Ya. Orang Kristen yang ke Islam, ya, public figure. Apa? Public figure. Public figure. Public figure. Public figure. Orang Kristen masuk Islam, public figure dia. Dari sananya udah kaya, masuk ke Islam ya tetap kaya. Dari sananya artis, masuk Islam artis, gitu kan? Tapi kalau orang Islam yang ke Kristen, kebanyakan dari orang-orang ekonomi menengah ke bawah. Nggak ada public figure, nggak ada pemerintah, nggak ada orang-orang yang penting. Selalu orang-orang yang ekonominya rendah ke bawah. Dari sini harus jadi pembelajaran buat kita. Patokan mana iman yang benar, gitu, Bre. Iya, Bang. Apa yang masih ditakutkan? Apa yang masih belum kepikiran untuk beranjak ke Islam? Ya, juga sih efeknya. Banyak juga yang kita pikirkan efeknya gitu. Efeknya ya. Satu, ya. Logis. Kalau kita berada gitu, kan kita mesti belajar lagi dari awal, ya kan? Belajar dari awal.
eh, untuk apa lagi kayak pengajian gitu, baca-baca tulisan Arab gitu, baca Al-Quran gitu kan kita nggak ngerti gitu. Belajar satu. Apalagi ya gue kayak dokter ini, gue nyatet dulu keluhan-keluhannya. Selain belajar tangan hidup seperti seperti apa? ya kita pasti mendapati tantangan kan dari keluarga, dari teman, dari saudara gitu. Tantangan hidup itu kan tantangan hidup. Saudara, kucilkan lah ya. Hah? Gurunda udah on Gurunda? Res sedikit res, boleh. Peta kecil banget suaranya. Hah? Kecil? Kecil banget suaranya. Waduh. Iya itu caranya. Udah full semua. Sambil nunggu peta gede suaranya, ini 2 poin ini. Yang pertama, aku kasih tahu dulu yang soal belajar. Belajar yuk. Inilah Allah itu maha teliti dan maha mengetahui segalanya gitu. Terutama kita kan ciptaan Allah. Sehingga Allah tahu kemampuan kita. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya agama itu memudahkan. Sesungguhnya agama itu memudahkan. Apa ini maksudnya, Kores? Allah tidak menuntut kita harus sempurna, bisa banget dalam berislam ketika kita baru masuk ke dalam Islam. Jadi Rio misalnya mampunya apa? Mampunya baru bisa sholat. Sholatlah semampunya. Belum bisa bacaannya, baru bisa gerakannya. Gerakannya aja dulu. Baru bisa Al-Fatihah. Al-Fatihahnya aja dibaca sama gerakan gitu. Jadi Allah tidak akan menghukumi orang-orang yang belum mampu untuk ke sana kayak gitu. Oh, belajar gerakan aja gitu, gimana caranya gitu. Cara sholat gitu. Betul. Gitu. Belum bisa ngaji, belajar ngaji. Terus nanti dosa enggak, malah dapat pahala. Kenapa? Karena Rio mau belajar. Masih kecil. Jadi coba. 1, 2, 3. Rio kedengeran nggak itu? Dengar. Oke, silakan. Dengar, Pastor. Ayo saya yang terakhir aja saya mau sedikit berikan edukasi Rio ya dan tanggapan terkait tadi banyak tantangan gitu ya. Iya. Dari keluarga, kemudian dari teman-teman. Gua mau tanya Mario, yang mau jalani kenikmatan itu teman lu atau lu sendiri? Saya sendiri. Ya, kenapa mesti harus memikirkan hal itu? Ya, untuk mencapai suatu kebenaran dia memang punya tantangan, tetapi kita harus punya tekad. Ya, kita harus bertekad gitu loh. Yang pengen jalani gua, yang pengen selamat gua, gitu. Jadi berpikir gitu. Karena saya dengarkan narasinya dari awal itu luar biasa nih Ria nih. Ada pernyataannya mengatakan bahwa kenapa Tuhan disalib dan sebagainya kan? Iya. Memang artinya kalau saya sih melihatnya Res ya, Rio ini sudah hidayah sudah setengah gitu. Ya, udah setengah hidayah itu. Jadi tinggal Rio tuh betul-betul yakinkan di dalam diri bahwa saya harus berubah. Ya, apapun orang ya istilah sekarang ya anjing menggonggong kapila berlalu lah gitu. Ya, memang. Dan insya Allah kalau Rio mampu melawan semua itu, insya Allah luar biasa. Anda menemukan kebahagiaan yang sejati. Itu aja sih, Res. Lanjut. Mantap Peta. Ini aku tambahin yang Peta. Sekarang soal keluarga, teman dan apa satu lagi tuh? Saudara kan gitu. Nah,
Jadi konsepnya Rio udah percaya Islam agama yang benar gitu. Tapi takut sama keluarga, teman dan saudara. Takutnya kenapa? Takut ketahuan. Takut ketahuan kan gitu. Solusinya gimana ya kalau takut ketahuan? Ya jangan ketahuan. Berimanlah dulu secara sembunyi-sembunyi sampai Rio nanti berani. Jangan ketahuan aja dulu awalnya, kan gitu. Caranya gimana? Terus, sembunyi-sembunyi. Iya gimana caranya? Nah, dalam Islam itu diajarkan dalam Islam itu diajarkan begini gitu. Kalau misalnya kamu tidak bisa melakukannya dengan apa? Dengan perbuatan, cukuplah dalam hati dulu. Dalam gitu. hati. Cukuplah dalam hati aja dulu imani bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kelar perkara, Islam sudah. Ada waktu sholat nih, tapi takut nih ketahuan waktu sholat. Ya sholatnya sembunyi-sembunyi. Di mana? Aduh, ini susah, tempatnya nggak ada gitu. Ya kalau gitu sholatlah aduh bahasa Arabnya apa? Sholatlah dalam rangka penghormatan. Atau enggak bilang aja mau ke warung masjid buat sholat maghrib. Masya Allah, indah banget perjuangannya itu, Bre. Apa bisa ke masjid belum syahadat? Apa bisa masuk ke masjid mau sholat gitu? Ya tadi kan makanya gue bilang tadi gitu kan, bersyahadatlah dulu dalam hati, dalam ucapan gitu kan. Lalu kemudian setelah itu nanti ke masjid ikut sholat, nanti di sana juga dituntun. Karena Rio dalam sholatnya Muslim itu selalu ada syahadatnya juga gitu, selalu ada syahadatnya juga. Ada syahadatnya ya? Iya, setiap sholat gitu. Jadi kalau takut sama keluarga, ya jangan kelihatan keluarga. Itu solusi pertama. Sampai kapan tuh? Sampai Rio berani dan bangga menampakkan bahwa inilah iman yang baru yang Rio punya. Gitu, Mabre. Beautiful. Oke bang, oke, nanti saya coba ya bang. Mana siap tahu, gitu. Ya. Mana tahu sembunyi-sembunyi kayak abang bilang tadi. Sembunyi-sembunyi berdoa apanya, sholatnya, syahadatnya, ya kan? Yes, gitu. Nah, terus nanti Rio urutannya begini. Rio bersyahadat, lalu kemudian Rio bersunat, lalu kemudian Rio menjalani rukun Islam, gitu kan? Yaitu sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu nantinya gitu. Semua lakukanlah dengan sembunyi-sembunyi. Gitu Rio. Kelar perkara. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Memudahkan, Maha Pengabul doa dan Maha Penolong gitu. Selama Rio ada niatnya, Rio jalankan, Allah mudahkan itu nanti jalannya. Gitu. Satu lagi, Res. Mantap, Sveta. Iya. Rio, kamu pengen selamat dunia dan akhirat atau pengen masuk neraka? Pengen selamat dunia dan akhirat. Gak mau neraka. Kalau pengen orang selamat masuk dunia dan akhirat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali kau di dalam Islam. Iya, itu pasti, itu janji Allah. Jadi betul-betul kalau memang Rio itu tanamkan dalam hati tadi yang saya tambahkan sedihnya Polres. Kalau memang Anda belum mampu karena ketakutan, selalu berdoa memohon kepada Allah. Berikanlah kekuatan ya Allah, berikanlah kemampuan ya Allah, berikanlah petunjuk ya Allah. Allah pasti akan memberikan petunjuk. Dan mungkin barangkali sudah Kores ya tadi bilang semua dosa-dosanya Rio dulu itu yang selama itu diampuni langsung. Kemudian perbuatan-perbuatan baik yang pernah Anda lakukan itu dihitung lipat 2 kali, digandakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nih Islam. Jadi pikirkan, kemudian ambil langkah. Jangan pernah berpikir kalau memang udah mantap dalam hatinya Rio, insya Allah Allah akan menuntun itu. Menuntun ya? Iya pasti, insya Allah. Iya. Halo, selamat sore.
Tunggu dikit lagi, debater pembasmi. Sama ini Rio. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Rio, ketika nanti Rio sudah mantap, lalu sudah beriman, sudah bersyahadat gitu kan, cari kelompok muslim berjamaah. Allah mengajarkan kepada muslim, kalian hidup harus berjamaah, sehingga susah senangnya terasa ringan. Karena susahnya dibagi bareng-bareng, senangnya dibagi bareng-bareng juga gitu. Di mana nyarinya? Masjid gitu. Ini Rio di mana domisili ya? Sore debater tunggu ya. Dikit lagi. Rio di mana domisili? Siantar. Ya ikhwan yang Siantar ya, tolong DM Rio nanti kasih kasih pengamanan dan apa yang dia butuhkan untuk mengenal Islam. Oke Rio, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu aja Bang. Kasih ya Bang. Siap, mantap. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikum my bre. Oke Bang. Yo debatas pembasmi silakan. Oke. Jadi apa ini? Ikut Kristus mana? Apa maksudnya ini Bang? Ikut Kristus mana? Oh jadi gini, ini topik yang tadi awal banget, sampai lupa gua sama temanya. Sebentar Bang, bisa diskusi baik-baik kan? Tanpa aman bre, selama lu nggak ngehujat nggak gua makan. Gurunda udah datang, mantap. Yuk Gurunda silakan. Gurunda mulai suruh sama saya itu. Itu udah. Ya. Oke. Ayo. Gurunda nggak bisa gua gedein loh Gurunda. Gimana ya? Gimana kalau kita bahas tentang apa? Allah SWT dengan Allah Elohim. Kalau membahas Tuhan berarti Anda harus bawa Tuhan Anda, jangan bawa Tuhannya Yahudi. Iya. Tuhan Anda bawa. Ya, oke. Mana? Sebentar, gantian Islam. Tuhan Anda ini siapa? Islam. Jangan panik. Enggak, kita dudukkan dulu Tuhan Anda siapa? Ya, Tuhan saya Tuhan Yesus. Yesus siapa? berarti. Sebentar, Allahmu siapa? SWT itu siapa? Berarti Yesus melawan Tuhan saya kan gitu. Menurut Quraisy 3, Muhammad menyembah Tuhan negeri Ka'bah. An-Naml 91. Muhammad disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah. Lo katanya mau baik-baik, tapi lo nyerocos. Harusnya gini debaters, harusnya gini. Ketika tema sudah ditentukan, masing-masing pembukaan itu jangan dulu membahas iman orang lain. Betul. Gitu. Bahas dulu iman sendiri. Bisa gitu debaters? Bisa ya? Bisa dong. Kan pembasmi katanya nih. Jangan-jangan kamu yang dibasmi di sini. Gimana? Aduh dia putus-putus sinyalnya Gurunda. Bagaimana mau membasmi jaringan aja susah. Buka kamera bisa nggak nih? Waduh, ini tutup aja sinyalnya begini Gurunda. Silakan. Oke. Ya. Silakan debaters perkenalkan Tuhannya. Menyembah batu. Ini penyembah kelamin dari sorga udah mulai aja. Sabar. Oke. Silakan perkenalkan Tuhannya debaters. Nanti Gurunda perkenalkan Tuhannya Gurunda. Silakan. Oke. Yang pertama, Tuhan saya adalah ya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kristen itu ya Tuhannya Tritunggal. Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa memiliki firman di dalam dirinya. Bapa memiliki Roh Kudus. Bapa, firman, dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Sama dengan dirimu. Dalam dirimu ada tubuh, ada jiwa, ada rohmu. Tubuh, jiwa, roh yang tiga-tiga bukan berarti kau tiga. Tubuh, jiwa, roh yang ada dalam dirimu dan diri saya adalah satu. Ya, apa itu? Satu. Yang pertama, karena ada roh maka saya hidup. Karena ada tubuh maka saya bisa bergerak. Ya, karena saya ada jiwa makanya ada akal. Jadi tubuh, jiwa, roh dalam diri saya adalah satu kesatuan dalam diri saya. Apabila roh saya tidak ada dalam tubuh saya maka saya mayat. Karena manusia
hidup tanpa roh berarti mati. Maka tubuh roh saya memberikan saya hidup. Sama dengan Bapa. Bapa memiliki firman, Bapa memiliki roh, Bapa mengutus firman yang ada dalam dirinya. Itulah Yesus kalimatullah kalam Allah yang menjadi manusia. Ya, seperti itu Bang. Jadi Oke, Tuhan mantap. saya adalah Oh, Tuhan belum. Yesus Kristus. Sekarang silakan perkenalkan Tuhan Allah SWT sama-sama saya. Tarik aja. Baru nanti kita akan ngomong. Silakan. Cukup. Silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi konsep Tuhan berarti ya, kalau di Islam itu Tuhan yang kami sembah yang pertama Ahad, dia tidak tiga seperti Tuhannya Kristen tadi disebutnya tiga. Al-Quran menjelaskan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu ahad. Allah itu satu, tunggal, absolut yang tak berbilang. Allahus Samad, Allah itu tempat meminta segala sesuatu, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun baik di langit dan di bumi yang setara dengan Allah. Hal ini dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Di kitab Ulangan Tuhan itu ahad. Bahkan di dalam kitabnya orang Kristen Markus 12:29, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Jelaskanlah Allahmu menurut Allahus Samad. Allahus Samad. Jangan dipotong. Tempat bergantungnya segala sesuatu. Jangan dipotong. Kau tadi bicara pakai otakmu, nggak pernah ada orang Islam potong ya. Jangan dipotong. Oke, pakai waktu aja kalau gitu, pakai waktu ayo, pakai waktu ayo. Allahus Samad. Tuhannya umat Islam adalah Tuhan yang disembah oleh segala sesuatu yang ada di atas muka bumi termasuk Yesus. Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Potong sama sekali. Tolong kau jangan pakai. Yesus berdoa kepada pemilik langit dan bumi. Siang malam Yesus sujud berdoa kepada Tuhanku. Lam yalid wa lam yulad. Tuhanku sama seperti di dalam kitabnya orang Yahudi. Di dalam Bilangan 23:19, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, sedangkan Tuhannya Kristen itu serupa dengan Pak Bom Bom. Bedanya Pak Bom Bom besar perutnya, matanya besar, sedangkan Yesus itu kurus. Perutnya kecil. Demikian. Yo, silakan. Oke. Debater nanya, Gurunda jawab ya. Ya, giliran saya ya. Oke. Kalau nanya pas dijawab jangan kejang. Oke, Yuk. tenang. Ya. Sebentar, kita buka data dulu. Bisa buka kamera? Bisa. Ayo buka kamera yuk. Oke, buka data nih. Oke. Tapi Buka Gurunda, kamera. aku nggak bisa ngatur-ngatur ininya Gurunda. Nggak dapat akses. Tunggu Dina. Sabarlah sayang. Aku moderator, Dinda. Oh iya, udah mantap lah. Bang Hani berarti ini ya. Aku bentar lagi kayaknya asar di sini. Iya dek, gampang itu. Lawan kita ini kecil. Kristen. Dia nggak bisa open cam ini Gurunda. 300 biji follower. Wah, nipu berarti nipu. Aduh, muridnya Edis berarti nipu. Nipu berarti. Nipu berarti nipu. Oke, silakan. Besarin saya buka data nih. Oh, bisa dia. Nah, Bang Hani bikin dua-dua gitu Bang Hani. Besarin buka. Giliran gua kan satu-satu. Oke ya. Besarin dong. Sabar. Oke. Gimana caranya bikin dua ya? Mana ini Bang Handi ini? Bikin dua itu Gurunda di tab 1, nanti yang dia di tab juga yang apa buat gedeinnya. Besarin dulu Bang, gantian Bang. Orang saya belum moderator, belum. Oh alah. Oke. Nah terus sekarang yang Gurunda.
Oke ya, udah ya. Bisa ini saya mulai ngeprint ya. sendiri nih, ngeprint sendiri. Bisa saya mulai ya. Bisa saya mulai. Belum, tunggu. Layarnya belum gede dua-duanya. Oke. Ini baru lu doang yang gede. Ini kayak gini-gini kayak gue zaman dulu belum ada laptop, Ikhwan. di print gitu. Yang penting buka Al-Quranmu. Ya. Loh. Nah, coba Gurunda dibikin aku hijau semua coba Gurunda. Waduh, gimana sih? Oh, lama banget, Bro. Lalu kalau minta dialog ya gini lah, Bre. Teknisnya harus harus rapi. Udah. Pertanyaan saya nih Juma. Juma. Kau banyak congor kau nih, kau jangan ini Al-Quran nih. Woi, Quran marah-marah dia. 106 Quraisy 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan. Muhammad menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah. SWT. Tuhan siapa? Tuhan pemilik rumah Ka'bah. Siapa? Dewa Hubal. Nih, An-Naml 91. Quran surah 27 91. Itu ketikan karangan sendiri. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah siapa? Mana Allah SWT? Tuhan negeri Mekah. Siapa Tuhan negeri Mekah dengan Tuhan negeri Ka'bah? Ka'bah itu dibangun abad 4 Masehi. Sebelum ada Islam abad 7. Berarti Ka'bah dibangun oleh apa? Pagan Quraisy. Siapa yang bangun Ka'bah? Oleh penguasa Yaman. Oke? Nah sekarang, duluan pagan Quraisy baru ada Islam di abad 7. Artinya, siapa itu Muhammad? Muhammad adalah pagan Quraisy. Apa sih ini? Ini kenapa ini? Mana ini sumbernya ini? Pertanyaan saya, Sumbernya mana ini? Sumber bukunya loh, mana? membawa Islam. Kita dokumentasikan dulu aja. Gimana ini giliran saya? Tadi saya nggak motong. Kau marah saya. Lu bertanya ini, bukan menjelaskan. Kualitasnya Islam ini. Saya lagi neraka. Lo kualitas lu aja print-printan 1500-an. Ya, nanti saya buka Al-Quran aslinya nih. Kau jawab dulu ini. Si Muhammad disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah. Tuhan Ka'bah, Dewa Hubal. Pertanyaan di mana Dewa Hubalnya? Ayatnya di mana itu? Kalau Dewa Hubal kan Hosea 2:16. Pertanyaannya apa? Waduh. Dina diam, jangan kau potong-potong saya. Tadi saya nggak potong kau. Enggak, pertanyaannya apa? Dengarin. Pertanyaan saya. Kalau memang Islam tidak menyembah Dewa Hubal, kalau memang Islam tidak menyembah Dewa Hubal itu di Al-Quran yang mana sih? Dewa Hubal ini adalah sesembahan Muhammad. Enggak, Dewa Hubal kan Hosea 2:16. Gimana sih? Hosea 2:16 nggak ada di Al-Quran. Tuhan negeri Ka'bah nih Al-Quran. Iya, tapi Hubalnya itu di Hosea 2:16. Dewa Hubal itu nggak di Al-Quran, di Hosea 2:16 perjanjian lama. Si Juma atau si ini? Gantian kasih Bang Juma yang jawab. Iya. Tentukan dulu. Saya nggak mau ngomong kalau ini. Yang mana lawan saya nih? Udah? Iya, pertanyaannya apa? Gua moderator di sini. Oke. Saya tanya sama gurundamu. Oke, saya ulangi. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah. Aku Muhammad disuruh diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Tidak ada si Muhammad. Kok tidak ada? Pertanyaannya loh. Menyembah Tuhan Mekah. Dewa Hubal yang disembah. Iya, dia emosi banget ya. Dewa tertinggi oleh apa? Pengen kali dia menyesatkan kita. Pengen kali dia. Dewa Hubal. Nah, Dewa Hubal itu di Quran surah berapa? Kalau nggak ada Hubal di Al-Quran. Kenapa takut? Makanya dia bukan takut, Bre. Lu nggak bisa bunuh gua. Kenapa gua takut sama lu? Anak buahmu nggak bisa diam ini cuma. Nggak bisa diam. Udahlah, kita udah ngerti itu mau dibawa kemana. Apakah Allah Dewa Hubal gitu ya, Gurunda ya? Iya. Silakan Gurunda. Tadi saya diam. Udah lu muter-muter lu melayang-layang di permukaan air soalnya. Udah ya. Udah. Yuk silakan Gurunda. Muter-muter dia. Iya. Macam roh Allah. Udah anak Allah udah. Silakan Gurunda. Oke. Udah gantian. Iya, Gurunda gede dulu. Oke ya. Nah, ketika diterangkan di dalam Al-Quran, hendaklah engkau menyembah Tuhan. Saya belum bertanya Juma. Saya belum bertanya pertanyaan. Enggak, lu udah ngulang-ngulang kayak roh Allah lu, muter-muter. Silakan Gurunda. Muhammad menyembah Dewa Hubal. Jawab. Kenapa menyembah batu? Ya, pagan Quraisy kiblatnya ke Ka'bah.
Islam kiblatnya ke Ka'bah. Pagan Quraisy batu mengampuni. Yesus lu menyembah batu. Salah itu kalau soal batu, jangan dulu ke sana. Silakan Gurunda. Udah. Sudah. Mengampuni dosa Islam nih, hey. Iya, jadi batu Hajar Aswad setara sama Tuhan lu. Batu Hajar Aswad mengampuni. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Disembah Muhammad adalah siapa? Dewa Hubal. Pertanyaan saya, buktikan kalau Muhammad tidak menyembah Dewa Hubal. Biar Banyu nggak jawab, turunin dulu di bawah. Oke, silakan Gurunda. Untung saya bukan moderator di sini. Alamak. Kalau saya moderator saya blokir nih orang. Ngoceh terus loh dari tadi loh. Panik. Ngapain panik sama kotoran bernyawa kucluk? Ngapain kami? Udah ini Gurunda, kasih Gurunda, udah Ardi udah. Kasih Gurunda, silakan Gurunda. Oke. Baik. Ini jadi Gurunda udah mencerek langsung ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi orang Kristen itu sulit untuk mencari kelemahan Islam, sehingga mereka kemudian mencari data-data yang mereka karang sendiri, yang mereka susun sendiri, yang tidak sesuai dengan fakta real di dalam agama Islam. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Makassar, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri Israel, Tuhan alam semesta, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pada masa itu kemudian Nabi Muhammad disuruh menyembah kepada Tuhan negeri Mekah? Karena di Mekah pada saat itu para kabilah-kabilah yang ada itu memiliki dewa-dewa. Di sebelah timur ada dewanya, sebelah barat ada dewanya. Jadi masing-masing suku memiliki dewa masing-masing, di mana dewa-dewa ini tidak boleh melewati wilayah kekuasaan dewa yang lain. Itu masa jahiliyah pra-Islam. Jadi masing-masing suku memiliki sembahan-sembahan masing-masing. Sehingga Al-Quran turun, فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي baiti. Ini yang diterangkan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah negeri Tuhannya, negeri Mekah, Tuhan yang memiliki negeri Mekah. Jadi seluruh dewa-dewa itu seketika tunduk, karena ada Tuhan yang lebih besar skalanya, yaitu kota Mekah memiliki satu Tuhan disebut Allah. Maka apa yang terjadi pada masa itu? Orang-orang yang menyembah dewa-dewa kecil ini seketika protes kepada Nabi Muhammad, lalu ujung-ujungnya beriman kepada pencipta langit dan bumi yang disebutkan sebagai Rabbus samawati wal ard. Jadi pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan bagi negeri Makassar, Tuhan bagi negeri Jakarta, Tuhan bagi negeri Malaysia, Tuhan bagi seluruh alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya tidak usah terlalu panjang lebar mengikuti iramanya. Saya mau bertanya kepada saudara. Anak Maria itu di mana disebutkan sebagai Tuhan negeri Israel? Atau Tuhan negeri Yudea? Atau Tuhan negeri Golgota? Atau Tuhan negeri Vatikan? Atau Tuhan negeri apa? Dia Tuhan di mana Yesusmu itu? Kalau Tuhanku kan disebut negeri Mekah, menggugurkan semua dewa-dewa yang ada di Mekah pada saat itu. Oke? Negeri Mekah, Tuhan-Tuhannya, sembahan-sembahannya itu digugurkan dengan adanya Tuhan yang maha besar, yaitu Tuhan yang skala besar, Tuhan negeri Mekah. Nah sekarang saya minta di kitab saudara disebutkan Yesus itu Tuhan negeri Yudea itu di mana? Atau Tuhan negeri Yerusalem itu di mana? Silakan. Oke. Ya. Kau dengar saya Juma. Iya. Kau belum bisa menjawab pertanyaan. Tolong pertanyaan saya dulu Anda jawab. Di mana Yesus? Kenapa takut miu-miu deh? Gini di mana Yesus disebut sebagai Tuhan negeri Israel atau Tuhan negeri Yudea? Coba silakan. Silakan. Saya ngomong di mute terus. Gimana ini? Panik. Ayo. Tak mampu bilang cuma
aku nggak mampu sama kau debater. Bukan. Jangan di-mute ya, jangan Bukan. di-mute ya. Jangan Dengarin di-mute. saya. Dengarin. Makanya Ya, menjawab, dengarin. makanya jawab pertanyaan saya. Dengarin. Jawab Bisa ngomong ke dulu, saya? jawab dulu Bisa baru nggak ngomong Anda saya? bertanya. Nah, silakan. Bisa nggak ngomong saya? Silakan. Saya tadi kan bertanya sama kamu. Jelas Al-Quranmu mengatakan, Quraisy 3, aku disuruh menyembah Tuhan negeri Quraisy 3. Ka'bah. Tuhan negeri Mekah, bukan Iya. Allah SWT. Kau tadi mengatakan bahwa yang di Mekah itu adalah Allah SWT. Yes. Jadi Allah SWT itu tidak pernah ada. Allah SWT itu adalah Dewa Hukbal. Kata siapa? Dewa Katamu. Hukbal. Itu katamu. Itu kan katamu. Silakan aja. Sekarang pertanyaan saya silakan. Kenapa di-mute? Di-mute. Waduh, Pertanyaan saya silakan bisa nggak Anda saya jawab. ngomong? Tadi kau ngomong saya nggak potong. Sekarang Pertanyaan saya dijawab. cuma satu loh. Saya jawab dulu. Iya, kan saya sudah jelaskan. Pertanyaan saya baru saya jawab pertanyaanmu. Jelaskan. Kau bilang Dewa Hukbal itu, kau bilang Allah SWT itu adalah apa? Buka Allah kameramu yang di boleh Ka'bah. nggak? Ya, Buka kameramu boleh nggak? Si Muhammad Buka menyembah kamera Tuhan boleh nggak? Ka'bah dengan Tuhan Mekah. Nah, Buka kameramu boleh nggak? Buka kamera. Hukbal. Makanya itu mengampuni dosa Islam. Silakan giliranmu pertanyaan saya. Pertanyaan saya silakan. Pertanyaan Itu saya. mengampuni dosa. Pertanyaan Allah saya. SWT mengampuni dosa Islam. Kenapa Pertanyaan bukan SWT? saya. Kenapa? Pertanyaan saya silakan. Pertanyaan saya, saudara, di mana Yesus mau dikatakan? Aku menyerah debater, nggak mampu saya. Saya tidak menyerah. Kamu yang tidak paham. Kamu yang tidak paham penjelasan saya. Sekarang giliranmu menjawab pertanyaan saya. Giliranmu. Cuma inilah kualitas komalmu. Giliranmu. Jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus disebut Tuhan negeri Bethlehem? Silakan. Oke, ya, Silakan. dengarin. Saya Ya. jawab kau. Saya jawab nanti jawab pertanyaan saya. Iya. Dengarin. Lukas 2 ayat 11. Malaikat mengatakan akan lahir seorang juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Kota Daud Yerusalem. Oke. Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah. Sekarang tanya pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Kenapa Islam menyembah Dewa Hukbal? Sekarang ketika Anda membawa Lukas, dengar, gantian kita. Ketika Anda membawa Lukas 2 nomor 11, yang lahir di situ adalah orang. Yang lahir itu adalah orang yang diurapi di kota Daud, yang lahir, bukan Tuhan yang lahir. Bukan Tuhan yang lahir di kota Daud, bukan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan di kota Daud, halo. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan di kota Daud, apakah Yesus itu Tuhan alam semesta? Ini kualitas Juma mute. Enggak, pertanyaan saya, apakah Yesus itu Tuhan alam semesta? Di mana dalilnya? Oke lah, saya ikuti maunya Anda. Yesus itu Tuhan di kota Daud, meskipun artinya, meskipun terjemahannya tidak seperti itu. Oke, meskipun terjemahannya tidak seperti itu. Sekarang di mana dalilnya Yesus itu disebut Tuhan alam semesta? Silakan. Goblok kamu mah, gak ada ibu. Ya sekarang jangan kau maki-maki kau tuyul. Pemakan dedak, jangan kau maki-maki, santai aja kau pemakan dedak. Pemakan dedak gimana kau? Maki-maki aja terus dari tadi. Maki-maki aja terus. Maki-maki terus. Anda mengatakan Yesus Tuhan di kota Daud, yaitu salah tafsir, salah terjemah. Kita ikutilah supaya kau senang. Mana dalilnya Yesus Tuhan alam semesta? Nggak ada kan? Nggak ada, orang stres. Terus kalau kita minta mana dalilnya bahwa negeri Mekah itu yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah Dewa Hukbal juga, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Jadi Kristen ini memang bagian dari mereka ada yang dicetak menjadi penghujat kayak tadi, teman-teman. Oke.
Kalau dia mau diskusi baik sih enggak kayak begitu. Karena memang dia nggak mau diskusi baik ya kayak gitulah jadinya. Tapi Bang Zuma udah sabar loh teman-teman. Ntar dulu saya izin sebentar ngomong setengah menit. Kalau Allah itu di sana Dewa Hubal, jadi pengertiannya begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Dewa Hubal. Firman itu adalah Dewa Hubal. Setuju? Iya. Setuju. Ya, Kejadian 1 nomor 2, roh Dewa Hubal melayang-layang di atas permukaan air. Yesus adalah anak Dewa Hubal. Kan banyak di Bible tuh, Yesus anak Allah tuh. Jadi Yesus adalah Dewa Hubal. Oke, teman kita Steph. Ini kenapa nggak bisa ini ya, komalnya ya? Apa Gurunda? Gimana? Jangan saya besar sendiri gitu maksudnya, Dek. Jika ini moderator. Oh gitu, oke. Gini Gurunda. Ya, gitulah. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Steph dulu ya. Mana tadi penyembah kelamin itu? Udah hilang dia. Pulang. Mantap. Nggak bisa Ada kuda diskusi. tadi melayang. Nggak bisa diskusi. Oh. Halo Steph. Bertengkar iya. Steph. Yang lucunya Gurunda, dia bertanya, dia yang menyimpulkan. Bahlul. Ya, dia sudah bikin materi untuk menghujat. Anjir di print Gurunda 1000-an loh, di print loh. Ngeri kan. Jadi inget gue dulu itu waktu sebelum dialog ngeprint dulu itu. Zaman dulu banget 2020 kayaknya. Iya, terus gini Aki Kores, tadi kan tulisannya kan dia karang-karang sendiri itu kan bahwasanya Allah adalah begini, Allah adalah begitu. Allah, gitu kan? Dewa Hubal, Ka'bah abad 4 Masehi. Waduh, apalah ini. Gue jago itu bikin gitu. Ya ini ada yang naik nih. Laslo ini mau ngeripot atau gimana nih? Udah turun. Halo Master, halo Steph. Steph nggak monitor ya? Halo, selamat sore. Oke, selamat sore. Master ini dari Kristen atau dari Katolik, Bang? Saya Kristen tapi tidak pernah ke gereja dari kecil. Oh, mau tobat. Oke, silakan Gurunda, mau tobat Gurunda. Enggak, tidak percaya juga kan dari kecil kan. Karena lingkungan kami Islam semua di sini. Oh, gitu. Betul Gurunda semua. Gurunda semua? Abangku? Iya. Saya beliau. Silakan. Juga apa namanya? Mengikuti setengah jam ini Gurunda, setengah jam logging, Din. Setengah jam. Silakan Bang Master sama Gurunda Zuma ya. Silakan Bang Master. Saya lagi mencari juga nih Bang. Mencari kebenaran juga kan. Tapi setiap hari saya ikuti itu YouTube Abang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan saya dapat ini nanti. Apa namanya itu? Panggilan apa? Panggilan. Hidayah. Ya, hidayah. Amin. Jangan lewat setengah jam Gurunda, jangan lewat setengah jam login. Iya. Menurut pandangan saudara terkait agama Kristen dulu nih, dengan akal sehat, menurut Anda itu masuk akal atau tidak? Setelah saya mengikuti kajian Abang setiap hari, udah hampir 2 bulan ini, memang tidak masuk di akal. Enggak masuk akal. Ya. Kalau Tuhan yang diperkenalkan Al-Quran, sudah saya pahami juga, pahami juga. Saya pahami memang Tuhan itu pencipta semesta alam dan satu-satunya. Iya, tapi Masya Allah. yang ingin saya cari ini apa namanya? Cara untuk belajar Al-Quran itu sama untuk belajar ngaji. Karena kalau dari segi umur, saya umur udah 50. Abang tinggal di mana? Kalau saya tinggal di Riau. Riau banyak orang beragama di sana. Banyak orang Islam taat. Anda di pedalaman? Iya, di lingkungan saya ini kami cuma 3 rumah Kristen. Selain itu Muslim. Oh, berarti sudah lama dengarkan tentang Islam berarti ya? Sudah cuma mungkin karena belum dapat panggilan. Masya Allah. Di daerah mana Bang kalau boleh tahu di Riau? Kami di ini Bang, di Kampar Bang, di kebun sawit.
Kampar di kebun di plasma. Iya. Nggak sama dekatan sama si logika. Topik. Logika saya biasanya masuk di YouTube, jadi TikToknya baru bikin. Iya, terus berarti tinggal tunggu guru ngaji. Kenapa nggak Islam aja dulu bang? Habis itu cari guru ngaji. Nanti kami gitu, bantu. Bisa masuk Islam dulu. Setelah masuk guru ngaji dulu. Masuk Islam dulu, habis itu nanti cari guru ngajinya. Jadi sama seperti anak SD, masuk sekolah dulu, nanti setelah masuk terdaftar baru belajar. Ada pernah saya sampai ke Kota Pekanbaru di masjid apa itu namanya yang di besar juga, Masjid Abu Darda. Iya. Saya coba masuk ke sana. Tapi karena apa namanya kan pas kebetulan lagi ada acara juga mungkin. Saya jadi malu. Terlampau banyak orang. Oh. Iya. Itu jauh dari kota ini, Pekanbaru. Kalau ke tempat saya 2 jam. Oh, dekat. Iya. Iya. Kalau ini bang, kalau bisa, kalau memang sudah yakin Islam itu benar, masuk Islam dulu. Nanti setelah masuk belajar Islam. Sama seperti ketika anak-anak SD daftar sekolah. Jadi tidak pintar dulu baru daftar sekolah. Masuk dulu sekolah baru belajar. Al-Quran bahasa Indonesia saya sudah download. Sudah coba-coba baca-baca juga bahasa Indonesianya. Tapi gitu terjemahannya. Mungkin banyak salah bacaannya. Yang penting saya belajar dulu. Kalau sudah hafal 3 ayat 4 ayat baru saya coba nanti. Oh iya. Kalau Yesus bukan lagi Tuhan menurut abang ini? Sudah nggak lagi. Semenjak saya dengar abang ceramah 2 bulan ini, saya udah nggak yakin lagi. 1000% nggak yakin lagi. Tapi KTP abang masih KTP Kristen? Masih. Tapi semenjak 2 bulan ini saya dengar di YouTube, saya udah nggak yakin lagi. Sudah hilang itu keyakinan saya sama sekali. Tadinya Katolik atau Protestan? Katolik. Allahu Akbar, Masya Allah. Katolik tadinya bang? Iya, tapi Katolik, tapi kita karena di sini nggak ada gereja, karena di daerah sini memang nggak ada gereja sama sekali. Kalau mau ke gereja harus ke Pekanbaru dulu, jauh. Tapi Bibelnya ada? Ada di rumah. Kalau saya sekarang lagi kerja di kebun. Oh gitu. Masya Allah. Jadi di KTP masih Katolik atau Protestan ini? Katolik. Katolik. Nanti kalau misalnya abang ini mau syahadat, entah lusa atau besok atau sebentar malam, boleh nggak nanti buka kamera bang? Saya coba nanti ya. Soalnya ini akun saya kan saya baru buka TikTok ini. Belum pernah buka TikTok. Enggak, kalau misalnya abang bersedia, bisa kok diminta sama netizen, sahabat-sahabat untuk follow langsung 1000 lebih itu. Kalau memang abang bersedia, yakin Islam itu benar, kirim KTP ke kami biar kami buatkan sertifikat Islam. Kalau Supaya boleh minta bantu sama abang ini, yang di daerah sini kalau abang ada referensi yang ustadz yang bisa aja di daerah sini aja. Jadi ibaratnya masyarakat tahu. Kalau dari kalau dari HP sini, saya kan ingin tahu juga masyarakat daerah saya tahu masuk Islam, kan gitu maksudnya. Kalau ada referensinya yang di daerah sini aja. Justru itu bang, di Riau itu ada cabang kami, perwakilan kami di Riau, dan besar di sana, di Riau, di kota Pekanbarunya. Di mana tuh bang? Di Pekanbaru, tepatnya saya tidak paham, tapi kita punya ada kantor wilayah di sana. Ada pengurus wilayah di Pekanbaru itu. Atau coba kalau misalnya abang bersedia, nah kalau bersedia nanti kita live-kan di sini, buka kamera, kita undang ketuanya supaya nanti di sana ketuanya yang membimbing abang ini untuk belajar Islam. Nah, ya itu maksud saya. Biar ada yang membimbing.
Kalau dari Ya, jauh ini kan ibaratnya kan setelah dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat untuk belajar ngajinya itu. Tapi kalau ada tempatnya kan ada di Rio itu kita banyak, alhamdulillah. Di Pekanbaru itu banyak. Ada Ustaz Sugi juga di sana. karena Ada kalau beberapa yang cuma keinginan masuk-masuk aja kan tidak belajar kan percuma juga. iya betul. Makanya saya katakan kalau abang ini mau serius, nanti setor KTP-nya ke kami islamkan berdasarkan dengan KTP-nya sebagai bukti dokumentasi untuk bukti ke negara bahwa saudara sudah masuk Islam dengan bukti adanya sertifikat dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Habis itu nanti dicarikan guru untuk belajar Al-Quran, belajar tentang Islam. Gitu abangku. Jadi 3.000 mata memandang, menyaksikan bahwa saudara sudah betul-betul meluk Islam. Jadi seluruh orang yang ada di Islam di Indonesia ini menyaksikan itu. Iya ya. Gitu abangku. Itu kira-kira kapan bisanya? Biar kita panggilkan teman yang ada di Riau sana. Ada Ahi Sugi, ada Dinda Alfi juga. Beliau bisa ngajar abang ngaji. Ya, saya telepon sekarang bisa itu. Saya telepon sekarang bisa itu, suruh ke sini. Saya minta waktu 2 hari atau 3 hari ini dulu bang. Kalau sudah boleh. Istri saya dan anak-anak saya kan semua kan. Tapi kalau istri juga anak-anak semuanya sudah belajar ngaji di dekat PT itu kan, di musola PT kan, udah ikut-ikutan sama kawan-kawannya. Alhamdulillah nggak dilarang bang ya, Enggak, kalau saya nggak pernah larang anak-anak bang, karena gini, kita kan lingkungan di sini memang cuma 3 rumah yang Kristen, 3 rumah yang Kristen, selebihnya Muslim. Jadi musola masjid banyak. Setiap hari kita mendengarkan itu kan. Cuma anak-anak sudah mulai belajar. Kami yang tua-tua ini yang ada rasa-rasa malunya. Iya. Bagus itu bang. Kalau anak-anak saya udah 3 tahun belakangan ini udah saya kawan berteman-teman lah sembilan sudah belajar. Saya mulai izin Bang Master. Bang Master kalau boleh tahu kamparnya kampar kiri atau kampar Bangkinan, Bang? Kami di PT Bang, di kampar Bangkinang Bang. Di kampar mana? Kampar Bangkinan ya? Bangkinang, ya. Oke, kampar Bangkinan. Oke, lanjut. Saya kenaknya di waktu baca ini Bang Zuma baca apa sih itu surat Al-Kafirun. Oh iya. Masya Itu saya rasanya. Dan saya ikuti setiap hari YouTube-nya kan selama 2 bulan ini. Ternyata memang. Terima kasih ya bang. Ya baru saya tahu. Kalau udah yakin syahadat aja sekarang, mumpung banyak yang nyaksikan ini. Kalau udah yakin langsung setor KTP, langsung open cam sekarang bisa ini. Kitanya ini bang, mau pulang ke rumah dulu. Saya kan juga mengajak anak istri saya semua. Oh gitu, mantap. Ya kalau gitu di sini aja. Anak-anak semuanya kan sudah belajar. Tinggal kita berdua aja yang tua-tua ini belum. Ya udah, rencananya pulang kapan? Sebentar Jam malam berapa? aja, Pak Sekjen sebentar malam saja. Biar sama istrinya kan masih di kebun dia. Ya kalau gitu nomor WA ditulis aja. Ada nomor WA kan? Ada. Oke, saya catat ya. Saya DM ya. Saya DM ya. Sekarang saya DM ya. Sekarang ini. Tunggu, saya DM dulu bentar. Kalau DM di mana lihatnya itu bang? Kalau DM? Masuk di pesan TikTok. Oh iya. Nanti saya coba lihat nanti. Nanti berbagi nomor kontak bang, karena Islam itu kan bersaudara tuh abangku. Iya. Jadi kalau abang sudah masuk Islam, ya apa yang abang rasakan juga kami rasakan. Kalau ada sesuatu yang bisa kami bantu. Anak-anak kita mau belajar ngaji, ada yang kami bisa bantu, kita bantu, kan gitu abang. Karena Islam itu satu tubuh, ketika tubuh yang lain sakit, maka tubuh yang lain pasti merasakan. Nah ini ya bang dengarnya, orang azan daerah sini.
Iya. Sudah saya DM Bang. Sudah saya pesan ya. Saya kirim pesan. Abang buka ke pesan. Terus kemudian dilihat itu. Ah itu saya itu. Yang ini nih. Yang paling pojok kanan atas ini saya yang ngomong ini. Apologi apa? Apolak-polak. Betul. Apolak-polak. Iya betul. Oke Gitu ya, bang, Bang? terima kasih semua bang ya. Saya baca Dikirim dulu, ya Bang, nomor WA-nya ya Bang. Iya bang, iya bang. Oke Mudah-mudahan. siap. Yo, selamat sore. Sore Bang. Sore. Cara turun gimana bang? Aduh Mak. Diturunin apa enggak ini? Diturunin Gurunda? Iya cara turunnya, saya nggak ngerti. Oh ya udah, saya bantu turun ya. Langsung Iya. dibalas ya, saya DM saya ya. Iya. Ya oke. Lama bisa naik gak bisa turun ya, kasihan. Tapi beliau semangat kali Gurunda. Insya Allah. Iya. Halo Bang Erik. Den siapa nih? Den Erik. Halo. Sersan. Den Erik nggak ada suara ya? Oke, makasih Bang. Sersan juga turun lagi. Tadi udah turun itu si Master. Sudah, abangku. Oh gitu. Ya katanya mau ngajak anak istrinya sekalian sih katanya. Tapi ya semoga aja. Pokoknya kalau beliau udah kirim nomor WA berarti minimal kelihatan serius lah ya. Saya sampai netes air mata loh. Iya bangku. Kita sabar dulu ya. Wih, mental-mental ya. Ini. Halo Darmaji. Ada blik. Darmaji. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Darmaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dabling nggak, Bah. Halo ya. Hati-hati Dewa Hubal kemana-mana. Naik lagi tadi debat terus pembasmi. Coba basmi gua dong. Nah, lo di sini lo gua bukti lo kalau lo di sini gua buktikan kalau lo yang nyembah dewa. Oh, double ya? Iya, double. Halo Sony. Weng. 25 tuh gak cek dulu mix itu berapa sih Anu? Cek dulu lah kalau 25, siapa tahu 35 aslinya. Iya, betul. Itu ya? Kemal Love. Ya apa itu? Halo Love. Dak remaja kemah. Nanda? Ini turun atau open cam nih? Kok hitam begitu? Iya. Kebanyakan teman-teman yang tap layar biasanya itu kecantol gitu loh. Teman-teman dicek ya yang tap layar ya. Kenapa bisa tap layar kepencet multigas? Di bawah mereka tap-tapnya. Multigasnya di atas 4 ini loh. 4 ini ketika mereka tap layar di situ minta itu. Oh alah. Jangan di situ Ikhwan, di yang hitam-hitam ini loh. Di chat yang belah kanannya. Oh. Ya tadi kepencet Bang tuh kan. Bilangin juga apa. Bener nggak Aki Kores? Salah. Ya tadi pokoknya kalau Aki Ardiansa ngomong salah. Oke. Maaf kepencet. Kan? Tuh, bener nggak? Bener. Iya nggak apa-apa. Ini dibantuin turun. Saya muslimah host. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Siap. Gua tap lope banyak banget. Bisa makanya Bang Udin buat kamu. Halo Van. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Van, halo Tunggal. Halo juga. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Abang Tunggal, dari mana kalau boleh tahu Bang? Muslim atau Kristen? Kita posisi kita di Dumai nih. Kristen atau Islam Bang? Dumai. Hah?
Dumai. Kristen atau Islam? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Bang? Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Loh, kemana? Kepental. Beliau. Udah salam turun nih. Gitu, kalau Halo Bani Mars. Loh, otomatis dia. Otomatis dia. Setiap ada yang naik doubling semua ya. Iya. Pan? Muslim bang, Muslim. Makanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. 14 tuh. Duh, banyak kali di bawah ini. Ini jangan-jangan semuanya tetap layar semua ini. Kok bisa otomatis turunnya Bang Zuma? Halo. Iya, jadi settingannya gitu, akhi. Pas Gurunda Solo yang Muslim abis salam dia turun sendiri. Wah. Iya. Baik Bang Zuma, ini kita posisi Kepencet, turunkan. Oh, iya. Terus putus ya? Kepencet, turunkan. Mau tap. Bang Tunggal ada rencana kawin lagi Pak? Halo? Ada rencana mau kawin lagi katanya? Hah? Katanya mau kawin lagi Pak. Sama siapa? Loh Pak RT tadi telepon saya. Cukup satu untuk Pak istri kita. Halo? Nggak pakai baju Pak. Halo? Pakai baju dulu lah Pak, on cam. Ya ini kebetulan juga sudah azan ini. Mohon maaf saya nanti ada siap sholat nanti gabung lagi. Oh iya Pak, ya Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini keren ya, alhamdulillah 2 orang Kristen mau syahadat. Mantap. Satu dari Bangkinan, satu dari Sumatera ya tadi ya. Kenapa tadi abang kita itu mau kawin? Mengerti. Ya kan cananya Pak RT nelpon. Langsung makan ditahu ya kalau orang itu mau kawin ya. Muka wajah-wajah buka kamera nggak pakai baju. Habis itu mau ke masjid. Kurang kerjaan. Soro santri sama kipas-kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abangda, Gurunda sekalian semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih Mak Bang, masih belajar Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering nonton Gurunda ini. Ini baru pertama sekali Alhamdulillah. Komal sama Gurunda Zuma. Alhamdulillah. Agama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jihad Islam jaya terus. Kalau Gurunda Zuma di Bengkulu pernah datang gak Gurunda? Belum Bang, belum. Oh, aku di Bengkulu Bang. Bengkulu itu Sumatera mana? Selatan Bang. Tapi di Lampung kan, lurus terus kan nyampe Bengkulu Gurunda. Oh siap. Tapi alhamdulillah mayoritas di Bengkulu 90% tuh Muslim semua. Muslim semua, Islam semua. Ya. Islam semua. Yang datang pun pendatang mungkin yang non Muslim. Makanya nunggu-nunggu barangkali Gurunda nanti bisa mampir kemana ke Bengkulu. Insya Allah nanti bakal di sini banyak saudara juga di sini. Amin. Makanan khasnya Bengkulu apa Bang? Jenis dodol namanya tuh lempuk. Oh lempuk. Lurus itu Bang. Lempuk. Ya kayak dodol. Bukan lanyek. Lempuk durian Bang.
Oh, Ini peta kirain lagi pengusahanya. sekolah. Peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lembu itu namanya agak panjang bang, gede-gede bang, kayak apa? Dodol tapi ukuran lemang bang. Oh besar berarti. Iya besar. Ciri khasnya lempuk durian. Bang, ada rencana nggak meninggalkan Bengkulu? Aku dulu sudah di Jakarta, abang dah. Gurunda udah di Jakarta dulu, lama juga Jakarta. Cuma nanya bang. Nanti kalau kita berangkat lagi ke Jawa nanti tak mampir di rumah Bang Da Gurunda. Maksud saya siapa tahu mau buka kantor cabang di Sulawesi bang. Kalau sampai di Sulawesi bukan dodol lagi namanya, kandora. Dempo. Iya. Oh dompo. Hampir sama ya namanya. Kalau sini lempuk. Ya. Kalau di Jawa namanya empok. Tukiem. Betawi empok. Empok Ya juga. udah kita sambut dulu nih penjilat matahari, kok ada matahari dijilat sih. Ya bang. Iya. Dari namanya Madura, kok aneh banget. Iya, dari Madura. Dari Madura. Namanya itu terinspirasi dari apa itu ya? Cuman itu nama dulu bang, pas aku main kasti bang. Sebenarnya nggak ada artinya ini. Aduh namanya ini mempelajari ilmu kepala ya. Pemain bola kasti itu dulu. Pemain nama grup. Oh. Kalian dulu belajar ilmu kebal ya? Oh enggak juga lah bang. Kebal. Ada rencana meninggalkan kampung halaman bang? Enggak boleh ya bang. Mana aku mau ninggalin Madura bang. Madura Islam tulin semua bang. Tetap semangat ya di sana ya bang ya. Jangan kemana-mana. Yap. Jangan kemana-mana bang. Ya bang. Bang Cuma semoga sehat selalu. Iya bang. Tanah di belakang rumah udah dijual belum? Tanah kosong. Udah dijual? Belum bang. Ya udah, kalau udah laku bagi-bagi ya. Ya bang. Kasih. Man rahasia nggak tahu ya. Disuruh lalat tinggalkan kampungnya. Suruh pergi meninggalkan kampung halaman. Nah ini intermezzo teman-teman. Sambil menunggu Mbak Sun. Mbak Sun. Banyak juga yang minta permintaan ini ya. Aku nggak lihat, saya nggak moderator Banyumas, saya nggak bisa pilih-pilih. Oh begitu. Iya. Oh alah. Padahal sudah dari moderator dari tadi. Yang moderator sini cuma Kores doang. Apa namanya yang satu nih? Sumatera City. Sumatera City berarti Medan. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bukan Medan, asli Padang bang. Ya. Padang Palimpuan. Kan, Sumatera Barat, Padang. Oh. Nek, gini bang, mau nanya gitu kan lah, sebenarnya lah lambat pengen naik kan. Sebelum lah pernah pengen naik tapi belum ada dinaikin gitu kan. Tapi kita pengen nanya gitu kan. Soal sehari-hari kita tuh kan cukur rambut. Jadi pelanggan kita tuh kan banyak juga Kristen tuh bang. Ada juga pelangganku tuh orang Kristen, pelanggan tetap gitu kan, laki bini sering sini gitu kan. Pernah aku menanya sama bininya kan, samanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pernah aku bertanya sama
tatap layar. Bang. Aku tuh kan, kamu agama kamu apa? Kristen katanya. Kristen apa? Katolik katanya. Berarti Tuhan kamu siapa? Yesus katanya. Kamu percaya enggak sama Tuhan kamu? Enggak katanya. Gimana kamu enggak percaya sedangkan kamu Kristen kataku kan? Tuh yang kedua, pernah juga aku bertanya tentang apa yang dialaminya, apa yang dialamin sama istrinya dan sama diriku sih bang gitu kan. Tapi yang dialamin sama istrinya katanya dia pernah didatangin Yesus di dalam mimpi kan kata dia. Nah, sedangkan di diriku selama di masa kesulitan masaku dulu gitu kan, alhamdulillah ya atas izin Maha Kuasa, alhamdulillah adalah pertolongan dari Maha Kuasa itu langsung gitu kan. Sampai terakhir aku mau nikah gitu kan, pernah aku ngomong sama sepupuku, sebulan habis menikah, sebulan kurang lebih habis lebaran ku menikah. Kalau sebulan kurang lebih habis lebaran ku menikah, berarti Allah tuh ada. Allah tuh Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini kemana ini bang? Abangku. Nah, Yang dicukur tadi banyak kutunya bang. Nggak gini bang, soal kita tanggapan abang, terutama kayak Bang Zuma, penjelasan dari Bang Zuma gitu kan, tanggapan dari Bang Zuma gitu kan, sama yang lain gitu kan. Terkait apa ini bang? Orang cukur. Terkait antara bantuan Maha Kuasa langsung menolong umatnya daripada yang didatangin dalam mimpi bang. Yang datang dalam mimpi Yesus. Nah tuh, soal baru 3 hari ke belakang kurang lebih kata istrinya kan, dia ngomong ku pernah didatangin sama Yesus di dalam mimpi katanya. Kalau Yesus datang dalam mimpi, bangunkan bang, bangunkan biar enggak ini. Dibangunkan orangnya, biar dia sadar kalau dia lagi mimpi. Jadi kutanya gitu kan, berarti kalau kamu didatangin Yesus di dalam mimpi, berarti kamu percaya itu adalah Tuhan gitu. Ya percaya katanya. Berarti kamu percaya itu adalah Tuhan yang langsung menyadarkan kamu, sedangkan di diriku beda kataku. Malahan ku selama di masa perjalanan hidupku, alhamdulillah Maha Kuasa langsung menolongku, membantuku gitu. Tapi kalau masalah mimpi itu kalau bagi kami sebagai umat Islam bunga tidur gitu. Tapi tanggapan Bang Zuma gimana gitu kan, kalau masalah yang didatangin dalam mimpi itu kan, apakah itu iblis itu bang? Tuhan tidak mungkin datang dalam mimpi manusia, apalagi dalam bentuk manusia. Itu iblis itu. Iya bang. Jadi totalnya 296.000 Pak. Silakan mau dibayar tunai apa kas ini? Waduh, Akhi Ardi. Itu udah pasti palsu itu, karena kalau misalnya beneran itu Akhi Sumatera ya, nggak mungkin pakai nama terjemahan. Yesus itu kan nama terjemahan, itu bukan nama asli. Yesus datang nanti bukan dalam mimpi bang, dalam dunia nyata, diiringi matahari nggak bersinar lagi. Ya alhamdulillah sih, sejak mendengar apa yang dari ucapan Mas sama Bang Zuma sendiri kan lah, berapa lama nih ku dengar gitu kan, alhamdulillah bagiku pun sebagai umat Islam tidak menggoyah pun sedikit keimananku gitu kan, maupun kayak apa gitu kan. Jadi maksudnya tadi orang itu cerita supaya Anda goyah hanya gara-gara gitu. mimpi. Aduh, soal rendah kali. Bukan dia nanya duluan Gurunda, ini Sumatera City-nya nanya duluan. Bukannya kita goyah gitu kan, masalah tanggapan. Enggak, maksudnya orang itu lemah kali ilmunya kalau mau menggoyahkan umat Islam hanya gara-gara mimpinya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderatornya kreatif ini. Ya.
Jadi gitu. Yesus itu kalau datang dalam mimpi bawa namanya Yesus, fix palsu itu. Karena Yesusnya aja namanya terjemahan. Mana ada orang Bani Israel ngasih nama-nama Yunani. Nanti kalau kayak gitu lagi, Ahi tanya gitu, itu taunya Yesus dari mana gitu. Gini bang, ada satu yang mau nanya lagi bang. Yang pernah aku bertanya sama teman tuh kan. Boleh. Tuhannya. Yang banyak aja Ahi, mumpung lagi ketemu Gurunda. Tuhannya Yesus, tapi dia tidak percaya dengan Tuhannya. Gimana tanggapan abang tentang itu tuh bang? Ya mungkin sama seperti kita umat Islam ini mengaku Tuhannya Allah tapi tidak sholat. Sama kayaknya. Karena kalau orang bersaksi dan kesaksiannya itu betul, maka orang itu akan membuktikan kesaksiannya. Tiada Tuhan selain Allah, ya saksikanlah, buktikanlah kesaksianmu itu. Jangan hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah tapi nggak sholat. Nah sama mungkin mengaku Yesus itu Tuhan tapi nggak sembah Yesus, nggak percaya Yesus itu Tuhan. Cuman dia langsung katakan kalau nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau kita umat Islam mungkin mulut mengatakan bersaksi Tuhan itu Allah tetapi tidak sholat, ya itu diragukan syahadatnya. Nih ada satu bertanya gitu. tentang pribadiku sih bang. Nanya ke Bang Zuma, minta penjelasan arahan dari Bang Zuma untuk diriku gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Sebelumnya kan ku rutin sholat gitu kan. Semakin sholat kenapa semakin kuat godaan gitu kan. Gimana cara ngatasinya gitu kan. Ya itulah bukti bang. Kalau kita itu orang benar. Kalau sholat kita itu membuat kita kemudian tidak ada lagi godaan, tidak ada lagi bisikan-bisikan untuk bermaksiat, itu juga bahaya. Itu juga mencurigakan karena iblis itu menggoda orang-orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak digoda lagi. Ngapain digoda orang nggak beriman? Wong dia sudah sekelompok dengan orang-orang dengan iblis. Jadi orang beriman itu yang digoda untuk bermaksiat. Jadi kalau ada iblis yang datang menggoda, itu menandakan bahwa Anda sudah masuk dalam kategori orang beriman. Kalau orang tidak beriman tidak digoda lagi. Kayak bom-bom, Edis, itu nggak digoda. Mau digoda kayak mana? Justru dia adalah senjata iblis untuk menggoda manusia kok. Jadi kalau kita semakin sholat, semakin banyak godaan, menandakan bahwa ya kita berhasil untuk membuat iblis itu goyang. Gitu bang. Tapi bertahan. Makanya ada di dalam sholat itu selalu minta untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus supaya jangan bengkok setelah itu. Begitu. Ya, terima kasih banyak bang atas pencerahannya buat kita. Iya, jadi tetap istiqomah, jangan goyah. Semakin gencaran datang dari iblis menggoda, semakin kuat dan semakin yakin. Inilah bukti bahwa agamaku benar. Ya udah bang, itu aja dulu ya bang. Terima kasih buat pencerahan buat saya. Oke, makasih saudara. Thank you. Sehat terus bang. Semoga murah rezeki, panjang umur. Sehat Amin. selalu. Amin. Amin. Yang tergoyahkan imannya, mudah-mudahan kuat dengan keteguhannya, gitu kan, dengan kepercayaannya masing-masing. Ya udah, pamit dulu ya bang. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Hermanilo, Kristen atau Katolik? Alhamdulillahirabbil alamin, saya Islam, Bang. Jadi bukan itu Hermanilo yang baru masuk. Iya, yang baru masuk yang gue tanya. Iya, siap. Alhamdulillah Islam, Bang. Oh, alhamdulillah sih, mantap, dua-duanya Islam. Ya, silakan. Ini uang pusat. Apa yang mau disampaikan? Karena saya gini ya, saya kok tambah menyukai rumah lintas agama ya. Yang awalnya saya menyukai politik, terus akhirnya saya
kenal sama Bang Suma ini di live gitu loh. Saya ikuti kok suka mendengarkan gitu loh. Biasanya saya di room politik Bang. Itu. Islam juga mengajarkan politik, akhi. Politik putih. Siasah. Jadi disitulah saya selalu mengikuti Bang Suma. Oh seperti ini, jadi sangat luar biasa ya Bang Suma ini memberikan kebenaran apa yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita gitu loh ya, Nabi kita. Jadi supaya orang yang nggak paham itu bisa paham gitu loh, sangat luar biasa. Semangat Bang Suma, itu aja. Alhamdulillah, thank you akhi, testimoni positifnya, mantap. Ya, ada Hermanilo, apa mau disampaikan? Silakan. Ntar dulu. Ntar dulu. Oke. Ini ada WhatsApp, WA. Ada yang mau disampaikan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua rekan-rekan semua. Ya, saya Muslim. Alhamdulillah. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah. Ya. Kapuas, Kalimantan Tengah. Baru ini aja. Ya, benar. Salam buat teman-teman, rekan-rekan mujahid, apologet Islam, Bang Zuma dan rekan-rekan semua. Semoga dan Allah dan amin. Kami di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Kapuas, mendukung sekali terhadap kegiatan ini. Mudah-mudahan lancar dan dipermudahkan oleh Allah. Demikian, terima kasih. Salam kenal semuanya. Dari itu WA itu nama saya Wahipal Ahmad, disingkat dengan WA. Ya. Oh mantap sih, keren. Bang Suma. Wahipal Ahmad. Siap. Bang Suma, alhamdulillah ada yang komen di sini itu Haji Nur. Saya Haji Nur Bang Suma. Itu ada yang kenal sama saya. Haji Nur ini itu. Oh iya. Saya punya room besar Bang Suma namanya Haji Nur, tapi ada yang kenal sama suara saya. Ya akhirnya ini Haji Nur ini ya. Jadi suara saya itu nggak mungkin nggak mungkin maksudnya orang yang mengikuti room saya itu nggak mungkin salah kalau saya itu Haji Nur. Iya, Pak Haji. Itu Haji Nur gitu. Terima kasih Bang Suma, lanjut. Iya, di Komalnya bahas apa Pak Haji? Saya biasanya bahas di politik. Komal. Oh. Iya, kalau saya buka live itu Bang, ya sama lah seperti Bang Suma sampai 5.000, 10.000 orang penontonnya. Tapi saya fokus ke politik untuk memberikan untuk terhadap orang yang selama ini penghujatan itu, memberikan arahan supaya bagaimana cara menghujat, bagaimana cara mengkritis, itu aja sih Bang. Lanjut Bang. Masya Allah. Pak Haji, istri berapa ya Pak Haji? Ya saya tetap satu lah, kan gitu. Cukup satu ya Pak Haji ya? Cukup satu. Gitu. Bisnis apa Pak Haji? Jual beli tanah Kak? Masih? Saya besi tua Bang. Oh besi tua, keren, jual beli tanah. Ya. Semoga lancar terus ya usaha ya Pak Haji. Amin, alhamdulillah rabbil alamin. Anak buah sehat ya Pak Haji? Siap Bang. Anak buah sehat semua? Alhamdulillah, anak buah sehatnya alhamdulillah sehat. Sehat jasmani semuanya Bang. Ya, kalau Pak Haji butuh tukang tagih utang, ini Handi Celebes solusinya Pak Haji. Iya, rencana sih begitu. Kalau siapa tahu mau beli kapal Pak Haji, banyak yang nggak beroperasi lagi di Tanjung Priok. Insya Allah kita di MDM tukar WA ya. Iya Pak Haji. Paling follow ya kawan. Res kemarin katanya lu mau jual besi, Res. Mumpul lagi ada Pak Haji nih, Res. Kepake ya besinya ternyata. Oh, udah kepake ya? Kepake. Buat gebukin bom-bom. Buat ngeguling, bom-bom guling. Guling. Oke, mungkin Dinda, ini sudah jam 7 lewat. Kita tutup dulu. Lah. Kebetulan ada tamu saya juga ini. Saya mau ke bandara gitu jemput tamu. Nanti insya Allah habis Isya kita jumpa lagi. Silakan buka Komal. Nanti kita masuk.
untuk memberikan edukasi lagi bisa ya Bang Suma, live-nya habis sisa ya. Insya Allah. Iya, Insya Allah. Insya Allah. Bang Suma, terima kasih. Insya Allah Pak Ji. Terima kasih Bang Suma, terima kasih. Di atas ya, di Makassar Kakanda. Oh, ya sama-sama Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perjalanan ini menuju Makassar. Oh, bareng lah satu mobil aja sama Gurunda. Saya sudah di kota, Dek. Oh, alah. Enggak, saya dari dari gunung Res. Dari gunung menuju Makassar. Enggak, kirain tuh Gurunda di Bolangi gitu. Jadi nyamper dulu. Masih kurang 80 kilo lagi dari Makassar. 80 kilo? Buset, 80 kilo berapa jam itu? Ya, 2 jam setengah lah kalau mana ada sampai. 40 kilo 3 jam. Ya wes satu ya, kita closing dulu kalau gitu Ikhwan ya. Istirahat dulu, nanti pada Isya kita ketemu lagi. Sebelum tutup aku ucapan dulu jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk Akhi Yohan, Bunda Bundel, Ukhtilis dan Abangda yang sudah berkontribusi untuk pengadaan perangkat Kores gitu. Dari yang 6.753 sekarang alhamdulillah menjadi 9 juta Ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you Gurunda sudah disampaikan. Untuk yang lain yang mau ikutan nyumbang juga silahkan DM tanya Norek ya Ikhwan ya. Itu saja. Yuk sah kita tutup hari ini live ini yang dimana menelurkan alhamdulillah 2 orang Kristen yang ingin bersyahadat dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Akhi, gimana? Di bawah ada yang ngetik bantu dulu kawan saya mau masuk Islam ini. Gimana ini? Gurunda mau ini. Ini Bang Usman. Bang Usman naik Bang Usman. Minta naik Bang Usman. Memang serius. Ayo. Bantu dulu teman saya mau masuk Islam. Bang Usman mana? Mana permintaan Bang Usman? Nah, ini. Oke, kita naikkan dulu. Lanjut. Pak Sekjen, boleh diupdate nggak? Silakan Peta. Itu nggak kedengeran sama Akhi Ardi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau. Waalaikumsalam. Ini beliau. Buat guru Zuma dengan kawan-kawan yang ada di sini. Dari kemarin dulu saya mau komunikasi langsung, cuman ya namanya juga kita di sini jadi. Iya. Itu karena di sini juga saya kesulitan juga. Karena ya saya Muslim, cuman ada kawan itu yang mau masuk Muslim, cuma ya nama juga kita di sini di PT di sini saya di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Temannya di mana? Temannya memang di sini sama-sama kerja, tapi kemarin kawin sama orang kita yang Muslim, tapi suaminya itu mau masuk Muslim, cuma tidak ada orang yang mau urus. Cuma saya bingung saya mau kayak gimana begitu. Kalau mungkin rumahnya dekat Akhi? Dekat dengan posisi saya ini, maksudnya malam bisa disamperin nanti malam. Insya Allah nanti bisa karena dekat dari sini juga. Alhamdulillah. Nanti jam 8 lihat Gurunda live di mana. Naik ke situ ya. Insya Allah. Soalnya udah lama karena saya juga bingung siapa yang saya bisa komunikasi gitu. Mumpung mungkin di sini kalau bisa membantu dengan cara apa yang tadi yang saya nonton dari tadi kan ada saudara kita juga yang mau masuk ke Muslim itu. Aman Akhi. Memang API itu memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan serta sertifikat orang-orang yang memeluk Islam. Aman itu Akhi. Soalnya kan yang kemarin dicari uang katanya kan dia mau sunatan dulu. Saya bilang saya juga kurang tahu juga di mana supaya kan siapa yang membantu kita sama-sama kita Nah di sini tempatnya, tapi data identitas diri harus valid ya nanti ketika disampaikan. Sip, mantap. Bisa open cam? Insya Allah bisa, Pak. Soalnya karena saya punya akun ini kan saya mau kirim hadiah juga karena susah karena nggak tahu gimana karena koinnya juga. Ini bisa yang mana yang akun bisa open cam yang ini? Yang iya Pak, yang itu. Coba open cam coba. Bisa udah aku undang bisa kok. Tunggu dulu, dianya bisa approve nggak? Itu tinggal ditekan aja Bang. Itu tinggal ditekan aja. Udah ditekan belum? Tekan yang mana tuh? Simpan Kak? Ya betul, yang simpan itu jangan di belakang HP. Alamak, nggak pakai baju dia Pak. Oh iya siap. Oke.
Aman aman. Ini aku matiin kameranya, aku bantu dari sini. Siap. Ya udah. Akhi, nanti sampai jumpa nanti malam ya. Insya Allah nanti malam gitu. Kalau nggak bisa besok malam, ya segerakan aja kapanpun gitu. Karena kami yang ada di sini tergabung dalam organisasi Islam, Apologet Islam Indonesia gitu. Kami bisa mengeluarkan sertifikat untuk mualaf. Oke? Jam 8 malam, akhi, ditunggu. Sampai di sini nanti gimana? Nanti saya hubungi orang sini di siapa supaya WA saya. WA DM saya. Nah ini tektokan sama saya, DM saya. Ya, Abang DM saya. Tahu kan DM? DM tahu kan? Saya kurang begitu paham juga, tapi nomor saya ada. Tinggal saya sebut nomor saya aja gitu. Enggak, kirim pesan ke akun TikToknya ini yang Ardiansah, Akhi Ardiansah ini, yang sebelah aku. Apolak-polak itu loh, yang pojok, apolak-polak. Follow dulu lah. Ah iya, follow dulu. Akhi Ardi DM duluan aja supaya dia nanti langsung ngerti ininya. Apa Ya, balas. DM itu ya. Direct messenger. Saya kurang begitu apa juga Pak, kan saya kurang juga begitu paham juga ini dengan TikTok ini. Cuma saya tahu nonton aja gitu maksudnya. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Pengetahuan segini aja udah bisa jadi asbab penyambung perantara orang mualaf. Alhamdulillah. Saya butuh cuma membantu orang itu aja, itu Pak, itu aja. Ya, oke, Karena sudah lama mau 1 tahunan lebih sudah, tapi dia cari yang orang. Nanti kita juga akan mengarahkan supaya mualafnya karena Allah bukan karena kawin gitu. Karena dia niat kemarin karena dia mau sunat Pak, maksudnya begitu. Mau sunat, mantap. Iya, dia mau sunat dulu, cuma dia pikir di mana tempatnya yang dia. Udah banyak ngomong begitu, Res. Iya, ya udah tuh Akhi Usman itu aja paling ya. Itu solusinya. Nanti jam 8 ditunggu kami live masuk. Siap? Insya Allah siap Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke, kalau begitu waiyakum. Gurunda ada yang mau disampaikan silakan. Sebentar malam. Udah. Lanjut. Kita tutup aja. Satu putaran dulu untuk Pak Sekjen. Pak Sekjen bisa barangkali kan ini kalau tidak salah 4 bulan lalu ya di-update itu. Suaranya kecil, Pak Peta, suaranya kecil. Yang dimualafkan itu API selama dari Januari sampai dengan sekarang udah berapa orang? Terakhir kan aman kali itu mah. Di-update. Oh, saya masih di jalan. Oh, ya oke. Saya dengerin Bang Juma dari tadi nih, saya di jalan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ya. Dah kalau gitu kita tutup hari yang ceria ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.